Hello, good afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Mutiara, in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here, the complete news. The first news comes from Jakarta. Anies Baswedan fulfills the summons of the Corruption Eradication Commission. DKI Jakarta Governor Anies Baswedan answered the summons of the Corruption Eradication Commission on Wednesday, September 7, 2022. According to tribunnews.com, monitoring Anies Baswedan arrived at the red and white building of the Jakarta Corruption Eradication Commission at around 26 minutes past 9 a.m. For 11 hours, Anies Baswedan underwent an examination at the Corruption Eradication Commission related to the allegation of corruption in the Formula E racing event. Head of the news section of the Corruption Eradication Commission, Ali Fikri, appreciates Anies' presence to fulfill the invitation of the investigative team in the context of requesting information and clarification of Formula E. Deputy Chairman of the Corruption Eradication Commission, Alexander Merwata, said that through the examination of Anies Baswedan, the investigative team wanted to know in more detail how the planning process to the implementation of Formula E was held on Saturday, June 4, 2022 in Ancol. The Anti-Corruption Commission has been investigating this case since the end of 2021. A number of parties have been questioned, such as the chairman of the DKI Regional People's Representative Council, as well as PDIP politicians Prasetyo Edi Marsudi and Syahrial. Then the Deputy Chairman of Commission E of the DKI Jakarta Regional People's Representative Council from the PSI faction, Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, and former Secretary of the Ministry of Yacht and Sport, Gatot S. Dewabroto. During the dozens of hours he was at the Corruption Eradication Commission, it seemed the moment Anies Baswedan arrived without an aide escort. Anies Baswedan also brought a blue folder and brought his own microphone. DKI Jakarta Governor Anies Baswedan responds to the call of the Corruption Eradication Commission without adjutant escort. The next news is Azwar Anas has been officially appointed as a Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform. Azwar Anas was officially inaugurated as Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform on Wednesday, September 7, 2022. The inauguration was carried out by President Joko Widodo directly at the State Palace. After being officially sworn in, Joko wants Azwar Anas to accelerate the implementation of bureaucratic reform. According to Jokowi, Azwar Anas already understands what must be done now as Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform. Previously, Jokowi said that the election of Azwar Anas as the new Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform was due to his track record. Azwar Anas has done many things while serving as Regent of Banyuwangi, such as innovation in the field of public services and other innovations. Meanwhile, Azwar Anas said he was ready to support the priority targets set by the government. This includes, for example, priority targets such as how the bureaucracy is seriously involved in handling poverty, stunting, and so on. Furthermore, Azwar also said that he would continue to encourage the digitization and integration of government programs and activities.
This includes programs to eradicate extreme poverty and government procurement of goods and services, as well as also emphasizes the importance of cooperation between the central and local governments in improving the quality of public service. The next news is, students at Indramayu demonstrate against rising fuel prices. The violent demonstration were again held by students in Indramayu Regency on Wednesday, September 7, 2022. Carrying a number of banners regarding the rejection of the increase in the subsidized fuel prices, students from the Indonesian Islamic Student Movement Group came to Indramayu Regional People's Representative Council. According to the coordinator of the action, Roy Hanafi Wibowo, the student action was purely for the benefit of the wider community. Roy Hanafi Wibowo assesses that the government will increase the price of fuel oil without seeing the broad impact. He continued, the government seemed to equalize between the lower economic community and the upper economic community. This is why students from the Indonesian Islamic Student Movement Group took the streets yesterday to stage a demonstration. Students want to remind the government that the policy of increasing fuel prices is not a good thing. There were at least 4 demands submitted by students at the demonstration yesterday. The request has also been signed by the chairman of the Indramayu Regional People's Representative Council to support the aspiration of the student. After signing the agreement, the students were known to disperse in orderly manner. The following are 4 student demands to the Indramayu Regional People's Representative Council. First, firmly reject the policy of increasing subsidized fuel prices. Second, urge the government to firmly in writing and earnestly to eradicate the mafia of fuel oil. Third, urge the government to immediately implement a targeted subsidized policy. And the fourth, encouraging the government to open up community involvement in the distribution of subsidized fuel oil. The next news comes from Pangandaran. The tour guide in Pangandaran lost and drowned while guiding a group of students. A tour guide in Pangandaran disappeared because he drowned while guiding a group of Real World College students from the Muhammadiyah University of Tasikmalaya. According to information received by tribunjabar.id, this guide named Abdul Rahman, who is 38 years old, is a resident of Cikijing Hamlet, Sindang Sari Village, Cimerak District, Pangandaran Regency. Rahman was declared missing in the upstream of the Grand Canyon River, Pasir Sere Block, Petrol Hamlet, Sukajaya Village, Cimerak District. The incident of Rahman's disappearance occurred on Tuesday, September 6, 2022 at around 4 p.m. o'clock. The coordinator of the Pangandaran Search and Rescue Post, Edwin, said that the victim went missing when he was a body rafting tour guide for the Real World College student. Then at around 4 p.m. o'clock, while guiding swimming, the victim was gone. The search process was immediately carried out by the community and the Cimerak sector police, but the victim has not been found. The next news comes from Ternate. A student in Ternate missing for 4 days. The head of the North Ternate Police Sector, First Inspector Syamsul B. Rosonging, said
His members were looking for a female student who was reported missing for 4 days. The student named Putri Eriwanti is 19 years old, who is a resident of Salero Village, North Ternate District. Putri has not returned home for 4 days. With this concern, her mother Rosmawati Pora immediately reported to the North Ternate Sector Police. The former head of the intelligence unit for the Sula Island Resort Police also appealed to the public if they know or see Putri's whereabouts, they can contact the nearest police department or the victim's family. On the other hand, according to him, in addition to members having received reports, later members will also search for Putri. The next news is, cheap market will be held for 1 week in Ambon. The cheap market in Ambon, in an effort to control inflation in Maluku, will last for a week, namely until the 13th of September 2022. This was conveyed by the chairman of the team of governors for the acceleration of the development Maluku province, Hadi Basalamah, during a visit to the cheap market in Wayame, Ambon on Tuesday, September 5, 2022. He continued, the staple food market operation is a collaboration between the Maluku Province TPID and entrepreneurs in order to support the national movement for food inflation control in Maluku Province. Basalamah added, after a week of market operations, it will be re-evaluated. It is known that the cheap market was held in 5 places, namely the Paso Transit Market, Mardika Market, Batu Merah Market, Gudang Circle Market, and Wayame Market. Various basic ingredients are sold, namely sugar, rice, red onions, and nuts, as well as cooking oil, kale, and skipjack tuna. The market operation also involved a coordination forum for Maluku regional leaders with the Indonesian National Army or Indonesian National Police, the Maluku High Prosecutor's Office, and the Representative Office of Bank Indonesia Maluku, as well as working with the public company Bulog Divre Maluku and North Maluku, Gema Fortune, Ferries, Kembars, Etanan Light, Tri Samudra, and Mitra Tani. The last news is, the summer comes, 10 of hectares of land in Ogan Ilir burned. Entering the middle of summer this year, land fires hit the Ogan Ilir area, South Sumatra. The Regional Disaster Management Agency noted that until September this year, tens of hectares of land in Ogan Ilir were burned. This was conveyed by the head of the Regional Disaster Management Agency, Ogan Ilir, Edi Rahmat, through the head of the Emergency Management and Logistics Section, Rulianto Panda. Land fires began to hit Ogan Ilir since last May, when the intensity of rain was very low. In a period of 4 months, there have been at least 15 land fires handled by the Ogan Ilir Regional Disaster Management Agency. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video channel, Tribun Lampung Facebook account, Tribun Lampung Instagram account, and Tribun Lampung TikTok account for further information. Thank you for watching and have a nice day.
yang kembali hadir menyapa Anda 8 September 2022. Siang ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Kontras Sumut bersama sejumlah aktivis menggelar peringatan 18 tahun kematian aktivis hak asasi manusia atau HAM Munir Said Talib. Peringatan ini digelar di depan kantor pos Jalan Balai Kota Kota Medan pada Rabu 7 September malam. Salah seorang peserta aksi, Grai Sembiring, mengatakan bahwa tanggal 7 September merupakan hari bersejarah. Pasalnya aktivis HAM Munir meninggal dunia setelah diduga dibunuh pada tanggal tersebut di dal pesawat Garuda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Vian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Vian. Baik, rekan Vega dan juga Tribun. Memang tadi malam kontras bersama dengan sejumlah aktivis maupun aktivis mahasiswa ataupun sipil menggelar aksi peringatan 18 tahun kematian aktivis HAM Munir, di mana dalam kesempatan itu mereka menuntut agar Komnas HAM bisa menetapkan kasus kematian Munir ini sebagai pelanggaran HAM berat, di mana aturan pidananya setelah 18 tahun jika tidak ditetapkan kasus kematian Munir ini sebagai pelanggaran HAM berat, maka kasus tersebut tidak akan dilakukan penyelidikan lagi. Tadi malam mereka menggelar membakar lilin dalam aksinya dan juga memajang foto almarhum Munir dan juga memegang sejumlah tuntutan terkait kematian ataupun penanganan kasus kematian Munir. Di sana mereka juga melakukan orasinya untuk mengenang semasa hidup Munir, bagaimana perjuangannya menegakkan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Setelah itu mereka juga sempat melakukan triatikal, di mana mereka melakukannya terkait kronologis kematian Munir yang diduga diracun di atas pesawat begitu. Harapan mereka kasus Munir ini di 18 tahun ini kasusnya itu ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, agar kasusnya ini akan tetap bisa dilakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kematian dari aktivis HAM ini. Ya, sekian dari saya, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Vian dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tubagus Cherry Wardana Casan alias Wawan bebas bersyarat dan keluar dari lapas kelas 1 Sukamiskin, Bandung. Wawan merupakan seorang narapidana korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau PB Selasa 6 September. Ia bersama sekitar 23 narapidana korupsi lainnya mendapatkan pembebasan bersyarat dari Direktorat Pemasyarakatan Kemenkumham RI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Baik, rekan Firda dan Tribuners, diketahui bahwa Tubagus Cherry Wardana atau biasa dikenal dengan Wawan baru saja bebas bersyarat dan keluar dari lapas kelas 1 Sukamiskin, Bandung, di mana Wawan merupakan satu di antara 23 narapidana kasus korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat dari Direktorat Pemasyarakatan Ditjenpas Kemenkumham RI pada Selasa tanggal 6 September 2022 kemarin. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh TB Sukatma selaku hukum dari Wawan, di mana diakui Sukatma bahwa dirinya telah mendapatkan informasi itu langsung dari Wawan, bahwasanya Wawan telah keluar dari penjara. Dia mendapat pembebasan bersyarat bersamaan dengan kakaknya, yakni mantan Gubernur Banten Ibu Ratu Atut Khosyah pada Selasa kemarin. Kemudian untuk hal lainnya dirinya belum menanyakan begitu banyak kepada Wawan apa saja aktivitas Wawan setelah keluar dari penjara. Namun menurutnya hal itu
saat ini Wawan baru saja berkumpul dengan keluarganya untuk kegiatan wajib lapor sendiri. Disampaikan Sukatma bahwa dirinya mengetahui apakah Wawan akan melakukan wajib lapor di Bapas Bandung atau di Bapas Serang. Untuk kasusnya sendiri disampaikan oleh Sukatma bahwa Wawan terjerat salah satunya itu mengenai korupsi. Ada beberapa kasus korupsi yang mengakibatkan Wawan di penjara. Di antaranya itu Wawan tersandung kasus korupsi pemerasan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten, di mana dalam korupsi itu Wawan bersamaan dengan Ratu Atut Khosyah yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Banten, dan keduanya dipenjara dengan hukuman. Untuk hukumannya sendiri tidak disampaikan dari Fatma, namun beberapa kasus korupsi yang menjerat dari terdakwa atau ya Wawan ini beberapa kasus sehingga dia dipenjara, namun saat ini sudah bebas, yaitu pembebasan bersyarat, sehingga setiap bulan sekali Wawan bersama dengan Atut harus melakukan wajib lapor juga. Ya, baik. Terima kasih rekan Tajudin dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin mengatakan pemerintah daerah sangat terhormat menjadi tuan rumah kelompok kerja Menteri Pembangunan G20 yang dilaksanakan pada 7 hingga 9 September di Belitung. Hal itu disampaikan pada pertemuan Development of Indonesia's Blue Economy Roadmap di hadapan para delegasi G20 Belitung di Belitung pada Rabu 7 Juni lalu. Dikatakan PJ Gubernur Bangka Belitung Indonesia sedang berupaya untuk memajukan ekonomi birunya, terutama di Provinsi Bangka Belitung yang relevan atau sejalan dengan dicanangkannya oleh PBB didukung oleh pariwisata, teknologi, dan inovasi energi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, benar bahwa PJ Gubernur Ridwan Jamaluddin pada kemarin tanggal Rabu tanggal 7 bulan 6 bulan 8 2022 menyampaikan bulan 9 September 2022 maksud kami menyampaikan dalam delegasi G20 yang dihadiri oleh 22 negara mengatakan bahwa tema dari ekonomi biru atau kemanfaatan lingkungan, terutama di lingkungan di perairan, sangat relevan dengan apa yang menjadi fokus pembangunan di Provinsi Bangka Belitung. Ia mengatakan bahwa Provinsi Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan yang dimana hasil lautnya sangat melimpah. Selain itu, ia mengatakan bahwa perlu adanya investasi dan kerjasama antara 22 negara delegasi yang hadir di Belitung semenjak tanggal 7 sampai 9 September 2022. Yang mengharapkan dari kegiatan G20 ini akan ada kerjasama dan juga investasi untuk memajukan dan mengurangi angka inflasi di Bangka Belitung, terutama dari sektor kelautan yang dalam hal ini dari harga ikan yang sangat tinggi dan juga dari tiket pesawat yang menyebabkan inflasi terjadi di Bangka Belitung. Yang mengharapkan kerjasama dan isu yang dibahas pada G20 ini bermanfaat untuk masyarakat Bangka Belitung. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Riki Pratama dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekitar 400 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Biren pada Rabu 7 September menggelar aksi damai menolak kenaikan harga BBM. Para mahasiswa juga membentangkan spanduk maupun kertas karton yang bertuliskan tolak kenaikan harga BBM. Para mahasiswa berorasi di ruas jalan depan gedung DPRK kemudian diperbolehkan masuk ke dalam dan duduk di halaman depan gedung Wakil Rakyat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surami News Indonesia, ada Yusmandin Idris yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yusmandin. Ya, terima kasih Firda. Aksi damai mahasiswa sekitar 400 orang berjalan sekitar 3 jam lebih. Aksi dimulai sekitar pukul 9 WIB, bergerak dari Masjid Agung Kota Juang Biren, kemudian dipandu anggota Salantas ke halaman DPRK Biren. Di halaman DPRK Biren, para mahasiswa saling berorasi satu persatu, kemudian diizinkan masuk ke halaman gedung DPRK Biren.
Dalam aksi yang mendapat pengawalan sekitar 125 anggota Polres Biren dan Satpol PP itu berjalan damai. Pada saat masuk di halaman gedung DPR Kabiren, mahasiswa meminta Ketua DPR Kabiren, itu Saudara Rusidi Mukhtar Esos, untuk tampil ke depan membacakan nota kesepahaman mereka. Dalam aksi tersebut, selain hadir Ketua DPR Kabiren, juga hadir sejumlah anggota DPRK lainnya dan sejumlah pejabat termasuk Sekda Kabiren Insinyur Ibrahim MSC. Dalam permintaan untuk tampil naik ke atas pikap yang mereka bawa, itu diminta Ketua DPRD untuk membacakan nota kesepahaman yang sudah ditulis mereka di hadapan seluruh peserta, di hadapan seluruh para mahasiswa. Dalam aksi tersebut, kemudian Ketua DPR Kabiren tampil ke depan dan naik dengan mengambil mikrofon membacakan nota kesepahaman yang ditulis mereka. Dalam konsep nota kesepahaman antara lain ada beberapa poin, intinya adalah menolak kenaikan harga BBM dan sejumlah tuntutan lainnya pada yang bermuara kepada menolak kenaikan harga BBM. Setelah pembacaan nota kesepahaman selesai, Ketua DPRK serta koordinator lapangan dan redaksi melakukan penandatanganan pada lembaran kertas tersebut yang diberi materai yang akan disampaikan ke pimpinan di atas. Untuk dalam aksi tersebut juga Kapolres Biren dan jajarannya selain mengawal juga membagi-bagi kue kepada para mahasiswa yang melakukan aksi tersebut. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Yusmadin Idris dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kaltara, Saudara. Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau menangkap seorang sopir perusahaan agen penyalur gas di Malinau selesai melarikan ratusan tabung gas LPG 3 kg. Pria berinisial F, 38 tahun tersebut diduga kabur selesai menggelapkan 871 tabung LPG bersubsidi untuk masyarakat kurang mampu di Malinau. F ditangkap di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena memanfaatkan posisinya sebagai sopir untuk menggelapkan LPG agen penyalur gas di Malinau. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri. Terima kasih rekan Firda. Pria F ini sebelumnya memang dicurigai atau dilaporkan oleh pengelola agen penyalur gas subsidi di Kabupaten Malinau, di mana posisi dari F ini adalah seorang sopir truk untuk LPG 3 kg atau biasa disebut sebagai LPG melon kalau di Kabupaten Malinau. Nah, pada saat pengejaran terhadap pria terduga pelaku ini, polisi menemukan truk yang dibawa oleh F terparkir di Kabupaten Tanah Tidung dengan kondisi sebagian muatan berupa LPG 3 kg tersebut, sebagian darinya raib. Pria F diduga melarikan 871 tabung gas LPG bersubsidi peruntukan kabupaten masyarakat kurang mampu di Kabupaten Malinau. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari polisi, F akhirnya dilakukan pengejaran sampai informasi terakhir diperoleh bahwa F berada di Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan dilakukan penangkapan. Saat ini polisi telah mengamankan 250 tabung gas LPG dari 870 tabung gas LPG yang diduga digelapkan oleh pelaku. Untuk informasi hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa aksi tersebut sudah dilakukan F sejak pertama dirinya menjabat atau ditugasi untuk menjadi sopir agen penyalur BBM, maksud kami agen penyalur LPG bersubsidi di wilayah Kabupaten Malinau, di mana untuk sekali trayek penyaluran LPG bersubsidi tersebut membawa sekira 1.500 tabung di sebuah truk yang dikendarai oleh F tersebut. Alhasil kemarin pada saat tanggal 3 September 2022 lalu, F dicurigai telah melarikan atau menggelapkan 871
tabung gas LPG bersubsidi. Hasil pemeriksaan polisi memang menurutnya telah dilakukan upaya yang berulang atau tindakan tersebut, penggelapan tersebut telah dilakukan berulang dan terutama pada saat menyalurkan atau membawa distribusi tabung gas LPG untuk peruntukan Kabupaten Malinau, F diduga menurunkan sebagian dari muatan LPG tersebut untuk dijual. Untuk informasi yang kami peroleh, F mengaku bahwa untuk satu tabung gas LPG yang ditetapkan harga tertinggi di Kabupaten Malinau seharga 40.000 untuk gasnya, dijual di Kalimantan Timur seharga 180 sampai 170.000 untuk gas LPG beserta dengan tabungnya. Hasil hitung-hitung jika dikalkulasikan dengan jumlah tabung yang digelapkan oleh F, sekira diperoleh keuntungan oleh F sekira 150 juta rupiah untuk transaksi yang telah dilakukan sejak 2020, yang diduga telah dilakukan sejak 2020 hingga 2022 ini. Terakhir, informasi ini baru terendus oleh pemilik agen karena F diduga telah melarikan BBM subsidi tersebut, maksud kami LPG bersubsidi tersebut dalam jumlah yang besar, yakni 871 tabung, dan 250 tabung telah disita oleh polisi dan selebihnya saat ini masih dalam proses pencarian yang diduga telah disebarkan secara sporadis di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wakapolres Malinau, Kompol Lafrin Tambunan. Berikut liputannya untuk Anda. Ini yang beratnya sebesar 3 kg, yang mana tabung bersubsidi ini jumlah tabungnya sebenarnya ada sebanyak 871 gas, gasnya. Namun yang sudah kita jadikan BB yang seperti ada di depan ini, kita sudah ada sebanyak 250 yang jadi BB dulu sementara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kutai Barat selama beberapa hari terakhir hingga mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Satu di antaranya yakni di Kecamatan Muara Lawa, tepatnya dekat Jembatan Kajuk yang menjadi akses utama perlintasan Jalan Tambang Batubara yang beroperasi di kawasan tersebut. Bahkan banjir setinggi 70 cm juga merendam jalan poros Trans Kalimantan hingga mengakibatkan jalan penghubung antar provinsi dan antar kabupaten tersebut lumpuh total. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Zainul yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zainul. Rekan Firda, di sini saya akan melaporkan mengenai banjir yang merendam jalan poros Trans Kalimantan pada minggu kemarin. Itu setidaknya membuat arus lalu lintas terputus total. Jadi ratusan pengendara terpaksa harus beralih mencari alternatif lain agar dapat tetap melintas di jalur tersebut. Akan tetapi jalur tersebut juga sebenarnya adalah akses transportasi utama yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan serta Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian para pengendara yang terpaksa putar balik lalu menunggu air banjir untuk surut. Nah, kemudian banjir yang sempat mencapai ketinggian sekitar 70 cm ini juga sempat ditinjau oleh Bupati Kutai Barat Efek-Yapan, di mana dalam tinjauan tersebut Bupati Kutai Barat sendiri bersama rombongannya menyatakan bahwa lokasi tersebut memang seringkali terjadi banjir dan bisa dibilang setiap saat musim hujan turun lokasi tersebut
sangat berpotensi direndam banjir. Kemudian setelah melakukan tinjauan di lokasi banjir Jalan Poros Trans Kalimantan, Bupati Kutai Barat Efek Yapan juga menyebutkan bahwa salah satu pemicu utama terjadinya banjir yang kerap kali melanda wilayah tersebut adalah dikarenakan oleh aktivitas perusahaan pertambangan batubara, di mana setidaknya ada tiga tambang batubara yang berkapasitas cukup besar beroperasi di wilayah tersebut dan juga melintas di jalan tersebut. Jadi Bupati Kutai Barat sendiri memanggil 3 perusahaan itu sendiri untuk diminta keterangan serta kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur jalan melalui CSR mereka selama ini. Jadi selain 3 perusahaan itu sendiri, juga ada beberapa perusahaan lain, diantaranya adalah PT Teguh Sinar Abadi atau TSA, kemudian PT Firman Ketaun Perkasa atau FKP, selanjutnya yang terakhir dari PT Trubaindo Coal Mining, di mana atau TCM ya, di mana TCM ini sendiri adalah salah satu perusahaan tambang batubara yang cukup besar dan memiliki cabang di mana-mana, dan yang paling banyak beroperasi adalah di wilayah Kalimantan Timur. Rencananya juga Bupati Efek Yapan akan melakukan pertemuan dengan pihak manajemen pertambangan, lalu juga akan melibatkan pihak DPRD. Jadi di situ akan dilakukan pembahasan terkait langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat sendiri untuk mengantisipasi terulangnya kembali peristiwa atau bencana banjir yang kerap kali melanda wilayah tersebut. Demikian Firda, untuk sementara kembali ke... Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kondisi penerang jalan umum atau PJU di Jembatan Kembar di Jalan Lingkar 30, Kecamatan Batu Licin gelap gulita saat malam hari. PJU yang ada di jembatan tersebut sudah bertahun-tahun tak lagi disinari penerangan lampu. Ada beberapa faktor rusaknya penerangan jalan umum ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan PJU tersebut sekitar tahun 2017 oleh Dinas PUPR dan dilimpahkan kewenangannya ke Dinas Perhubungan sekitar tahun 2020. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Man Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Man Hidayat. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Bisa kami laporkan di Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Jalan Lingkar 30 Batu Licin, ada PJU solar cell yang dibangun sekitar tahun 2017 yang lalu, dan saat ini sudah tidak berfungsi. Penyebab tidak berfungsinya karena sebagian atau rata-rata semua alat yang ada pada PJU solar cell itu telah dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan saat ini PJU itu sudah tidak bisa difungsikan selama beberapa tahun belakangan ini. Dan diketahui saat ini dinas atau pemerintah daerah masih belum melakukan perbaikan dengan alasan masih banyak titik yang menjadi prioritas. Dan titik ini memang kondisi jalan di tempat ini memang sepi dan terutama malam hari, sehingga potensi untuk terjadinya pencurian cukup tinggi. Dan sebelumnya di sini juga sudah ada dibangun jalur atau PJU manual, dan dengan kabel di bawah tanah ternyata juga dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan saat ini sekitar tahun 2020 kemarin pelakunya juga sudah ditangkap oleh jajaran kepolisian. Informasi dari Dinas Perhubungan terkait saat ini sedang dilakukan atau mencoba menganggarkan, dan bila disetujui maka itu akan diperbaiki. Demikian ya yang bisa dilaporkan rekan Firda, kami kembalikan ke studio.
Baik, terima kasih rekan Man Hidayat dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Reza Pratama bin Damris, 26 tahun, TKI Laos asal Oku Sumsel, yang sempat ditahan pihak investasi bodong karena dipekerjakan sebagai scammer, kini akhirnya dijemput oleh pihak KBRI Laos. Kabar ini disampaikan oleh Kadisnaker PLT Oku, Ivan Saputra pada Kamis 8 September. Menurut Kadisnaker, pihaknya mendapat informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane, Laos, mengenai pekerja migran bermasalah tersebut. Kemudian KBRI Vientiane, Laos melakukan evakuasi pada 7 September 2022 sore. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Leni Juwita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leni. Baik Firda, terima kasih. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dapat kami laporkan kasus tenaga kerja asal Indonesia, asal Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan yang tertahan di Provinsi Bokio, Laos. Atas nama Reza Pratama dan Tiara, sebelumnya tertahan di salah satu perusahaan investasi bodong yang kemudian menjadi masalah. Keduanya ditahan karena berbagai alasan. Kita informasikan masalah itu sudah berlangsung sejak awal Agustus, kemudian baru diketahui oleh KBRI Vientiane, Laos pada pertengahan bulan Agustus. Sebelumnya Reza sudah berupaya meminta bantuan ke berbagai pihak, namun sayangnya jalur yang ditempuh mungkin kurang ketat karena mereka tidak langsung menghubungi KBRI Vientiane di Laos. Setelah KBRI Vientiane Laos mendapat informasi, kemudian mereka melakukan upaya untuk membebaskan kedua tenaga kerja asal Sumatera Selatan ini dari penyanderaan yang dilakukan oleh pihak tempat dia dipekerjakan, yaitu di wilayah Golden Triangle Special Economic Zone di Provinsi Bokio. Pastikan pula bahwa keduanya sebenarnya bukan kedua, ada 5, Reza Pratama dan Tiara. Nah, keduanya diusahakan agar terlebih dahulu keluar dari penyanderaan dari pihak perusahaan investasi bodong yang mempekerjakan kedua TKI asal Indonesia ini. Kedua, mereka berhasil dikeluarkan oleh imigrasi Laos pada tanggal 3 September 2022. Selanjutnya ditempatkan di salah satu mes di bawah pengawasan imigrasi Laos. Barulah tanggal 5 sampai tanggal 7 kemarin pihak KBRI Vientiane Laos berhasil melakukan terhadap tenaga kerja asal Indonesia yang tertahan tempat penyanderaan atau tempat ditahannya 5 warga negara Indonesia ini tempatnya sangat jauh, itu sekitar 800 km atau dalam jarak tempuh 14 jam dari KBRI Laos. Alhamdulillah pada tanggal 7 sore kemarin Reza dan teman-temannya berhasil dievakuasi oleh pihak KBRI Vientiane di Laos. Kita informasikan bahwa kronologis yang mengakibatkan 2 tenaga kerja asal Sumsel ini tertahan di Laos itu bermula dari tawaran pekerjaan yang dijanjikan oleh orang oknum tertentu yang mendatangi Reza di Palembang yang menjanjikan akan ada tempat bekerja yang lebih menjanjikan dengan upah 28 juta per bulan. Pada bulan Januari lalu, Reza dan Tiara berangkat ke Jakarta dengan negara tujuan Dubai. Namun sampai di Jakarta,
Reza terpapar COVID-19 sehingga harus melakukan isolasi mandiri di rumah keluarganya selama 2 minggu. Sedangkan Tiara sudah berangkat lebih dahulu ke Dubai. Setelah Reza dinyatakan sembuh negatif COVID-19, selanjutnya Reza diberangkatkan dengan tujuan Dubai. Namun sayangnya negara tujuan tadi bukannya ke Dubai tetapi ke Thailand. Kemudian di Thailand inilah Reza awalnya disambut pejabat, kemudian sempat diinapkan di hotel mewah. Namun selama berikutnya ternyata Reza mengalami mimpi buruk. Reza dibawa ke Thailand, dibawa todongan senjata api, kemudian berganti-ganti kendaraan angkutan darat, tempat naik truk, kemudian diselundupkan melalui hutan-hutan, bahkan sempat menginap di rumah kardus. Nah, semua dalam perjalanan yang panjang ini dari Thailand tujuan Myanmar, Reza mengalami banyak tekanan baik secara emosional maupun secara fisik. Reza kemudian berkali-kali berganti kendaraan, akhirnya dokumen-dokumen penting seperti visa dan paspor serta beberapa dokumen penting lainnya tercecer. Menurut Reza, dia sendiri tidak tahu persis di mana hilangnya dokumen penting ini. Namun diperkirakan waktu itu dia lupa mengambil dari sopir mobil yang mengantar dia. Selanjutnya sampai di Myanmar, Reza ternyata dipekerjakan sebagai scammer di salah satu investigasi bodong yang Reza sendiri tidak tahu nama. Mimpi buruk mulai dialami oleh Reza. Dia harus bekerja full 17 jam per hari, kemudian dengan upah yang tidak sebanding. Apabila Reza melakukan kesalahan atau tidak memenuhi target, kemudian dia akan menjalani hukuman fisik. Kita informasikan bahwa Reza dipekerjakan sebagai scammer yang bertugas untuk merayu beberapa wanita-wanita yang berasal dari beberapa negara yang kemudian diajak bergabung untuk investasi. Nah, setelah beberapa waktu berjalan, Reza tidak memenuhi target, kemudian Reza menjalani hukum fisik seperti mulai dari harus push up, kemudian lari-lari, lalu mengelilingi menaik gedung dari lantai 1 sampai lantai 15. Hukuman ini membuat Reza sangat tersiksa baik secara fisik maupun psikologis. Kemudian dia meminta bantuan ke beberapa pihak. Akhirnya pada tanggal 3 September lalu Reza berhasil dijemput. Reza dan beberapa temannya berhasil dijemput oleh imigrasi Laos, Provinsi Bokeo, kemudian berhasil dikeluarkan dari tempat dia ditahan. Namun masih berada di sekitar lokasi tempat pertama dia dipekerjakan. Selanjutnya pada tanggal 5 atas pertahanan dari KBRI, Tien Laos berhasil melakukan lobby-lobby diplomatik, kemudian mereka berhasil membawa Reza keluar dari Laos, keluar dari Bokeo. Kemudian tanggal 5 sampai tanggal 7 kemarin dilakukan penjemputan, kemudian Reza dan beberapa temannya selanjutnya ditempatkan di salah satu hotel di salah satu masih di Provinsi Bokeo. Selanjutnya baru diberangkatkan menuju KBRI dengan menggunakan kereta api, dan barulah tanggal 7 sore kemarin Reza dan teman-temannya berhasil dibawa ke KBRI dan situasinya saat ini aman, sehat. Namun kendalanya untuk Reza karena dia tidak memiliki dokumen-dokumen tadi, harus terlebih dahulu dibuatkan dokumen seperti paspor, kemudian surat-surat penting dokumen lainnya, sehingga sampai saat ini Reza masih berada
di KBRI, sementara 3 teman lainnya yang memang memiliki dokumen itu sudah bisa dipulangkan ke tanah air. Informasi yang kita dapat saat ini yang terakhir, saat ini Reza sudah mendapat surat sejenis surat jalan yang bisa sebagai pengganti paspor yang akan membawa Reza pulang ke tanah air. Namun persoalannya ini tidaklah sesederhana itu karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi karena kedua warga ini tersandung masalah keimigrasian karena mereka seharusnya datang dengan kunjungan dengan visa kunjungan, namun di sana melakukan bekerja sebagai scammer tadi. Nah, saat ini kita masih terus memantau kondisi Reza dan beberapa temannya yang masih di KBRI Tian Laos. Demikian Firda, informasi yang kita sampaikan dari Provinsi Sumatera Selatan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Leni Juwita dari Surabaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari ayah Reza dan juga kerabat dari Reza bernama Adi. Berikut liputannya untuk Anda. Pending untuk berangkat ke Dubai, tapi yang berangkat duluan ke Dubai itu si Tiara tadi, gitu. Nah, selama 2 minggu di Dubai, Reza baru nyusul ke Thailand. Tiara memang ke Dubai? Tiara memang ke Dubai, tapi 2 minggu di sana. Setelah dijemput Reza, baru mereka berangkat ke Thailand dulu. Pindah lagi, semalam lagi pindah ke hotel. Nah, dari hotel itu baru ke rumah kardus tadi. Di Myanmar itu rumah kardus antara Thailand dan Myanmar. Itu berapa hari di sana? Itu jadi kan dapatnya petugas. Jadi titipkan di sana di rumah kardus. Berapa malam dia ke situ? Cuma semalam. Loh, di rumah kardus itu. Rumah liar itu biasanya, rumah kayak di Malaysia. Jadi pas di rumah kardus itu kan rumah senjata waktu di Gedor. Ditodong. Beredar sebuah video seorang tenaga kerja wanita atau TKW asal kota Serang menangis minta untuk dipulangkan karena kerap disiksa oleh anak majikannya. Dalam video tersebut tampak seorang perempuan bernama Ratih berurai air mata. Ratih mengenakan baju merah bergaris hitam sambil menangis meminta tolong untuk dipulangkan. Sambil memvideokan dirinya, ia bercerita dan tak kuasa menahan tangis. Beberapa gambar juga memperlihatkan luka-luka lebam di beberapa bagian tubuh Ratih. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Milda Niati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milda. Ya, terima kasih rekan Firda, reporter tribunbanten.com Milda Niati melaporkan bahwa TKW bernama Ratih asal kampung Ketileng, Kelurahan Tritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, tak kuasa menahan tangis berurai air mata bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi menahan penyiksaan yang dialaminya dari kedua anak majikannya berusia 8 tahun dan 12 tahun di Riyadh, Arab Saudi. Bahkan majikannya juga tidak memberikan gaji 1 bulan terakhir serta kerap kali tidak memberikan makan kepada Ratih. Dalam video yang diterima tribunbanten.com nih Tribuners, bahwa Ratih mengucapkan dengan dialek bahasa Jawa Serang meminta tolong agar segera dipulangkan, bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi menahan penyiksaan yang dialami oleh dirinya selama berada di Arab Saudi. Bahkan dalam beberapa foto yang diterima Tribun Banten terlihat beberapa luka lebam yang ada di tubuh Ratih serta juga luka biru di kaki sebelah kanan dan kuku jarinya mengelupas. Ratih tercatat sudah mendapatkan penyiksaan dari kedua anak majikannya itu sejak bulan Mei tahun 2022. Sementara Ratih berangkat ke Arab Saudi sejak bulan September tahun 2021. Ratih merupakan anak pertama dari 4 bersaudara pasangan Santina dan juga Tabrani Tribuners. Perlu diketahui juga bahwa Ratih adalah seorang janda dengan memiliki 2 orang anak berusia 7 tahun dan juga 4 tahun. Ratih resmi bercerai dengan suaminya asal Bojonegara tahun 2021, sehingga itulah yang menjadi latar belakang penyebab Ratih nekat pergi menjadi TKW di Arab Saudi. Awalnya Sabihi menjelaskan selaku adik Ratih bahwa pihak keluarga sempat meragukan kepergian Ratih ke Arab Saudi, namun lantaran Ratih sudah bertekad sehingga dengan berat hati pihak keluarga mengizinkan Ratih untuk
pergi ke Arab Saudi. Sementara Ratih berada di Arab Saudi, kedua anaknya dititipkan kepada kedua orang tua Ratih. Bahkan Sabihi juga menceritakan bahwa Ratih sempat bercerita pada bulan Mei bahwa dirinya sudah mendapatkan penyiksaan dari kedua anak majikannya serta kerap kali dimarahi. Bahkan Ratih juga menceritakan bahwa dia tidak mengetahui sebab kesalahan yang dilakukannya lantaran tidak ada sebab tersebutlah kedua anak majikannya sering menganiaya Ratih. Dari pihak keluarga juga meminta agar Ratih segera dipulangkan ke Indonesia lantaran pihak keluarga juga tak kuasa melihat video Ratih yang beredar serta tidak bisa membayangkan penyiksaan yang dialami oleh Ratih selama berada di Arab Saudi. Bahkan kedua orang tua Ratih, Santinah dan Tabrani, sampai saat ini tidak bisa tertidur pulas lantaran memikirkan nasib anaknya di luar negeri tersebut. Sementara itu juga Tribuners bahwa pihak keluarga sudah melaporkan dugaan penganiayaan yang dialami oleh Ratih kepada Lembaga Pengaduan TKI. Nah, perlu diketahui juga nih Tribuners bahwa Sekjen Garda Buruh Migran Indonesia Wilayah Banten, Hafiz, menerangkan bahwa pihaknya sudah mengawal peristiwa ini agar Ratih segera dapat dipulangkan ke Indonesia. Bahkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak sponsor keberangkatan Ratih ke Arab Saudi untuk segera dipulangkan. Bahkan pihak sponsor juga berjanji akan memulangkan Ratih ke Indonesia. Hafiz juga menjelaskan bahwa sebelum video Ratih menangis lantaran disiksa dan viral tersebut, pihak sponsor sempat meminta uang ganti rugi sebesar 45 juta kepada pihak keluarga Ratih. Namun lantaran video Ratih menangis tersebut beredar sehingga pihak sponsor tidak jadi meminta uang ganti rugi kepada pihak keluarga dan berjanji akan memulangkan Ratih ke Indonesia. Ratih akan dipulangkan paling lambat sekitar di awal bulan Oktober, nih Tribuners. Perlu diketahui juga nih Firda dan Tribuners bahwa pihak keluarga juga sangat menantikan kepulangan Ratih untuk segera berkumpul bersama dengan keluarga di rumah. Sekian Firda yang dapat dilaporkan dari reporter tribunbanten.com Mileniati, dan saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Milda dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Seorang pria diketahui tenggelam di area genangan Waduk Kedung Ombo pada Rabu 7 September sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kapolres Sragen AKBP Peter Yanutama melalui Kapolsek Sumber Lawang Ibtu Joko Warsito. Lokasi tenggelam tepatnya berada di Dukuh Jurang Gandul, RT 24 Desa Ngargotirto, Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sedangkan korban ialah Mardianto Haryadi, 38 tahun, warga Dukuh Ngeringin, Desa Kebon Romo, Kecamatan Ngerampal, Sragen. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Septiana Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Firda, selamat siang Tribuners. Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 7 September tahun 2022 lalu sekitar pukul 1:30 siang diketahui seorang pria ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area genangan Waduk Kedung Ombo yang ada di Desa Ngargotirto, Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen. Diketahui pria tersebut bernama Mardianto Haryadi, berusia 38 tahun, warga Dukuh Ngeringin, Kecamatan Kebon Romo, maksud saya Desa Kebon Romo, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Sumber Lawang Ibtu Joko yang mewakili Kapolres Sragen AKBP Peter Yanutama. Kronologi kejadian tersebut diawali ketika korban berangkat dari rumahnya yang ada di Desa Kebon Romo, Kecamatan Ngerampal, berangkat sekitar pukul 5:30 pagi dan sampai di area Waduk Kedung Ombo untuk kegiatan memancing ikan. Dan pada saat jam makan siang, korban bergantian dengan sesama teman pemancing lainnya untuk menepi untuk beristirahat makan siang. Kemudian saat hendak kembali memancing ke tengah area genangan Waduk Kedung Ombo, korban diketahui terpeleset dan kemudian tenggelam. Pada saat itu kejadian tersebut sempat disaksikan oleh salah satu pemancing yang lain dan sempat hendak ingin menolong, namun karena keterbatasan alat dan sebagainya membuat pemancing lainnya tersebut tidak dapat
menolong korban sehingga korban tenggelam dan diketahui saat dievakuasi sudah dalam keadaan meninggal dunia dan korban dievakuasi menggunakan perahu milik warga dan warga sekitar dan saat pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian korban sudah berada di perahu tersebut dalam kondisi meninggal dunia dan saat pertama kali dievakuasi selain sudah dalam keadaan meninggal dunia juga hidung korban diketahui mengeluarkan darah. Namun saat dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Sumberlawang korban memang murni meninggal dunia murni karena tenggelam dan selanjutnya Polsek Sumberlawang menyerahkan jenazah korban ke rumah duka yang ada di Desa Kebonromo untuk langsung dilanjutkan pemakaman dan keluarga menerima hal tersebut sebagai musibah dan musibah karena tenggelam tersebut sehingga tidak dilakukan proses selanjutnya atau proses autopsi dan sebagainya dan memang di Waduk Kedongombo sendiri sering digunakan oleh warga untuk memancing ikan terutama di area genangan Waduk Kedongombo yang memiliki kedalaman tidak terlalu dalam. Dan disitulah para pemancing sering abai atau lalai dan tidak mengenakan alat pelindung diri saat memancing sehingga apabila terpeleset atau dan sebagainya bisa menyebabkan kefatalan bisa tenggelam dan meninggal dunia dan kasus meninggalnya warga Kebonromo ini bukan kali pertama terjadi namun sudah terjadi beberapa kali dan rata-rata dikarenakan memang meninggal dunia karena tenggelam. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemilihan kepala desa di Desa Seipaham, Kecamatan Sungai Kepayang, Kabupaten Asahan berlangsung ricuh. Kericuhan tersebut dipicu diduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemungutan suara Rabu 7 September. Warga yang membludak menggeruduk tempat pemungutan suara atau TPS 6 yang diduga melakukan tindak kecurangan. Kursi dan meja juga terlihat terbalik serta berkas-berkas suara berserakan di tanah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Alif yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alif. Terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Perlu sampaikan kejadian tersebut terjadi pada Rabu 7 September 2020 lalu, di mana Kabupaten Asahan melakukan pemilihan kepala desa secara serentak di 89 desa pada 23 kecamatan. Nah, untuk Desa Seipahang sendiri terjadi di TPS 6, di mana tepatnya di Dusun 3 dan Dusun 4. Di situ warga menduga terjadi kecurangan yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara, di mana masyarakat menduga bahwasanya paslon atau calon nomor 2 yang merupakan petahana atau incumbent sengaja menaruh petugas atau pegawai kantor desa untuk memenangkan dirinya. Nah, di situ selain dari hal tersebut, warga juga menduga bahwasanya calon petahana ini melakukan tindak kecurangan dengan cara membuka surat suara tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dari calon lainnya. Nah, akibatnya penghitungan suara tersebut sempat terhenti dan juga masyarakat sempat mengepung TPS hingga membalik-balikan meja dan juga kursi. Nah, kepolisian juga telah diturunkan sekitar ada 20-an atau lebih polisi yang menjaga. Di situ terlihat polisi mengenakan pakaian lengkap dan juga membawa senjata, maksud saya gas air mata. Nah, akibatnya pemilihan tersebut diundur dan dilanjutkan pada malam harinya. Nah, dari pantauan saya tadi malam bahwasanya selesai dari pemilihan perhitungan suara tersebut hingga pada pukul 1 dini hari. Sekian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Alif atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Soleh Marpaung, tim pemenangan salah seorang calon. Berikut liputannya untuk Anda. Kita rangkaikan tadi itu
Pas setelah selesai pemilihan maka masuk tahapan penghitungan. Di tahapan penghitungan itu ada mekanisme yang tak dijalankan oleh KPPS. Mekanisme apa? Mekanisme menghitung surat suara yang ada dalam kotak suara. Begitu dituang, langsung dihitung, langsung diumumkan tanpa dihitung dulu berapa surat suara yang ada dalam kotak suara. Nah, sebenarnya ini saya jelaskan sedikit kepada abang-abang sekalian bahwa persoalan dugaan kecurangan ini sudah dari awal tahapan Pilkades, bahwa calon kami didiskualifikasi didiskualifikasi oleh panitia dengan alasan yang tidak jelas dan penafsiran sesuka hati panitia. Polri kembali menggelar sidang kode etik terhadap personilnya yang terlibat kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Kamis 8 September hari ini. Kali ini giliran AKP Diah Chandrawati yang menjalani sidang kode etik. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan AKP Diah tidak terkait dengan tindakan obstruction of justice atau menghalang-halangi pengusutan kasus kematian Brigadir J. Adapun AKP Diah hanya melakukan pelanggaran dengan kategori sedang. Namun Dedi belum menjelaskan secara detail peran AKP Diah dalam kasus tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Ramadan Elki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Firda, dapat saya informasikan bahwa saat ini langsung Halo rekan Rama. Rekan Rama bisa mendengar kami dari Halo rekan Rama. Halo rekan Rama bisa mendengar kami dari studio? Cek. Halo. Ya, silakan dilanjutkan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Firda, dapat saya informasikan bahwa saat ini sidang Komisi Kode Etik Polri atau sidang KKEP sedang berlangsung di gedung TNCC Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Kamis tanggal 8 September 2022. Adapun sidang kali ini yang diperiksa adalah AKP DC atau yang diketahui dengan nama AKP Diah Chandrawati seperti itu. Dan adapun 4 saksi turut dihadirkan dalam sidang KKEP pada hari ini, yang mana saat ini 4 orang saksi tersebut sedang menjalani sidang seperti itu. Adapun 4 saksi itu yakni ABP MBP, Kompol CP, Bribtu WTA, dan Bribda WW seperti itu. Dan untuk sidang kali ini, berdasarkan yang tadi sudah disampaikan bahwa AKP DC tidak terlibat dalam obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan seperti itu. Namun AKP DC diperiksa terkait kasus yang berbeda seperti itu. Menurut Kabak Penum tadi Kombes Nurul Azizah mengatakan bahwa AKP DC ini diduga melanggar tugas seperti itu. Dan adapun AKPDC saat ini sedang diperiksa seperti itu di gedung TNCC Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan seperti diketahui memang adapun yang terlibat dalam obstruction of justice ada 7 tersangka seperti itu, mulai dari Ferdi Sambo hingga Kombes Agus Nurpatria seperti itu, dan sudah ada 4 orang yang sudah PTDH atau dipecat secara tidak hormat seperti itu, dan mereka mengajukan banding dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang sudah bergulir beberapa waktu lalu seperti itu. Rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Rahmat atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, dengan pelanggar KBP ANP, pasal yang dilanggar, kembali saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu pasal 13 ayat 1 PP RI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, yuntuh pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, kemudian pasal 10 ayat 1 huruf D, dan pasal 10 ayat 1 huruf F Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Hasil keputusan sidang kode etik diputuskan bahwa yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administrasi. A, penempatan khusus selama 28 hari dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 6 September. Kebakaran rumah terjadi di Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 7 September siang. Kebakaran ini diduga disebabkan karena adanya korsleting listrik dari kabel CCTV. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Menurut warga setempat, pemilik rumah saat itu sedang berada di luar kota. Titik api sendiri bersumber dari dalam sebuah kamar tidur yang berada di dalam rumah itu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik, selamat siang rekan Firda. Dapat kami laporkan bahwa kemarin di Kelurahan Kabur, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika terjadi kebakaran rumah. Adapun diketahui bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh diduga adanya korsleting listrik dari kabel CCTV yang bersumber dari salah satu kamar di rumah tersebut. Diketahui bahwa kebakaran rumah tersebut dan untuk pemilik rumahnya saat ini tidak berada di lokasi atau tidak berada di rumah tersebut, melainkan mereka sementara berada di Kupang. Dan peristiwa ini juga sempat memantik perhatian warga di sekitar Kelurahan Kabor, dan beruntungnya bahwa dari pihak pemadam kebakaran bertindak cepat sehingga api dapat dipadamkan. Meskipun demikian, terdapat pada bagian atau beberapa ruangan sudah tampak gosong dikarenakan api yang melahap ruangan-ruangan di rumah itu. Kebakaran terjadi pada pukul 2.30 dan selain itu juga Hoax salah satu anak dari pemilik rumah menyampaikan bahwa insiden tersebut tidak menyebabkan korban jiwa dan juga tidak ada kerugian harta benda atau kerugian yang istilahnya bahwa kerugian sangat besar seperti itu. Dan ia menjelaskan bahwa untungnya bahwa pihak dari pemadam kebakaran maupun juga pihak dari Satpol PP turun untuk memadamkan kebakaran. Adapun kita juga sempat mewawancarai salah satu pihak yang terlibat dalam pemadaman kebakaran, yakni Kasatpol PP Kabupaten Sika, Pak Ferdianus Lepe. Beliau juga menyampaikan bahwa saat mereka diberitahu informasi tersebut, mereka langsung turun ke lapangan dan berusaha untuk memadamkan api. Dan beruntungnya bahwa proses pemadaman berjalan dengan lancar dan tidak ada korban jiwa saat kejadian tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ya, baik, terima kasih rekan Nofri Fuka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Ferdinandus Lepe. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat sore Bapak, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan peristiwa kebakaran hari ini, kira-kira bagaimana kronologi? Ya, ini setelah kita mendapatkan telepon dari Polsenda, kita lakukan respon. Setelah kita kendalikan api, sumber apinya dari mungkin korsleting di kamar, ya. Ada beberapa yang kita temukan tadi, ada korsleting dari AC-nya yang ada colokannya itu atau dari MCB-nya, itu ada beberapa bahan-bahan yang mudah terbakar yang ditempatkan dekat dengan tempat kejadian api itu, sehingga ini yang merambat. Baik, kalau untuk informasi yang Bapak dapat,
apa saja yang kerugian yang diberikan di sini? Mungkin secara material kita belum lihat betul ya, karena kita bisa kendalikan api sumber dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi menggerebek sumur minyak ilegal yang berada di Unit 7 Desa Bukit Subur, Bahar Selatan, Muaro Jambi, Selasa 6 September. Sebanyak 11 tersangka diamankan petugas di titik ini. Terdapat puluhan kolam penampungan dan sumur ilegal di lokasi tersebut. Di atas sambaran lahan perkebunan sawit yang ditaksir sekira 5 hektar itu tampak pondok-pondok dibangun pemilik sumur sebagai tempat untuk berteduh atau menginap ketika proses pengeboran minyak ilegal berlangsung. Di kawasan ini sendiri diperkirakan terdapat 50 titik sumur lengkap dengan mesin rig yang digunakan untuk proses pengeboran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Terima kasih Firda dan selamat sore Tribuners. Kami informasikan memang pada hari Selasa kemarin sebanyak 11 orang diamankan Direktorat Kriminal Polda Jambi terkait aktivitas illegal drilling atau tepatnya sumur minyak ilegal yang berada di Bahar Selatan. Nah, ini merupakan tindakan atau tindak lanjut daripada Polda Jambi dalam melakukan penertiban sumur-sumur minyak ilegal yang berada di wilayah Provinsi Jambi, khususnya di daerah-daerah. Nah, setelah beberapa waktu lalu menindak di kabupaten lain, kali ini Reskrim Polda Jambi kembali menindak sumur minyak yang berada di Bahar Selatan. Ada pantauan di Tribun pada hari Rabu saat terjun langsung ke lokasi bersama Reskrim Polda Jambi. Kawasan ini cukup terdampak lingkungan atau mengalami kerusakan yang cukup parah akibat aktivitas illegal drilling ini, di mana puluhan kolam sumur kemudian juga alat-alat mesin untuk pengeboran tampak nyata berada di lokasi. Kemudian kondisi tanah itu hitam pekat. Di lokasi juga cukup terasa aroma-aroma BBM yang masih mentah. Nah, setelah melakukan penangkapan, kemudian pihak kepolisian memasang garis polisi di sejumlah barang bukti, baik mesin rig, kemudian mesin genset, sepeda motor, dan beberapa barang bukti lainnya. Ini kemudian akan ditarik sementara ke polsek terdekat, kemudian untuk dibawa kembali ke Polda. Karena memang lokasi ini cukup, atau medan di lokasi cukup sulit, karena cukup becek saat datang hujan dan kondisi jalan yang terjal sehingga menyulitkan petugas. Ini juga wajib menurunkan petugas khusus untuk proses pembongkaran karena memang cukup banyak di lokasi ini. Bahkan di sepanjang mata melihat, sudah di titik ini, panjang kawasan atau lahan itu terdapat puluhan pondok sehingga memang meskipun berada di dalam kawasan hutan tetapi ini cukup ramai nampaknya. Nah, ini merupakan tindak lanjut dan kita akan menunggu kembali keterangan dari Polda Jambi apakah kemudian akan mendapat pemodal utama daripada aktivitas ini. Mungkin demikian, Firda. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Direskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Kristiantori. Berikut liputannya untuk Anda. Iya, betul ini. Jadi proses kegiatan illegal drilling yaitu mereka menemukan dan mencari minyak-minyak mentah ini. Kemudian nanti setelah minyak mentah ini diperoleh, ditaruh dalam kolam-kolam, ya, kolam-kolam ini. Kemudian nanti setelah itu minyak ini dibawa dan diolah ke tempat istilahnya di sini dimasak, ya, yaitu di daerah Bayung, dikenal dengan minyak bayat. Nah, itu nanti diolah di sana, dimasak di sana, kemudian keluarlah minyak yang sudah diolah dari hasil kegiatan illegal drilling sini. Baru itu yang biasa diperjualbelikan, diperdagangkan di masyarakat. Oke. Kalau boleh jumlahnya berarti dalam satu hari berapa banyak biasanya orang ini? Ya, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada ini tidak menutup kemungkinan. Komunitas Kaliku memanfaatkan aliran sungai di Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang untuk menghasilkan energi listrik dari sumber alternatif. Ketua Komunitas Kaliku Sugeng Widodo menjelaskan listrik dihasilkan dari putaran turbin yang digerakkan oleh arus air. Gerakan tersebut memutar dinamo hingga terjadi konversi gerakan menjadi listrik. Menurut Sugeng, listrik yang dihasilkan dari turbin belum begitu besar.
Kata ia, listrik dari turbin sederhana tersebut hanya menghasilkan listrik tak lebih dari 100 watt. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Erwin Wicaksono yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, terima kasih juga. Ya, komunitas Kaliku yang beranggotakan beberapa orang di Pasir Saji yang tergerak artinya untuk menggerakkan lingkungan di sekitarnya, menggandeng salah satu universitas swasta di Malang, yakni ITN, untuk membuat sumber listrik alternatif dari tenaga arus air. Tenaga arus air ini kemudian digerakkan oleh sebuah turbin yang akhirnya bisa membuat gerakan statis yang membuat adanya gerakan listrik tenaga arus DC, begitu kata Ketua Kaliku Sugeng Winoto begitu. Nah, meski kemudian turbin listrik ini sudah dipasang di wilayah Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, namun sebaran atau pemanfaatan listrik dari turbin ini masih belum masif karena memang cakupan dari turbin tersebut masih kecil. Nah, berdasarkan wawancara kami dengan Ketua Kaliku mengatakan bahwa adanya pemasangan turbin ini adalah bagian dari proyek jangka panjang komunitas Kaliku untuk membuat kawasan wisata di area Sungai Anak Molek yang melintasi Desa Pakisaji tersebut. Nah, adanya dengan turbin listrik ini nantinya akan menyalurkan listrik untuk keperluan listrik dari usaha kafe dan kemudian sanggar-sanggar seni yang akan dibangun di kawasan wisata tersebut. Nah, menurut Ketua Kaliku sendiri, Sugeng menyatakan bahwa pemasifan atau memperbanyak turbin-turbin listrik di wilayahnya, khususnya di sungai tersebut, terkendala dari segi biaya dan kesadaran masyarakat untuk menjaga turbin tersebut beroperasi masih begitu rendah. Kata Sugeng sendiri, untuk membangkitkan listrik dari turbin tersebut, ia kerap terkendala oleh banyaknya sampah yang menyumbat aliran turbin sehingga listrik tidak bisa hidup, dan Sugeng terpaksa membersihkan sendiri aliran sungai tersebut dengan tenaganya secara sukarela agar turbin dapat hidup kembali. Dan Sugeng tak menampik juga bahwa dirinya juga membutuhkan kesadaran dan dukungan masyarakat sekitar agar turut menjaga turbin yang mereka bangun secara swadaya tersebut. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Erwin Wicaksono dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun rekan Erwin dari Ketua Komunitas Kaliku Sugeng Widodo. Berikut liputannya untuk Anda. Turbin ini dari dari mahasiswa ITN. Setelah melalui dosanya Bapak Widodo, waktu itu kita dikunjungi Bapak Widodo ke sini, kemudian beliau menawarkan untuk pembuatan hidung-hidung di Kaliku. Dan yang melaksanakan dari organisasi mahasiswa yang ada di ITN. Dan untuk pelaksanaannya sudah setahun yang lalu, sehingga hari ini kita hanya butuh merawat, dan kendalanya adalah tetap sampah yang masih belum bisa kita atasi secara benar, karena kesadaran masyarakat juga masih belum sepenuhnya sadar untuk tidak membuang sampah sekali. Pemanfaatannya sendiri sampai saat ini bisa menerangi apa aja nih, Mas? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Sosial Surabaya bersama petugas dari kantor pos mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Di Surabaya sendiri, jumlah penerima BLT BBM naik menjadi 26.000 keluarga penerima manfaat atau KPM. Sebelumnya, Dinsos sendiri pada Sabtu 3 September menjelaskan bahwa jumlah penerima di Surabaya mencapai 71.906
penerima. Namun Kementerian Sosial memperbarui data tersebut pada Senin 5 September. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Bobby Kolowai yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bobby. Ya, Firda. Halo, Firda. Ya, silakan rekan Bobby. Ya, Firda. Jadi benar sekali Dinas Sosial Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial Surabaya terus menyalurkan pembagian bantuan langsung tunai sebagai pengalihan kompensasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak ke sejumlah keluarga penerima manfaat di Kota Surabaya. Dinas Sosial diantaranya melakukan penyaluran ini dengan melalui door to door atau dengan mendatangi rumah ke rumah. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya memimpin langsung jajarannya dengan berkoordinasi bersama petugas kantor pos. Selain menyalurkan bantuan, kegiatan ini juga sekaligus melakukan pengecekan kondisi KPM yang mana apakah benar keluarga penerima manfaat merupakan warga yang memang masuk dalam kriteria penerima BLT. Nah, saja itu menjelaskan bahwa ada sejumlah peningkatan atau perubahan data dari yang Sabtu lalu atau hari pertama pemberian BLT, penerima baru berjumlah sekitar 71.000. Namun 2 hari kemudian data bertambah dari yang awalnya 71.000 menjadi 98.000. Data tersebut merupakan update atau aktualisasi dari data penerima BLT yang berasal dari Kementerian Sosial. Penyaluran BLT ini berlangsung di tengah jalannya proses penolakan ya sejumlah elemen mahasiswa yang juga berlangsung selama beberapa hari terakhir di Kota Surabaya. Pemerintah kota juga memastikan bahwa selain penyaluran BLT dari Kementerian Sosial, PMK juga memastikan akan terus mendukung warganya untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama sebagai antisipasi atas kenaikan harga BBM. Ada sejumlah strategi yang dilakukan pemerintah kota untuk menaikkan pendapatan warga sehingga daya beli tetap terjaga. Di antaranya dengan memberikan pelatihan UMKM, kemudian memperkerjakan sebagian warga melalui berbagai program di Pemkot Surabaya, serta penyaluran berbagai bantuan melalui Dinas Sosial Kota Surabaya. Diharapkan berbagai strategi tersebut dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga daya beli terhadap bahan bakar minyak terutama sembako ya sebagai imbas dari kenaikan harga BBM ini terus terjaga. Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Bobby Kolowai dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Dinas Sosial Surabaya, Anna Fajriatin. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi gini teman-teman, hari ini kita melakukan door to door untuk yang kedua kali, yang di wilayah cabang utara kemarin sudah, sekarang ada di cabang selatan bersama teman-teman kantor pos dan juga teman-teman kelurahan dan pendamping. Jadi kita kembali mengecek lagi, langsung kita berikan BLT itu sembari kita mengecek kondisi para KPM ini. Hari ini kita berikan BLT BBM 300.000 dan 500.000. Jadi kalau BLT BBM 1 bulan itu 150.000, kemudian diberikan dalam 2 bulan. Jadi September, Oktober diberikan bulan September. Nanti November dan Desember kita akan tunggu apakah diberikan bulan November ataupun bulan Desember, seperti itu. Total berapa BLT Bu? Kalau itu kami tetap menunggu update data juga dari Kementerian Sosial. Jadi itu data ini cukup dinamis dan memang
Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-447 Kota Ambon yang digelar di Lapangan Merdeka berlangsung khidmat Rabu 7 September. Upacara dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur setelah penjabat Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, dan rombongan tiba di lokasi upacara. Sempat disertai hujan rintik, namun upacara tetap berjalan aman. Penjabat Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, bertindak sebagai inspektur upacara dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon, Alfian Lewenus, bertindak sebagai kapitan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Mesya Marasabesi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mesya. Baik, halo Firda, halo Tribuners, selamat sore. Saya Mesya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com, ingin melaporkan terkait dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-447 Kota Ambon yang digelar pada Rabu 7 September 2022 kemarin di lapangan Merdeka Ambon. Nah, Tribuners, upacara ini berlangsung pukul 9 pagi setelah penjabat Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, dan juga rombongan tiba di lokasi upacara. Dan upacara ini berlangsung dengan menggunakan dialek Ambon, juga disertai dengan rintik hujan, namun upacara ini tetap berlangsung khidmat, Tribuners. Tribuners, dalam sambutannya, Budewin Watimena meminta agar warga Kota Ambon bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga saat ini Kota Ambon bisa maju dan aman dan tentram hingga saat ini, Tribuners. Untuk Anda ketahui, Tribuners, HUT ke-447 Kota Ambon ini menggunakan tema Give to Ambon, atau dengan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikan untuk Ambon, atau dengan dialek Ambon yang artinya kasih for Ambon. Tribuners, tarian Cakalele juga mengiringi upacara ini, di mana tarian Cakalele diiringi pembawaan pataka bendera kebesaran Kota Ambon pada perayaan HUT ke-447 Kota Ambon ini. Tampak para penari mengenakan pakaian adat khas Ambon dengan paduan warna merah, hitam, dan kuning, dan memegang sepasang senjata tradisional asal Maluku, yaitu parang dan juga salawaku. Para penari Cakalele ini tepat berada pada bagian depan barisan pembawa bendera kebesaran, Tribuners. Selanjutnya, tarian Cakalele mulai diperagakan dari arah pintu masuk lapangan Merdeka dekat dengan Balai Kota Ambon. Sementara, Tribuners, untuk barisan pembawa pataka menggunakan pakaian adat berwarna merah dan hitam dengan menggunakan ikat kepala. Upacara peringatan HUT ke-447 Kota Ambon dimulai sejak pukul 9 dan selesai sekitar pukul 11 siang. Demikian yang dapat saya laporkan, Firda. Baik, terima kasih rekan Mesya dari Tribun Ambon atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari penjabat Wali Kota Ambon, Budewin Watimena. Berikut liputannya untuk Anda. Kata semua, mari kata sembahyang, angka hati, bila dake dan syukur banyak, par Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas kasih dan anugerahnya, kota ini tetap aman dan terpelihara, menjadi kota yang maju, rumah yang aman dan nyaman, berkatong semua. 447 tahun Kota Ambon ini ada. Bukanlah perjalanan yang pendek, tetapi sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dan sejarah perjalanan tersebut sebikin kota ini jadi kota yang kuat, kota yang maju. Ribuan masyarakat Kota Makassar menjadi saksi dimulainya rangkaian pembukaan Makassar International Egg Festival and Forum 2022 atau EFEK. Masyarakat tampak antusias menyaksikan dan mengabadikan momen beragam atraksi udara yang tampil sebagai pembuka hajatan akbar Rabu 7 September. Demo udara diawali dengan aksi pesawat Boeing 737-200 yang mempertontonkan operasi intai udara. Pesawat berjuluk Duyung ini disertai sensor kamera resolusi tinggi yang mendukung operasi pengawasan dan pengintaian secara real time bahkan di malam hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Siti Aminah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Siti.
Baik Firda dan Tribuners dimanapun kalian berada, dapat saya sampaikan bahwa memang pada saat pembukaan Makassar National Festival and Forum atau yang 8 yang dilangsungkan di Anjungan Pantai Losari pada Rabu 7 September 2020 kemarin berlangsung sangat meriah dan masyarakat sangat antusias menyaksikan pembukaan F8 tersebut karena diwarnai dengan beragam atraksi. Nah, salah satu atraksi yang dilakukan adalah beberapa yang dilakukan misalnya demo udara. Jadi demo udara diawali dengan aksi pesawat Boeing 737-200 yang mempertontonkan operasi intai udara dapat berjuluk Duyung tersebut disertai sensor kamera resolusi tinggi yang mendukung operasi pengawasan dan pengintaian secara real time bahkan di malam hari. Nah, atraksi dilanjutkan dengan operasi mobilitas udara dengan pesawat C-130 Hercules, kemudian melibatkan 18 penerjun pasukan komando gerak cepat TNI Angkatan Udara dari Skuadron Udara 33 Lanut Sultan Hasanuddin yang terjun dari ketinggian 8.000 kaki. Nah, setelah itu operasi SAR oleh helikopter NAS 332 Super Puma beraksi dengan mendemonstrasikan aksi penyelamatan korban dengan teknik hoist. Akhirnya pesawat tempur Sukhoi pun beraksi. Nah, 2 unit Sukhoi 27 akan melakukan manuver crossover disusul dengan aksi simulasi penyerangan dengan teknik speed attack pada pembukaan F8 di Anjungan Pantai Losari kemarin, dan ini sangat berlangsung meriah. Setelah atraksi demo udara tentunya juga dilakukan beberapa rangkaian seremonial pembukaan acara di Anjungan Pantai Losari. Nah, pembukaan F8 ini dihadiri oleh banyak sekali pejabat-pejabat keras negara seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang langsung membuka acara F8 di Anjungan Pantai Losari. Hadir juga Wakil Menteri Desa Pak Budi Ari, kemudian hadir juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hadir pula Wali Kota Bogor Bima Arya dan puluhan kepala daerah yang ada di Indonesia turut menyaksikan kemeriahan pembukaan Makassar International Festival and Forum yang berlangsung di Anjungan Pantai Losari. Nah, pada saat pembukaan kemarin, saat malam hari setelah atraksi yang dilakukan harinya, tentu banyak rangkaian acara yang dilangsungkan. Para tamu-tamu VIP yang datang dijamu dengan sangat baik oleh Wali Kota Makassar dan pemantau. Mereka menaiki kapal pinisi, diajak untuk berkeliling Anjungan Pantai Losari dengan kapal pinisi. Nah, di kapal pinisi tersebut mereka dijamu dengan baik, juga disambut dengan beberapa penampilan tradisional atau atraksi tradisional dari pegiat seni yang ada di Kota Makassar. Menaiki perahu pinisi, mereka datang ke lokasi pembukaan acara F8 saat malam hari, di mana juga ada beberapa kegiatan atau rangkaian acara yang berlangsung pada malam hari itu, dan tentunya sebagai bentuk penghargaan Wali Kota Makassar dari pemantau kepada para tamu spesial tersebut, mereka diberikan badik khas Sulawesi Selatan, tentunya kepada Menteri Pariwisata Ridwan Kamil, kemudian diberikan juga kepada Ketua APEX Wali Kota Bogor Bima Arya, juga diberikan kepada Wakil Menteri Desa Pak Budi Ari. Dan Tribuners, dalam gelaran pembukaan F8 kemarin juga dihadiri beberapa penampilan spektakuler dari penyanyi tanah air. Salah satunya adalah yang sempat menghibur warga Makassar atau warga Sulawesi Selatan secara khususnya di pembukaan Festival 8 kemarin. Baik, Firda. Baik, terima kasih rekan Siti Aminah dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Baru-baru ini pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak Sabtu 3 September. Berbagai reaksi akan kebijakan tersebut bermunculan, tak terkecuali dari para mahasiswa. Ada yang menolak keras kenaikan harga BBM, namun di sisi lain ternyata ada juga mahasiswa yang lantang mendukung kenaikan harga BBM ini. Satu di antaranya adalah mahasiswa Lombok Institut Teknologi atau LIT yang berlokasi di Kecamatan Lenek, Lombok Timur yang secara tegas mendukung kenaikan harga BBM, mulai dari harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar hingga BBM non-subsidi Pertamax. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Ahmad Wawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wawan. Ya,
Terima kasih rekan Firda. Memang benar ini ya beritanya terkait tentang ada satu mahasiswa yang mensupport apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat terhadap kenaikan harga BBM. Padahal kalau kita melihat di lapangan tentu banyak sekali mahasiswa yang protes begitu terhadap kenaikan harga BBM. Namun tidak demikian dengan mahasiswa yang ada di Universitas Lombok Institut Teknologi, Lombok Institut Teknologi atau LIT yang ada di Lenek, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di mana mereka dengan tegas begitu mensupport apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal menaikkan harga BBM. Tentu supportnya ini tidak hanya sebatas omongan saja, namun tentu ada dasar dari apa yang mereka sampaikan, di mana dilihat dari bagaimana kemudian ini merupakan langkah yang paling realistis menurut mereka yang harus diambil oleh pemerintah pusat, melihat dari bagaimana anjloknya minyak dunia pada saat ini. Terlebih lagi kalau misalkan mereka melihat pada tahun 2022 di mana APBN ini menjadi satu beban dari negara Republik Indonesia, di mana seperti yang kita ketahui kompensasi APBN untuk BBM itu di tahun 2022 ini meningkat, di mana meningkatnya itu 3% begitu. Di mana dari angka 4,5 triliun rupiah sekarang meningkat menjadi 4,5 triliun rupiah. Itu ada peningkatan yang cukup besar, yakni 3% begitu. Hal inilah yang dinilainya kemudian ini adalah langkah realistis pemerintah pusat untuk bagaimana menseimbangkan perekonomian negara lebih kita baru-baru saja bangkit dari pandemi COVID-19 begitu. Di samping itu juga ini adalah upaya pemerintah untuk membuat peredaran BBM bersubsidi ini merata, karena menurut mereka di tahun kemarin itu BBM bersubsidi kebanyakan dinikmati, 70%-nya itu dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Dengan demikian, dengan kebijakan kenaikan BBM kemudian dibarengi dengan berbagai peraturan dalam hal ini adalah Pertamina, bagaimana kemudian hal ini dilakukan pemerintah untuk membuat BBM ini menjadi tepat sasaran. Di Pertamina sendiri kita ketahui Tribuners dari diatur begitu yang 150 cc kendaraan sekarang kan itu diatur untuk konsumsinya, di mana kendaraan yang 150 cc ke bawah itu bisa menikmati Pertalite, sedangkan yang kendaraan yang 150 ke atas itu diusahakan untuk mengarah pada pengisian bahan bakar untuk jenis pertama. Selanjutnya dia juga di samping itu dia meminta penyesuaian harga BBM itu benar-benar dilakukan dengan baik begitu, serta kemunculan kasus agar nanti kemunculan kasus-kasus kebocoran terkait tentang subsidi tidak kembali terulang seperti yang selama ini terjadi, Tribuner. Bagaimana kemudian nanti dia juga meminta supaya pemerintah dalam hal ini harus serius begitu dalam mendistribusikan pengalihan subsidi untuk rakyat kecil begitu. Lebih-lebih pengawalan dari masyarakat juga dinilainya sangat penting untuk memantau pendistribusian pengalihan subsidi melalui program bantuan langsung tunai. Begitu Tribuners. Firda.
Baik, terima kasih rekan Wawan dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Nurjanah, 31 tahun, warga Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Pamekasan lantaran kedapatan membawa sabu-sabu. Perempuan yang berprofesi sebagai biduan di Pamekasan itu ditangkap di pinggir jalan Desa Campor, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura pada Senin 22 Agustus sekira pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Kapolres Pamekasan AKBP Rogib Trianto mengatakan NJ alias Nurjanah ditangkap karena sebagai pengedar narkoba. Dari tangan NJ sendiri, anggotanya mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 2,01 gram. Akibat perbuatannya, NJ dikenai pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara atau seumur hidup. Perempuan yang akrab disapa Jenny itu mengaku sudah sekitar 15 tahun mengonsumsi sabu-sabu. Hingga saat ini ia mengaku merasa kecanduan. Jenny juga menceritakan 2 kali gagal berkeluarga. Akibat perbuatannya, perempuan kelahiran 1991 itu harus mendekam di balik jeruji penjara dengan meninggalkan anaknya yang masih duduk di bangku kelas 5 SD. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Pamekasan AKBP Rogib Trianto. Ya. Pekerjaannya. Pekerjaan. Apa? Oh, penyanyi ya. LC. Untuk kira-kira ini sudah kecanduan atau gimana? Sudah berkeluarga? Dua kali gagal berkeluarga. Udah ada anak? Sudah anak? Umur berapa sekarang? Kelas 5 SD. Anaknya kelas 5 SD. Yang Mbak SD umur berapa? Saya kalau salah 2 tahun 2009. Lahir tahun berapa? 91. Lahir Cukup dan? Cukup. Cukup kan? Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update siang di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, peserta ikut bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Dena Devanka. Beberkan alasan cerai karena Jonathan Frizzy selingkuh. Keretakan rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dena Devanka disebut-sebut dikarenakan adanya orang ketiga. Nama Ririn Dwi Ariyanti yang sedang menjadi lawan main Jonathan di sinetron kemudian mencuat sebagai orang ketiga. Hal ini juga didukung Ririn Dwi Ariyanti yang digugat cerai oleh suaminya Aldi Bragi di saat yang bersamaan dengan proses perceraian Dena dan Jonathan. Walau tidak pernah menyebutkan secara gamblang, Dena dan Ririn sempat diduga saling sindir di Instagramnya masing-masing. Kendati sudah dikhianati Ijong, Dena Devanka berbesar hati mendoakan kebahagiaan mantan suami beserta selingkuhannya. Apalagi menurut Dena, hubungan keduanya sudah sejauh itu hingga rela mengorbankan keluarga masing-masing. Dena juga beranggapan bahwa dengan keduanya bersatu mungkin akan membuat dirinya bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Walau rumah tangganya hancur, Dena Devanka mengaku hidupnya lebih bahagia Dena Devanka mengaku hidupnya lebih bahagia tanpa ada Ijong di sisinya. Menurutnya, apa yang menimpa dirinya hingga saat ini merupakan cara Tuhan untuk menunjukkan apa yang terbaik bagi dirinya. Sebagai informasi, Jonathan Frizzy menikah dengan Dena Devanka pada 27 Mei 2012 lalu setelah berpacaran selama 7 tahun. Sayangnya, pernikahan yang telah dikaruniai 3 orang anak itu harus kandas setelah Dena Devanka menggugat cerai Ijong ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Agustus 2021 lalu. Dan keduanya pun resmi bercerai pada 17 Februari 2022 dengan hak asuh anak jatuh ke tangan Dena Devanka. Berikut wawancara dengan Dena Devanka. Siapa duluan? Mbak Ati, mana Mbak Ati ya? Mbak Dena boleh diceritain Mbak pengalamannya Mbak seperti apa Mbak? Mbak Ati deh. Tadi suruh nanya. Yang lain. Mbak Dena tadi belum diceritain pertanyaan saya soal impact dari ceritanya Kak Dena atau impact ke diri sendiri itu seperti apa sih selain tadi yang udah dijelasin kan melakukan pembenaran gitu. Impact ke diri sendiri itu seperti apa setelah menjelaskan semua yang terjadi gitu Mbak Dena? Iya, efeknya itu aja. Jadi pastinya efeknya pembunuhan karakter dan akhirnya menjadi image saya tuh jadi jelek lah gitu loh ya. Nah, kan sebenarnya membangun image atau pencitraan diri itu sebenarnya kan nggak mudah gitu loh. Tapi ya sudahlah, saya cuma bisa berserah aja sama Tuhan. Yang penting anak-anak dan keluarga terdekat tahu gitu kan saya yang sebenarnya seperti apa. Dan sekarang kan saya juga udah jalanin happy aja sama anak-anak. Toh sekarang bahkan Pengadilan Agama pun dari hakim pun memutuskan anak-anak berada di dalam pengasuhan saya gitu aja sih. Terlepas dari semua isu-isu dan kasus yang terjadi buat saya. Mbak, kabarnya komunikasi masih belum lancar, mungkin seperti apa Mbak? Ya, komunikasi masih belum lancar. Memang kita sekarang sepakat anak-anak tuh per 2 minggu sekali, karena saya juga mau ada waktu buat sama anak-anak gitu loh. Jadi saya juga memperbolehkan kalau papanya mau menjemput atau mau merawat anak pada saat hari sekolah weekday silahkan. Tapi di sini kita mencoba untuk ya udah kita masing-masing ya. Maksudnya masing-masing tuh kalau anak dibawa sama papanya ya saya hanya ya udah bajunya yang dipakai sama anaknya itu aja gitu. Jadi papanya harus beli baju sendiri, semuanya segala sendiri karena selama ini juga saya sendiri. Mbak Dena, tadi kan bilang kan Mbak Dena mulai bekerja sejak tahun dan gaji gitu. Ya. Apa memang
ijazahnya sudah tidak ngasih biaya sama sekali atau bagaimana? Kapan tuh? Sejak kejadian sampai sekarang. Ya mungkin karena sejak tahu saya bekerja, jadi dipikirnya saya mampu segala macem, jadinya mungkin akhirnya jadinya mengurangi sekali gitu loh, gitu dari yang sebelumnya pernah diberikan lah ke anak-anak gitu loh. Tapi sebenarnya memang tidak sejumlah dari nominal yang sudah diputuskan oleh pengadilan ya, tidak gitu loh. Nah, Dena, gimana sih kamu ngelihat AP ini? Kamu ngedukungnya, kamu mau mendukung atau mau ikutan juga nimbrung di dalamnya, berbagi pengalaman atau gimana dengan apa namanya ini? Anti pelakor ini? Nah itu dia sebenarnya, aku tertarik banget gitu loh kalau ada komunitas seperti ini pada saat tahun lalu ya Mbak gitu loh, mungkin aku akan join karena aku juga pada saat itu bingung mau sharing kemana, ya pasti kita sharing ke ibu dan juga sahabat. Nah kalau ini kan mungkin akhirnya lebih bagus gitu loh, jadi kita bisa komunikasi secara misalnya ada terapi dari psikolog atau segala macem gitu, jadi terarah lah gitu loh. Dan menurut aku ini hal yang positif untuk dilakukan gitu loh, dan semoga ya supaya tidak adanya ya pelakor-pelakor lah di Indonesia supaya cari kebahagiaan tuh kebahagiaan sendiri, jangan merebut kebahagiaan orang lain gitu. Oke, dari apalagi kebahagiaan anak-anak gitu, itu kan nggak berdosa ya. Oke, dari Mbak Ade sendiri kenapa akhirnya memilih Teh Dena sendiri menjadi ikon? Oke. Ya saya awalnya bingung ya, siapa nih kira-kira yang bisa saya ikut merasakan apa yang saya rasakan pada saat itu. Dan kemudian terampil saya lihat di media, kemudian saya lihat oke deh gitu loh. Ya Mbak Dena ini kayak sesuai nih sama aku, terus kisahnya juga ada anak seperti itu, terus saya ajak untuk kita ketemu ngobrol, ternyata kita punya tali merah yang banyak, ya, kesamaan tuh. Ya kemudian saya kemudian mengambil keputusan itu ya Dena untuk menjadi ya teman gitu. Dan sempat nggak sih ada perasaan ragu dan kemudian ada perasaan bimbang gitu kan ketika dipilih sama Mbak Ade, karena kan kita tahu dirimu paling picky banget kalau untuk urusan rumah tangga dan keluarga gitu. Pastinya, apalagi karena di topik ini kan ada kata-kata pelakor ya, karena kan hal itu sangat apa ya, kayaknya nggak enak untuk diucapkan gitu loh. Tapi mungkin ya teman-teman tahu rumah tangga saya juga apa namanya bisa dibilang runyam, berantakan, dan akhirnya sampai harus bercerai. Terus karena ya mungkin saya udah nggak bisa nutupin lagi ya gitu loh, bukan karena ini itu ya, karena adanya pihak ketiga. Pak Dena sempat merasa ini nggak sih Kak, kayak menyesal gitu, mengeluarkan semuanya gitu sampai di titik ini, atau justru enggak sama sekali? Gini ya, saya dan pihak keluarga saya itu saya di sini berdiri sendiri gitu. Tidak ada dari pihak keluarga saya tuh yang ikut membantu bersuara ya di media. Tapi kita berusaha untuk dari pihak sana untuk menyerang saya, dan menyerangnya tuh bukan hanya satu orang ya, mungkin teman-teman tahu kan, beberapa orang nih gitu. Jadi dan disitulah menurut saya tuh saya harus counter back nih gitu. Kalau enggak, orang, media, dan juga publik akan beropini kalau oh ya berarti Dena tuh bener begini, kalau saya nggak ngomong, kalau saya tidak mengeluarkan bukti juga gitu loh. Jadi sebenarnya bukti-bukti yang saya keluarkan itu hanya sebagiannya Mbak gitu loh, karena itu bukti yang saya berikan ke pengadilan. Sebenarnya itu saya nggak mau share, sebenarnya banyak bukti yang lainnya mungkin akan lebih mencengangkan gitu ya, tapi ya sudah, itu biarlah gitu loh, itu harus terjadi. Untuk kedepannya Mbak Ade sama Mbak Dena kira-kira ada nggak sih rencana atau kedepannya apa sih yang akan dilakukan bersama AP ini? Saya sih menginginkan ada kolaborasi ke depannya, karena kita sama-sama korban di sini dan kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik dari hasil apa yang kita hasil nanti, memberikan yang terbaik kepada masyarakat pada umumnya. Karena saya lihat di sini yaitu ya, kalau ada niat tapi kesempatan yang nggak jadi juga kan, benar nggak sih ya kan? Tapi kalau ada kesempatan tapi niatnya nggak ada juga nggak bisa. Jadi saling ini aja, memberikan input diskusi bersama gimana nih baiknya AP dan kolaborasi kita sama. Siapa duluan? Mbak Ati, mana Mbak Ati ya? Mbak Dena boleh diceritain Mbak pengalamannya Mbak seperti apa Mbak? Mbak Ati deh.
Hari suruh nanya. Yang lain. Berita selanjutnya datang dari pasangan artis Gilang Dirga dan istri nikmati peran baru sebagai orang tua. Pasangan selebritis Gilang Dirga dan Adisti Versa tengah menikmati peran barunya sebagai orang tua. Dikaruniai anak pertama setelah 5 tahun menikah, keduanya mengaku punya kebiasaan yang berubah. Salah satunya adalah kebiasaan ingin cepat pulang setelah bekerja sehingga bisa cepat bertemu dengan putranya yang bernama Gin Dirga. Sebagai orang tua, Gilang Dirga dan istrinya sepakat untuk membagi-bagi tugas dalam mengasuh bayinya. Bahkan pembawa acara berusia 33 tahun ini sudah lebih dulu pandai mengganti popok bayi dibandingkan istrinya. Meski begitu, Gilang Dirga mengaku masih punya ketakutan untuk memandikan putranya yang baru berusia 3 bulan itu. Alasannya adalah karena menurut Gilang, tubuh putranya masih sangat ringkih sehingga ia takut salah dalam memandikan. Sebagai informasi, Gilang Dirga dan Adisti Versa resmi dikaruniai anak pertama pada 1 Juni 2022. Kelahiran anak pertama bagi pasangan yang sudah menikah sejak tahun 2016 ini memang sangat berarti. Pasalnya, Adisti Versa sempat mengalami keguguran sebanyak 2 kali karena berbagai alasan. Berikut wawancara dengan Gilang dan Adisti. Kita nggak bawa Gin, jadi kita pengen cepat-cepat segera bertemu gitu. Ada hal-hal yang berubah dalam keseharian nggak sih? Apa ya? Kalau dari sikap, Jam tidur sih kayaknya. oh iya, jam tidur sih iya, karena kita lebih tepatnya Adi sih lebih banyak begadang gitu kan. Kalau gua masih kadang-kadang nggak kuat tidur ya. Kalau dia kan harus pumping setiap 2 jam sekali, jadi harus bangun. Tapi kan tetap berubah juga gitu. Ya. Ada pembagian tugas mungkin? Apa ya, standar sih paling kalau abis ngasih susu Gilang yang berping, terus habis itu kalau lagi susternya lagi gak ada Gilang mandiin gitu, aku nyiapin yang lain. Jadi kenapa sih kan memilih babysitter juga? Ada yang baru lebih nyaman sendiri? Sebenarnya gini, babysitter itu kan nggak 100% megang baby kita, tapi lebih tepatnya kita butuh dibantuin. Yang kalau misalnya aku lagi ada di rumah, pasti yang megang aku gitu. Cuman kalau butuh apa-apa yang nggak mungkin handle sendiri, minta tolong suster. Iya, pasti kan udah begadang juga. Ada pembagian tugasnya? Ada. Tadi udah dijawab juga pembagian tugasnya. Jadi sesekali Aqua yang handle, sesekali Adis. Tergantung jadwal. Adit sering siapa Mas Gilang? Adis lah pasti. Mas Gilangnya Ya, iyalah. Kan dia syuting sampai pagi. jadi membatasi ini nggak sih pekerjaan di luar rumah gitu? Ngebatasin sih kayaknya enggak, karena kita tahu sekolah mahal ya. Jadi mau nggak mau kita tetap ambil. Cuman kan paling yang berbeda adalah kalau dulu setiap kali ada meeting di luar nanti sampai jam berapa, sekarang kalau Zoom meeting aja bisa nggak gitu kan, by online aja gitu, biar lebih sama anak lebih lama gitu. Sempat sharing-sharing juga nggak sih sama teman-teman yang lain gitu untuk karena sebagai orang tua baru gitu aku mengalami kendala-kendala untuk Iya. Pasti dong. Iya. Kita banyak nanya juga kok ke teman-teman yang sudah lebih berpengalaman. Dan mereka bilang katanya udah santai aja, jalanin aja karena semua ngerasain kok kata dia gitu. Yang penting jangan stres. Sempat mengalami baby blues? Alhamdulillah enggak. Support suami gimana sih untuk menjaga kondisi mental istri, kan lumayan ini ya menjadi suatu hambatan dalam mengurus buah hati. Seperti apa? Penting sebenarnya kan support system dari istri itu kan sebenarnya bukan hanya suami sebetulnya, cuman yang paling dekat memang suami. Jadi kita juga harus ngerti bagaimana kondisi istri pada saat misalkan nanti lagi capek banget kan, kita tahu tuh belum tidur atau gimana. Nah kita juga harus jaga kondisi psikologisnya dia, karena takutnya berpengaruh ke produksi susu kan, produksi ASI. Jadi itu yang selalu kita coba usahakan gitu. Gue juga mungkin tidak sempurna, tapi gue berusaha untuk melakukan hal itu gitu. Sebagai seorang sebagai pasangan gitu, kalau memiliki buah hati pasti waktunya habis untuk ke anak.
Tapi kalian sudah membicarakan belum sih untuk kalian nanti ke depannya quality time akan seperti apa gitu? Membagi waktu berdua lagi gitu. Itu sih kayaknya udah kita omongin dari bahkan sebelum hamil ya. Gitu. Karena ya itu tadi mungkin ada nilai positif dari kita dikasih untuk pacaran dulu selama 5 tahun. Kita jadi banyak yang bisa didiskusikan gitu, gimana nanti kalau anak udah besar, gimana nanti kita membagi waktunya gitu. Bagi Lang ini kan anak pertama dan penantian cukup lama. Ada kejadian lucu atau unik yang nggak pernah bisa dilupakan dari kayak diompolin atau di. Oh iya, kalau itu ada, udah pasti. Aku pernah diompolin, pernah dipupin juga. Pas lagi gantiin diapersnya, terus juga apa namanya, tiba-tiba kan si Gin itu kan dia anaknya entah kenapa kalau kaget tuh dia langsung gitu-gitu. Nah kita juga sempat shock, ini kenapa dia ngomong takutnya kejang, ternyata emang cuma kaget aja gitu kan. Jadi terlalu ekspresif dianya, kitanya sempat panik gitu kan pas kita lihat kesini oh enggak nih anak emang kalau kaget begini kok, bikin panik gitu. Ya paling yang lucu-lucunya itu aja sih. Perkembangannya sudah sejauh apa mungkin? Dia udah mau tengkurap sendiri terus. Sekarang emang lagi ada di fase itu kan, 3 bulan kan. Jadi kayak semalam aku cuma ninggalin meleng sebentar doang, cuma buat ngambil botol susu. Pas aku balik badan tiba-tiba dia udah lagi berusaha tengkurap. Betul. Nah karena itu juga akhirnya kan dia punya box sendiri sebelumnya. Akhirnya kita pindahin ke basinet sendiri. Kita pindahin ke tidurnya di antara kita karena takutnya kalau di box dia tengkurap sendiri, nggak bisa balik telentang lagi, takutnya bahaya karena kata dokter kan nggak boleh lama-lama juga tuh. Oh dari awal dia duluan malah yang belajar gitu. Dari awal udah mandiin paling gue yang masih takut-takut, tapi udah mandiin, cuman masih takut-takut, masih kabur. Takutnya kenapa tuh? Takut karena badannya kan masih ringkih kan, masih kecil, jadi takutnya salah gitu, apa kelipet aja. Gue mikir Tapi sebelumnya belajar pelatihan gitu. Nah itulah tadi fungsi dari si babysitter tadi, karena kan dia sudah berpengalaman kan ngurusin anak, jadi tidak hanya bantu kita untuk ngurusin, tapi kadang-kadang kita juga kalau nanya ya dia ngajarin juga. Sebelum melahirkan seperti itu latihan parenting gitu? Enggak sih, cuma kita emang banyak baca buku, baca artikel, terus juga denger nasihat dari teman-teman juga. Di YouTube juga banyak sebetulnya kan. Masalah yang sering timbul apa ya? Mungkin kalau masalah sih standar lah, kalau kayak kita kerja mungkin jamnya telat, cuman jujur sih semua masalah itu pas ngelihat anak tuh hilang, selesai semuanya kan. Selesai. Oke. Terima kasih. Berita selanjutnya datang dari Dilestari, ikhlas terima kepergian suami. Jelang kremasi Reza Gunawan, suami dari Dilestari atau Dewi Lestari di Grand Heaven Fluid, Jakarta Utara pada Kamis 8 September 2022. Penulis dan penyanyi yang akrab disapa Di itu mengatakan jika dirinya dan juga anak-anak sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Meski begitu, ia mengaku tentu ia dan keluarganya tak 100% siap untuk menerima kepergian sang suami Reza Gunawan. Sebab bagi Di, kehilangan orang tersayang untuk selama-lamanya tentunya meninggalkan duka mendalam bagi siapapun tanpa terkecuali. Itulah yang dirasakan oleh Dewi Lestari dan anak-anaknya ketika Reza Gunawan meninggal dunia. Namun di sisi lain, Di pun mengaku ada rasa lega ketika sang suami tutup usia. Pasalnya, ia menilai kini Reza sudah lepas dari rasa sakit yang membelenggunya. Untuk itulah kini Di sungguh ikhlas menjelang kremasi jenazah Reza Gunawan yang akan berlangsung pada hari ini. Di juga menyampaikan setelahnya abu jenazah Reza Gunawan akan dititipkan di wihara karena pihak keluarga belum menentukan lokasi dan waktu untuk melarung. Sebagai informasi, Reza Gunawan meninggal dunia pada Selasa 6 September 2022 sekira pukul 11:30 waktu Indonesia Barat.
Ia meninggal setelah 1 bulan dirawat akibat penyakit stroke dan pendarahan. Kerabat dan keluarga terus berdatangan memberikan ungkapan belasungkawa dan juga penghormatan terakhir kepada suami Dewi Lestari itu. Berikut wawancara dengan Di Lestari. Mengatakan bahwa dia sangat bersyukur dengan banyak hal dalam hidup karena dia merasa walaupun dengan kondisi kesehatannya dia masih bisa melakukan banyak hal, melakukan banyak kegiatan yang dia sangat sukai, sangat dia nikmati gitu, dan dia merasa wah ternyata dalam hidup ini banyak sekali yang harus saya syukuri gitu katanya. Jadi itu yang saya ingat banget, bahwa pesan terakhir beliau itu adalah betapa dia bersyukur atas segala macam kesempatan dan kebahagiaan yang dia bisa nikmati. Mbak Dewi, ini kan sosok Mas Reza sendiri sangat melekat di hati para selebriti juga, di teman-teman, keluarga dan sahabat. Itu seperti apa sosok? Karena Reza kan sudah cukup lama ya menjadi praktisi kesehatan holistik, otomatis rentang kliennya juga sudah sangat luas, dan banyak yang memang sudah bertahun-tahun menerima bantuan ataupun berkonsultasi dengan Reza, baik masalah fisik, baik masalah batin dan sebagainya. Jadi saya nggak heran sih, banyak sekali yang memang merasa sangat terbantu, dan juga bukan cuma hubungannya seperti klien dan terapis, tapi sudah seperti sahabat, sudah seperti keluarga gitu. Dan itu juga saya terima banyak respons, masukan, betapa mereka kehilangan Reza, betapa mereka berterima kasih bahwa Reza telah mengubah hidup mereka gitu. Dan itu satu hal yang saya saya kagumi dan syukuri dari Reza. Bagi anak-anak sendiri seperti apa sih, lebih kuat menerima? Ya tentunya normalnya mereka pasti awalnya terpukul ya gitu, tapi karena ini kan juga sudah berjalan cukup lama dari Reza dirawat, itu kami ada 1 bulan 1 minggu gitu untuk mempersiapkan batin juga, karena kan kita memang tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ya, apalagi ketika di rumah sakit juga cukup banyak momen-momen di mana ada isu kritis dan sebagainya gitu, sehingga kita sudah mulai mempersiapkan diri pelan-pelan, walaupun saya yakin tidak semua orang, tidak akan ada yang bisa 100% siap, tapi saya rasa saya dengan anak-anak sudah mulai menyicil proses itu. Kami diberi waktu yang cukup lah gitu, sehingga walaupun tentunya kami semua awalnya terpukul, tapi akhirnya sekarang sih cukup lega ya, karena saya merasa ini yang terbaik bagi Reza. Dia bisa melanjutkan perjalanannya tanpa harus terjebak dalam rasa sakit, dalam ketidaknyamanan gitu. Tapi untuk sakitnya sendiri memang sudah lama ya, dia stroke-nya sudah berapa lama? Tadi peristiwanya tanggal 28 Juli itu memang terjadi, tapi memang ada beberapa isu kesehatan yang Reza sudah punya cukup lama gitu ya, tapi ya memang terpicunya karena tanggal 28 Juli itu. Mas Reza ini kan menjadi suatu kayak selain suami juga sebagai sahabat juga nggak buat Mbak Dewi yang mensupport Mbak Dewi. Jadi Reza itu beberapa tahun terakhir ya sudah mulai bantu saya di dalam kerjaan gitu. Jadi kayak misalnya saya ini kan memang bisa dibilang departemennya kreatif. Nah kalau misalnya urusan untuk kontrak, untuk urusan legal, untuk urusan administrasi, itu Reza yang bantu. Jadi kami ini udah seperti partner kerja juga. Jadi banyak sekali proyek-proyek cukup besar yang kami selesaikan untungnya sebelum Reza kena musibah. Jadi mulai dari rekaman untuk buku Rapi Jali itu selesai, juga ada beberapa proyek yang memang kalau saya lakukan sendiri rasanya nggak sanggup, tapi Reza sempat menyelesaikannya itu semua dengan sangat baik. Kehilangan sosok yang partner tadi ya, pasti kehilangan, tapi ada sisi lain yang Mbak Dewi itu nggak bisa lupa dengan Mas Reza. Wah, sepertinya nggak, semuanya nggak bisa saya lupakan ya. Saya merasa saya itu dengan Reza, kami teman diskusi yang sangat kompatibel dan sangat kompak, meskipun kami tidak selamanya sependapat, tapi kami itu selalu berhasil memecahkan setiap masalah dengan berbicara gitu, dengan menyelesaikannya pelan-pelan. Dan Reza itu orangnya sangat penyabar, baik bersabar ketika ada masalah, bersabar untuk mengurai masalah. Jadi kalau sama dia memang mungkin
agak slow kita cari solusi, tapi selalu dapat yang enak, yang bikin dua pihak sama-sama lega gitu. Dan itu ritual besok seperti apa? Ritual besok seperti apa? Ritual besok. Oh oke. Besok akan ada kremasi jam 13.00 gitu. Jadi jam 12 kami akan selesaikan di tempat persemayaman. Habis itu kami akan ke perabuan. Mohon doanya. Sementara ini akan dititip di wihara. Gitu. Jadi ya betul. Di larungnya mungkin akan kami lihat momen yang baik untuk kapan melakukan. Berita selanjutnya, datangi rumah duka Melissa Karim kenang sosok Reza Gunawan. Melissa Karim mendatangi rumah duka Grand Heaven di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Rabu 7 September 2022 kemarin. Sebagai seorang sahabat, Melissa Karim sangat amat terpukul atas berita kepergian dari Reza Gunawan. Namun di lain sisi, Melissa Karim mengungkapkan bahwa dirinya baru pertama kali melihat orang meninggal yang sangat gagah seperti Reza Gunawan. Ya, Melissa Karim pun tahu perjuangan Reza Gunawan sejak awal saat melawan penyakit stroke-nya tersebut. Sebagai seorang sahabat, dirinya merasa lega bahwa Reza sudah tidak merasakan sakit lagi. Namun, ia pun merasa sedih kehilangan sosok sahabat seperti Reza. Reza Gunawan di mata seorang Melissa Karim merupakan sosok yang sangatlah welcome terhadap orang lain tanpa pandang bulu. Reza juga termasuk sahabat yang bisa diajak untuk berdiskusi kapanpun. Kebaikan dan ketulusan hati seorang Reza Gunawan pun dapat dirasakan oleh Melissa Karim. Sebagai seorang sahabat, Melissa Karim berharap semoga perjalanannya keabadian berjalan lancar serta apa yang telah diajarkan Reza terhadap pribadi lainnya bisa terus menyebar dan bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa lagi. Berikut wawancara dengan Melissa Karim. Mengakar seperti Reza. Jadi ketika Reza sakit, semua pasti yang kayak rasa hatinya tuh yang kan kita tahu ya kondisi kesehatannya dia gitu. Jadi semua berdebar, semua mendoakan gitu yang terbaik buat Reza. Tapi terus terang aku belum pernah sih melihat orang meninggal yang gagahnya seperti Reza hari ini gitu. Jadi we think he's really ready for this. Dia benar-benar siap dan perginya Reza itu adalah satu kemenangan buat Reza rasanya. Jadi kami ketika melihat Reza tuh benar-benar kayak lega banget, tapi ya sedih juga ya, padahal janjinya nggak mau nangis gitu kan. Tapi Reza itu memang benar-benar satu jiwa yang sudah memenangkan banyak jiwa. Jadi kami sahabat-sahabatnya cuma bisa kasih doa yang terbaik supaya perjalanannya ke keabadian lancar dan apa yang telah diajarkan kepada kita semua itu bisa terus menyebar dan menyelamatkan lebih banyak jiwa lagi. Tapi kamu sendiri, maksudnya selama dia jadi penyebab, kamu sendiri salah satu yang konseling sama dia? Oh iya, dia tuh benar-benar sahabat ya. Kalau kita lagi kalut, kita mau ngomong, mau diskusi sama dia tuh anytime is welcome gitu. Jadi orangnya tuh nggak pernah pandang siapa, kelas apa gitu, benar-benar a helper yang tulus. Tapi ngelihat Kak Dewi sendiri di dalam tegar, cukup tegar. Kak Dewi luar biasa sih. Kak Dewi benar-benar luar biasa. Aku yang kayak kagum banget sama Teh Dewi. Kan kita sebenarnya tahu kalau waktu sebulan terakhir ini Reza tuh di rumah sakit, tapi aku lihat dari postingan-postingan Teh Dewi di Instagram tuh benar-benar yang kayak in a good spirit, masih sempet konser lagi waktu itu kan, yang kayak luar biasa banget Teh Dewi, amazing. Pesan-pesan yang disampaikan oleh almarhum Reza Gunawan yang paling melekat untuk sahabat apa? Reza tuh orangnya lucu banget, jadi kalau misalkan kita posting Instagram apa, dia suka selalu komen-komen.
Terus juga kebetulan keluarganya mereka tuh suka banget sama Uncle Roger juga kan, sama kayak anak aku. Jadi kita tuh suka saling komen-komen karena kita Uncle Roger worshipper gitu. Jadi kayak Reza tuh gini ya, Reza tuh nggak berusaha jadi makhluk yang sakti gitu. Dia sangat manusia tapi Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Kamis 8 September 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Untuk mengawali informasi hari ini, kita akan menuju ke Kabupaten Bogor, Tribuners. Di sana ada sebuah bengkel unik yang dikenal dengan nama Arana Bike. Berbeda dengan bengkel pada umumnya, Arana Bike ini biasanya memproduksi sepeda dengan menggunakan bahan bambu. Dan seperti apa proses produksinya akan disampaikan oleh rekan Reynaldi dari Tribun Bogor. Silahkan rekan Reynaldi. Ya, baik Ariska. Selamat siang rekan Tribuners. Jadi di wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu ada sebuah bengkel sepeda yang terbuat dari bambu. Jadi bambu ini menggunakan bahan dasar dari bambu jenis gombong, dan diketahui Ariska Bike ini, diketahui Arana Bike ini sudah ada sejak tahun 2021 silam. Nah, jadi untuk proses pembuatannya sendiri pada sepeda bambu ini itu membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 4 minggu, atau pada mulanya di bambu gombong ini akan dibelah-belah terlebih dahulu, lalu direndam dengan cairan khusus. Itu selama 2 minggu prosesnya. Lalu setelah direndam, bambu tersebut langsung akan dijemur menggunakan matahari langsung. Jadi memang proses pengeringannya ini tidak menggunakan oven, jadi langsung menggunakan matahari. Jadi memang pada proses pembuatannya sendiri ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena dikarenakan kondisi cuaca juga tidak menentu. Lalu setelah proses pengeringan, bambu-bambu tersebut akan dilaminasi dan dibentuk sebuah rangka sepeda. Jadi untuk pada Arana Bike ini dari ciri khasnya terlihat rangkanya yang berbentuk segi 6 pada rangka sepeda tersebut. Nah, jadi untuk dari proses pembuatannya itu membutuhkan waktu 2 minggu hingga finishing dengan total keseluruhan 4 minggu. Nah, jadi di Arana Bike ini sendiri memiliki 3 jenis sepeda, yaitu balance bike, komodo, dan juga untuk sepeda touring. Jadi di sini di Arana Bike sendiri untuk sepeda bambu tersebut dibanderol dengan harga mulai dari 1 juta hingga 5 juta rupiah. Bahkan untuk pemasarannya sendiri ini masih belum ada di toko-toko sepeda lainnya, hanya ada di online ataupun komunitas saja yang di sekitar wilayah Jakarta dan Bogor. Lalu untuk pembuatan sepeda dari bambu ini sendiri, memang setiap
setiap bulannya itu membutuhkan waktu sekitar 4 minggu, dan juga itu tersedia hanya sekitar 5 stok saja. Jadi untuk dari tahun 2021 hingga saat ini itu sekitar 50 unit sepeda yang sudah dibuat oleh Arana Bike ini, seperti itu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Renaldi dari Tribun Bogor. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pemilik Arana Bike, Denny Hestiningrum. Berikut liputannya untuk Anda. Arana Bike sendiri ini udah berdiri dari kapan sih, Bu? Oke, sebelumnya selamat datang di workshop Arana Bike. Kami adalah salah satu produsen rangka sepeda bambu asli Indonesia. Kami berdiri sejak 2021 tepatnya. Jadi launching sepeda dari Arana Bike ini baru kami launching di pertengahan tahun 2021. Kenapa di sana? Sebetulnya kami sudah mulai meng-create produknya dari 2020 memang, tetapi kan di sana masih ada penelitian, atau misalnya kita mestinya dicoba dulu trial and errornya. Nah, di pertengahan 2021 itu kami mendapatkan izin laboratorium, jadi lulus tes laboratorium untuk kekuatan dan uji lelah yang berdasarkan SNI. Nah, setelah itu baru kami berani melaunching produk Arana Bike. Saat ini ada 3 produk, yaitu Komodo, itu merupakan tipe geometri gravel bike, kemudian tipe Menevelo yang kami beri nama lereng bambu, dan yang terbaru. Tribuners, pada Rabu 7 September kemarin, rombongan delegasi G20 dari Denmark tiba di Belitung. Setiba di negeri Laskar Pelangi, rombongan tersebut mengunjungi destinasi Suak Parak Mangrove Park di Desa Air Saga, Tribuners. Dengan mengenakan perahu nelayan, mereka menyusuri Sungai Kubu untuk melihat keasrian hamparan hutan mangrove. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Disa Ariandi dari Pos Belitung. Silahkan rekan Disa. Halo rekan Disa. Ya, Ariska. Ya, silakan informasi Anda rekan Disa. Baik, terima kasih Ariska, Tribuners dan sahabat Pos Belitung. Betul sekali, Suak Parak Mangrove Park di Desa Air Saga, Tanjung Pandan, Belitung, kemarin menjadi salah satu tempat pilihan bagi delegasi dari Denmark untuk berkunjung ke lokasi wisata ini. Delegasi Denmark ini semula datang ke Belitung untuk mengikuti DMM G20 yang terlaksana pada Kamis hari ini. Nah, rombongan ini sebagian berpisah dari rombongan, maksud kami terdapat 2 rombongan, yang satunya mengikuti rapat pada kegiatan DMM G20 dan satunya lagi mengikuti melakukan kunjungan destinasi Suak Parak Mangrove di Desa Air Saga. Nah, kami secara langsung mengikuti bagaimana rombongan delegasi dari Denmark ini berkunjung ke Suak Parak Mangrove. Mereka terlihat sangat antusias berkunjung ke daerah tersebut karena mereka ingin mengetahui bagaimana hutan mangrove yang ada di Belitung. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, Bapak Haji Hendra Caya, juga ikut mendampingi para delegasi dari Denmark ini untuk berkunjung ke daerah kawasan Suak Parak Mangrove, yaitu mereka menelusuri sungai menggunakan kapal nelayan mulai dari hulu ke hilir. Pada saat itu juga kondisi cuaca sedang hujan dan namun mereka tidak berbalik arah, tetap terus berkunjung ke lokasi kawasan hutan mangrove ini meski dalam kondisi hujan. Dan kemudian juga Ketua Kelompok Masyarakat Suak Mangrove merasa sangat bangga dengan kunjungan rombongan tamu delegasi Denmark ini. Mereka berharap dari delegasi Denmark ini akan membawa informasi ke
belahan dunia manapun bahwa di Desa Air Saga, Tanjung Pandan Belitung memiliki hutan mangrove yang sangat indah dan menjadi salah satu pilihan destinasi wisata yang ada di Belitung. Begitu, Ariska. Baik, rekan Disa Ariandi dari Pos Belitung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners Side Event Pertemuan Menteri Pembangunan G20 berlangsung di BW Suite Belitung. Dalam rangka memeriahkan kegiatan ini, sebanyak 14 UMKM memamerkan produknya di salah satu sudut hotel Tribuners, tepatnya di kanan lobi hotel dengan memanfaatkan area outdoor. Dengan menggunakan tenda kecil, mereka menampilkan pernak-pernik yang bisa menjadi buah tangan para delegasi. Dan untuk melihat suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Adelina Nurmalitasari dari Pos Belitung. Silakan rekan Adelina. Baik rekan Ariska dan Tribuners, memanfaatkan area outdoor di Hotel BW Suite Belitung terdapat area khusus yang memuat produk-produk UMKM dari Bangka Belitung. Tepat sekali ada 14 UMKM yang ikut memajak produknya dari mulai produk kuliner, fashion maupun kria. Pernak-pernik seperti gantungan kunci, gelang, cincin, topi daun kelapa, dan juga tas deco patch ini ditampilkan. Ada juga kaos bertuliskan G20 yang ditawarkan bagi para delegasi maupun tamu-tamu yang hadir dalam momen side event G20. Pameran produk UMKM ini pun berlangsung selama 2 hari, yakni pada 7 sampai 8 September 2022 atau sampai hari ini. Tak ketinggalan minuman menyehatkan, yakni produk madu yang menyediakan madu manis, madu kelulut, serta madu pelawan dengan rasa yang pahit. Selain itu ada juga produk kain cual yang mengaplikasikan benang emas yang ditenun menggunakan alat penentukan mesin khas Bangka Belitung. Nah, selama hari pertama pameran produk ini, beberapa delegasi dan tamu pun juga tertarik melihat produk UMKM ini, terutama produk-produk seperti gantungan kunci dan gelang dari biji-bijian. Para pelaku UMKM di Belitung juga berharap melalui event internasional seperti pertemuan Menteri-Menteri Pembangunan G20 yang kini berlangsung di Belitung, dapat mengangkat produk UMKM dan ekonomi kreatif. Dengan demikian dapat membuat produk ini dikenal dan memberikan dampak ekonomi kepada para pelaku UMKM. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Adelina Nurmalitasari dari Pos Belitung. Tribuners, di Lampung Tengah terdapat UMKM Marimar Food yang berfokus pada olahan makanan dan jajanan ringan seperti keripik tempe, kembang goyang, kacang oven hingga teng-teng wijen. Tribuners, usaha yang dirintis sejak tahun 2010 lalu ini kini sudah mulai banyak dikenal. Bahkan dalam produksi pemasarannya, Marimar Food mampu meraup omset sebanyak 15 hingga 25 juta per bulan. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Fajar Ihwani Sidik dari Tribun Lampung. Silakan rekan Fajar. Terima kasih Ariska. Selamat siang Tribuners. Di Lampung Tengah, khususnya di Kecamatan Pugur, terdapat UMKM yang bernama Marimar Food yang dirintis oleh ownernya bernama Teresia Mariani yang berfokus pada olahan makanan, jajanan ringan, atau cemilan. Lokasi produksi dan pemasaran Marimar Food beralamat di Jalan Sidomulyo, Kecamatan Pugur, Kabupaten Lampung Tengah. Marimar Food menjual aneka cemilan atau makanan ringan diantaranya keripik tempe, kembang goyang, kacang oven, keciput, teng-teng kacang, teng-teng wijen, pastel, dan masih banyak cemilan lainnya. Usaha Marimar Food sendiri mulai dirintis sebelum tahun 2010, dan Marimar Food mulai melakukan pendataan produksi di tahun 2010. Teresia Mariani selaku owner Marimar Food mengatakan, Marimar Food mulai intens proses produksinya di tahun 2010. Ia menambahkan, usahanya saat ini sudah mengantongi ...200 gram dan 500 gram. Sedangkan untuk harga jual produk cemilan Marimar Food khusus untuk keripik tempe yang menjadi produk unggulan dari Marimar Food, diantaranya harga untuk 100 gram dijual Rp12.000 dalam kemasan aluminium, kemudian untuk 200 gram kemasan dijual Rp15.000 kemasan plastik,
dan kemasan 1000 gram dijual dengan harga Rp70.000 dan kemasan bal atau skala grosir 3,5 kg dijual dengan harga Rp175.000. Pada saat awal merintis usaha, Marimar Food awalnya mempekerjakan 2 orang sebagai karyawan yang merupakan kerabat dan saudaranya sendiri. Saat awal produksi, dalam 1 bulan tidak full, hanya sesuai pesanan saja pada awal merintis UMKM tersebut. Kemudian, saat ini kapasitas produksinya untuk keripik tempe saja mencapai 50 kg dengan kapasitas satu tungkunya 25 kg. Teresia Mariani mengatakan produksi puncak pernah ia alami sebelumnya pada saat sebelum COVID-19. Usaha yang dilakukan ibu rumah tangga di Desa Sidomulyo, Kecamatan Punggur tersebut, khususnya UMKM Marimar Food, merupakan upaya dalam membantu perekonomian keluarga, khususnya di Lampung Tengah. Selain dari segi usaha, Marimar Food juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, Ariska. Baik, rekan Fajar Ihwani Sidik dari Tribun Lampung, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, bubur ayam Cikini HR Sulaiman atau biasa dikenal Burcik bisa menjadi kuliner pilihan saat berada di Menteng, Jakarta Pusat. Sesuai namanya, kedai yang berdiri sejak 1960-an ini menawarkan menu bubur khas Cirebon tanpa kuah, Tribuners. Menariknya, bubur di kedai ini disajikan dengan topping telur ayam kampung mentah yang dibenamkan di tengah-tengah bubur. Dan untuk mengetahui cita rasanya, kita sudah terhubung dengan rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Baik Ariska dan selamat sore Tribuners. Memang bubur ayam Cikini HR Sulaiman ini menjadi salah satu bubur legendaris yang ada di ibu kota, yang ini berdiri sejak tahun 1960-an. Ditemui wartakotalive.com, Nur Hayati sebagai karyawan di bubur Cikini tersebut mengatakan bahwa saat itu bubur Cikini memang ingin berinovasi dan menjual bubur lantaran tengah digandrungi oleh masyarakat, tepatnya pada tahun 1960-an. Bubur dengan cita rasa Cina pada saat itu tengah dikuasai masyarakat. Jadi bubur awal mulanya bubur ini memang melihat banyak orang Tionghoa yang menjual bubur juga dengan rasa Chinese begitu. Ciri khas bubur ini tidak memiliki kuah, dicampur dengan kuning telur, cabai, dan juga suiran ayam. Alhasil, HR Sulaiman memang melihat ada peluang bisnis di bubur dengan cita rasa Cina tersebut. Namun untuk bubur cita rasa Cina ini menggunakan kaldu yang lain dan tidak dapat dinikmati semua orang. Sehingga HR Sulaiman berinovasi bubur bergaya Cina dengan bahan yang halal dan juga cita rasa Indonesia. Istimewanya lagi, bubur ini sudah dimasak bersama kaldu ayam sehingga gurih dan aromanya sangat wangi. Kemudian untuk tekstur bubur itu tersendiri tidak encer tetapi kental dan padat. Kuning telur saat dipecahkan seakan lumer menyelimuti seluruh bagian bubur. Untuk melengkapi kenikmatan rasa bubur, kedai ini juga menawarkan sate yang beraneka ragam, diantaranya ada sate hati, ampla, usus yang ditusuk menjadi satu. Nur juga mengatakan bahwa bubur ini kerap disambangi para pejabat hingga artis kenamaan tanah air seperti Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan hingga Jeffrey Nicole. Ia juga mengatakan bahwa resep bubur ini turun-temurun yang tidak pernah diubah hingga sekarang ini. Bubur Cikini dimasak sejak pukul 00, kemudian siap dijual pada pukul 6 pagi, dan kedai bubur ini buka dari 6 pagi sampai 11 malam. Untuk mencicipi semangkuk bubur telur, Tribuners bisa mengeluarkan uang sebesar 29.000 dan untuk bubur biasa sebesar 25.700. Begitu Ariska. Baik, terima kasih rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Dan Tribuners, rekan Yolanda juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu karyawan bubur Cikini yang bernama Nur Hayati. Berikut liputannya untuk Anda. Bubur Sulaiman tuh udah terkenal, legendaris, dan udah banyak banget nih pembelinya gitu. Ini tuh sekiranya dari kapan sih Teh mulainya?
Kita mulai dagang itu dari kisaran tahun 60-70-an sih, Kak. 60-70-an itu dagang bubur atau sebelumnya apa teh? Kita mulainya itu dagang martabak sih, Kak. Jadi belum ada bubur. Pas itu juga dagangnya di depan pengadilan. Jadi belum pindah ke ruko sini. Oh, pengadilan yang daerah mana teh? Samping KFC. Sebelah. Oh, daerah sini juga. Iya, daerah sini juga. Sebelumnya awalnya di situ tuh tahun 70-an 60-an-nya. Terus akhirnya jual martabak, akhirnya berpindah jadi jualan bubur. Ya, mungkin karena kalau martabak kan sebagian besar kan yang makan kan orang dewasa. Jadi kayak anak-anak nggak bisa makan karena mungkin kayak ada motivasi dari situ tuh gimana makanan yang bisa dinikmati semua kalangan gitu ya usia ya. Dan bubur lah. Bubur yang paling cari gitu. Oke, sip. Kalau di sini menunya ada apa aja? Kita ada bubur, martabak telur, canai, nasi goreng, mie goreng direbus sih, Kak. Oke. Terus kita ada baru lagi sih kopi. Tribuner, selain nasi kapau atau kerupuk sanjay, ternyata Bukit Tinggi juga memiliki kuliner lain yang tak kalah nikmat, yakni martabak kakak yang sudah ada sejak tahun 1920-an, Tribuners. Meski sudah hampir 1 abad, martabak kakak masih mempertahankan resep aslinya, yakni dengan menggunakan bumbu kari, Tribuners. Lantas bagaimana cita rasa dan proses pembuatannya akan disampaikan oleh rekan Fuadi Zikri dari tribunpadang.com. Silakan rekan Fuadi. Terima kasih rekan Ariska. Selamat sore Tribuners semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fuadi Zikri, reporter Tribun Padang di Kota Bukit Tinggi. Nah, hari ini Tribuners, saya akan mengajak Tribuners semua mencicipi salah satu atau mengenal salah satu jajanan kuliner legendaris yang ada di Kota Bukit Tinggi. Namanya adalah martabak kakak, Tribuners, yang mana martabak kakak ini merupakan martabak Mesir kuno yang hingga saat ini masih bertahan di Kota Bukit Tinggi dengan maraknya jajanan-jajanan modern yang saat ini berkembang di Kota Bukit Tinggi. Nah, sejarahnya Tribuners, martabak kakak ini mulai didirikan pada tahun 1926 oleh salah seorang keturunan India, Malabar, yaitu dari India Selatan pada tahun 1926 tersebut di Kota Bukit Tinggi. Nah, perjalanan keturunan India ini, beliau bernama Kakak Musa. Beliau awalnya berimigrasi ke Indonesia pada tahun 1800-an atau 1886 yang awalnya ke Provinsi Aceh. Nah, kemudian di Provinsi Aceh ketika itu ia masih berumur 16 tahun dan kemudian bersama orang tuanya mendirikan sebuah warung. Namun tidak lama di Aceh, beliau kembali hijrah ke Palembang, Sumatera Selatan, beberapa tahun mendirikan warung kopi di sana dan kemudian hijrah lagi pada tahun 1926 itu ke Sumatera Barat, tepatnya ke Kota Bukit Tinggi. Nah, Kakak Musa ini Tribuners remajanya di Kota Bukit Tinggi mendirikan sebuah warung kopi, tepatnya dulunya di kawasan Masjid Raya Kota Bukit Tinggi di Jalan Minangkabau. Yang kala itu warung kopinya ini cukup laris karena memang pada masa kolonial Belanda itu tidak banyak warung kopi yang berani buka karena intimidasi dari kolonial Belanda. Karena Kakak Musa ini keturunan India sendiri tidak terlalu mendapatkan intimidasi dari banyak tentara-tentara atau personil Belanda yang ada di Kota Bukit Tinggi kala itu. Nah, Tribuners, lama di kawasan Masjid Raya Kota Bukit Tinggi, Kakak Musa ini kemudian pindah ke Jalan Syekh Bantam, berjarak sekitar 500 meter dari kedainya yang awal. Nah, di sana dia juga mendirikan sebuah warung kopi lengkap dengan berbagai macam menu makanan yang disajikannya, terutama makanan khas India. Salah satunya adalah martabak Mesir ini, Tribuners, atau martabak Malabar atau martabak India ini. Nah, di sana beliau juga tidak terlalu lama dan kemudian pindah ke kawasan Simpang Kampung Cino di Kota Bukit Tinggi juga, berjarak sekitar 1 km dari warungnya yang berada di Jalan Syekh Bantam. Nah, disinilah beliau mulai merintis kembali martabak kakak ini, mulai dari awal yang sebelumnya di Jalan Syekh Bantam itu sempat mangkrak juga sebentar. Nah, di sini beliau kembali merintis bersama beberapa sanak pemilihnya, anak beliau, yang mana hingga saat ini adalah sudah generasi ketiga dan cucu beliau yang memegang usaha martabak kakak ini. Nah, lokasi persisnya itu tepatnya di pertigaan Kampung Cino, Tribuners. Di sana ada beberapa deretan toko-toko yang menyajikan makanan dan salah satunya tepat di tengah adalah kedai martabak kakak ini. Nah, untuk khasnya martabak kakak ini, Tribuners, berdasarkan atau yang disampaikan Rizka tadi, disajikan khas masakan India yang masih membawa kari
atau masakan kari dari India yang dipadukan ke martabak ini. Nah, berbeda dengan martabak-martabak biasanya yang kita temukan itu adonannya sudah diracik dan kemudian tinggal digoreng, sementara martabak kakak ini diracik dari awal, mulai dari pengadukan dengan telur, karinya, cabainya, dan kemudian dibungkus dengan pembungkus martabak dan kemudian digoreng. Nah, proses penggorengan juga itu tidak menggunakan mentega Tribuners seperti martabak-martabak pada umumnya, namun martabak kakak ini menggunakan minyak kelapa yang murni, sehingga ciri khas dari martabak ini juga ada pada minyak kelapa ini dengan aroma yang cukup enak Tribuners. Untuk semangkok martabak kakak ini dibanderol seharga 24.000 untuk telur ayam dan kemudian 26.000 untuk telur bebek. Nah, sejarah lainnya dari martabak kakak ini Tribuners, pada tahun 1966 juga sebagai tempat nongkrongnya para aktivis Ampera, yang mana ketika itu cukup banyak aktivis-aktivis Ampera yang beraliansi di Kota Bukit Tinggi, salah satunya pelajar, masyarakat, buruh, dan segala macamnya yang nongkrong di kawasan Kampung Cina ini, termasuk tempat kedainya martabak kakak ini. Kemudian para pejuang-pejuang kemerdekaan di Indonesia, yang khususnya di Kota Bukit Tinggi, dulu juga sering nongkrong di kedai martabak kakak ini, dan bahkan juga para kolonial Belanda dulu juga sering nongkrong di kawasan martabak kakak ini. Nah, para pejuang bahkan tidak pernah terendus oleh kolonial Belanda ketika itu nongkrong di martabak kakak ini, karena memang kedai martabak ini yang memiliki bangunan 2 tingkat, di atasnya merupakan sebagai tempat persembunyian dari para pejuang. Nah, karena segannya orang kolonial ini dengan orang India kala itu, karena martabak kakak ini merupakan keturunan dari India, tidak berani mengecek ke bagian atas kedainya. Nah, Indonesia yang ketika itu sempat berkedudukan ibu kotanya di Bukit Tinggi, Fort Depok kala itu, pasca kemerdekaan jadi Kota Bukit Tinggi, juga menjadi sebagai tempat nongkrongnya para pejuang pra kemerdekaan, yaitu tepatnya pada agresi militer Belanda yang dilangsungkan di Indonesia kala itu. Demikian rekan Ariska dapat disampaikan dari Kota Bukit Tinggi, kembali ke studio. Baik, rekan Fuadi Zikri dari tribunpadang.com, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Halmahera Utara, Tribuners. Di sana ada Pantai Luari yang menarik untuk dikunjungi. Pantai yang satu ini memiliki keunikan dan keindahan alam berupa pasir putih yang membentang di bibir pantai, Tribuners. Selain itu, Pantai Luari juga memiliki air yang jernih dan batu karang yang indah. Dan untuk melihat detail keindahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Arafik Hamid dari Tribun Ternate. Silahkan rekan Arafik. Baik, rekan Ariska di studio secara berkumpul langsung dari Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Bahwa memang benar di wisata Pantai Luari Kabupaten Halmahera Utara ini terletak di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Nah, Pantai Luari ini, wisata Pantai Luari tersebut juga hingga saat ini masih dikunjungi berbagai wisatawan lokal maupun wisatawan nasional. Bahkan di Pantai Luari tersebut sepanjang bibir pantai pasir putih yang terbentang di Pantai Luari sepanjang kurang lebih 1000 meter lebih. Bahkan hingga saat ini juga ada berbagai pepohonan yang berada di Pantai Luari. Selain itu, Pantai Luari ini memiliki sejarah dan bahkan pasca konflik horizontal di Kabupaten di Maluku Utara, Pantai Luari ini sebelumnya memang banyak dikunjungi berbagai macam wisatawan lokal maupun nasional. Sebelumnya Pantai Luari kini difasilitasi berbagai tempat-tempat santai, tempat untuk pengunjung yang datang, dan juga ada tempat untuk bermancing mania di Pantai Luari yang saat ini. Selain itu, rekan Ariska, sahabat Tribuners, Pantai Luari yang saat ini juga wisatawan yang begitu antusias yang datang pada saat hari di saat libur-libur pekan, saat libur, bahkan di libur-libur panjang maupun libur-libur nasional juga Pantai Luari sangat dikunjungi berbagai wisatawan. Selain di Kabupaten Halmahera Utara juga banyak tempat-tempat wisata, namun masyarakat lokal maupun masyarakat di luar dan Maluku Utara juga berkunjung untuk berwisata di Pantai Luari. Selain Pantai Luari yang pasir putih yang berbentang di bibir pantai, juga ada
karang yang hidup, bahkan masyarakat lokal juga membudidayakan karang tersebut. Selain untuk karang itu, sahabat Ariska, sahabat Tribuners, juga para pengunjung yang datang untuk berwisata di Pantai Luari juga melakukan mancing mania. Bahkan ikan yang ada di Pantai Luari saat ini juga masih terjaga, bahkan tidak ada dilakukan untuk pengumuman di Pantai Luari tersebut. Demikian demikian Ariska di studio. Baik, terima kasih. Halo Tribuners, saya Dea Mita kembali hadir di program Live Update Tribun News Sore edisi Kamis 8 September 2022. Sejumlah kabar mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air hari ini akan kami hadirkan untuk Anda kurang lebih 1,5 jam ke depan, yang akan dilaporkan secara langsung oleh sejumlah reporter kami dari berbagai daerah di Indonesia. Inilah Live Update selengkapnya. Menuju kabar pertama, Tribuners, Bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi didakwa membuat negara merugi senilai 86,5 triliun rupiah terkait kasus dugaan korupsi lahan sawit PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu. Selesai menjalani sidang perdana, Surya menampik semua hal yang dituduhkan jaksa kepadanya. Terkait ini selengkapnya Tribuners akan dilaporkan oleh rekan Ilham Rian Pratama, reporter dari Tribun News yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, Dea. Jadi Surya Darmadi telah menjalani sidang perdana yang di pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta terkait perkara dugaan korupsi lahan sawit PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Jaksa mendakwa Surya telah membuat negara merugi senilai 86,5 triliun rupiah. Jaksa menjelaskan negara rugi akibat melakukan usaha perkebunan di Indragiri Hulu yang mengakibatkan kerusakan hutan. Jaksa menyebut perbuatan Surya memperkaya diri sendiri dan korporasi dilakukan bersama-sama sendiri dan korporasi bersama Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008, yakni Raja Tamsir Rahman. Jumlah ini berbeda dari apa yang disampaikan Kejaksaan Agung dalam konferensi pers bersama BPKP tanggal 30 Agustus 2002. Saat itu, Jampitsus mengatakan jumlah kerugian keuangan negara adalah 4,9 triliun rupiah dan kerugian perekonomian negara adalah 99,2 triliun rupiah, yang bila mana dijumlahkan adalah 104,1 triliun rupiah. Usai persidangan, Surya mengaku tidak mengerti terkait kerugian negara di kasusnya yang berganti-ganti. Ia mengatakan dirinya tidak melakukan korupsi seperti yang didakwakan pihak jaksa. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Ilham Rian Pratama untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Selebgram Dara Arafah mengalami kerugian ratusan juta rupiah setelah berangkas dari rumahnya di kawasan Jakarta Utara digasak sang asisten rumah tangga atas nama Mursidah 52 tahun. Berangkas tersebut berisi uang tunai sekira 700 juta rupiah. Terkait kasus ini, Tribuners selengkapnya akan disampaikan reporter dari Tribun Jakarta, ada rekan Gerard Leonardo yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, selamat sore Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang dapat saya laporkan bahwa peristiwa pencurian telah terjadi di rumah seorang selebgram Dara Arafah yang berada di wilayah Koja, Jakarta Utara, di mana memang dalam kasus pencurian ini Dara Arafah kehilangan berangkas berisi uang tunai sekitar 700 hingga 800 juta. Dea dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa peristiwa pencurian ini dilakukan oleh asisten rumah tangga
yang bernama Mursidah, 52 tahun, di mana memang asisten rumah tangga daripada Dara Arafah ini sudah bekerja sekitar 3 bulan lamanya sebelum akhirnya yang bersangkutan melakukan pencurian dan membawa kabur berangkas berisi uang tunai 700 juta dari rumah Dara Arafah. Dapat saya laporkan, Dea dan juga Tribuners, bahwa peristiwa pencurian ini terjadi pada 4 September lalu, di mana saat itu kediaman Dea atau Dara Arafah yang berada di Jalan Kelapa Muda, wilayah Koja, Jakarta Utara, hanya dihuni oleh pelaku Mursidah dan juga ibunda daripada Dara Arafah, di mana memang saat itu pelaku Mursidah ini awalnya memang sudah sempat melakukan atau diduga kuat melakukan pembobolan dari kamar Dara Arafah dengan menggunakan sebilah pisau, di mana memang pisau ini ditemukan oleh aparat Polres Metro Jakarta Utara dalam proses olah TKP selanjutnya. Dan setelah pelaku ini melakukan pembobolan atau berupaya membobol kamar Dara Arafah, pelaku ini juga langsung mengambil dan mengangkut berangkas berisi uang tunai 700 hingga 800 juta dari kamar Dara Arafah. Memang dia dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa peristiwa ini baru diketahui oleh korban Dara Arafah ini pada tanggal 6 September. Dan setelah mengetahui bahwa berangkas dari dalam kamarnya ini digasak oleh terduga ART, korban langsung melihat rekaman CCTV dari di sekitar rumahnya, dan memang dari rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa ART Mursidah ini turun dari lantai 2 atau lokasi pencurian berangkas ini ke bawah dan mengeluarkan berangkas ini dengan susah payah seorang diri dan menutupnya atau sempat menyembunyikannya sebelum akhirnya pelaku ini diketahui sempat memesan jasa pengiriman. Namun memang berdasarkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan sementara dari Polres Metro Jakarta Utara, 2 orang pria yang disebutkan tadi sebagai pegawai jasa pengiriman yang juga sempat terekam dalam kamera CCTV sempat dipesan oleh pelaku Mursidah ini, dan memang pelaku Mursidah ini sempat menyatakan bahwa dirinya akan mengirimkan barang yang tidak disebutkan bahwa itu berangkas, melainkan sound system. Dan setelah itu kedua pria yang terdapat atau terekam dari CCTV ini membatalkan pesanan daripada pelaku, dan mereka pun dikabarkan atau diberitahu pelaku bahwa benda yang ternyata berangkas tersebut akan dikirimkan ke daerah Cilacap, Jawa Tengah. Adapun saat ini Polres Metro Jakarta Utara juga sudah memanggil korban Dara Arafah untuk menjalani pemeriksaan sementara. Berikut pula 2 saksi dari jasa pengiriman tadi, dan polisi juga sudah mengambil atau melihat rekaman CCTV dari sekitar lokasi kejadian. Saat ini juga anggota dari Polres Metro Jakarta Utara dibantu juga oleh Polsek Koja, dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, dari anggota unit Resmob juga Jatanras sudah melakukan atau sudah dikerahkan dan masih melakukan pengejaran terhadap pelaku Mursidah yang saat ini menjadi buronan dalam kasus pencurian berangkas 700 juta dari rumah selebgram Dara Arafah. Kembali ke Anda, Dea. Baik, terima kasih rekan Gerald. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari sejumlah pihak terkait kejadian ini selengkapnya. Kurang lebihnya cerita singkatnya aja ya. ART aku bawa kabur berangkas aku itu tanggal 4 kemarin. Itu berangkasnya posisinya ada di kamar. Terus dia ngelakuinnya tuh jam 6 sore pas maghrib. Terus aku baru sadarnya itu berangkas aku nggak ada di rumah tuh pas tanggal 6 jam 12. Terus sekarang juga udah dilaporkan ke pihak yang berwajib, sudah ditangani juga sama jadi isi uangnya berapa sih, Mbak? Berangkat total kerugiannya itu kurang lebih 700 juta. Itu di dalam berangkas isinya hanya uang kertas atau ada barang lain? Emang itu berangkasnya kurang duit aja. Wah. Jadi perlu kami sampaikan, jadi pelapor itu melapor ke Polres Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 6 ya, tanggal 6 kurang lebih pukul jam 19.00 melapor adanya kejadian pencurian di rumah yang bersangkutan atas nama inisial DA. Ya, jadi dilaporkan itu yang bersangkutan kecurian sebuah berangkas yang isinya uang tunai kurang lebih 700 juta rupiah.
dari rumah yang bersangkutan yang tepat di Jalan Kelapa Muda ya, di Koja. Sekarang tadi sudah diambil keterangan dari beberapa saksi, salah satunya dari sopir taksi dan penaik kendaraan yang memang sengaja dipesan dari informasi dari salah seorang yang terduga. 6 orang warga negara asing atau WNA dan 1 orang warga negara Indonesia dikabarkan diamankan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Nunukan. Mereka ditangkap seusai kedapatan tengah memancing di wilayah perairan sebatik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen paspor. Selengkapnya terkait kronologi penangkapan sejumlah orang ini, Tribuners, sudah bergabung bersama kami rekan Andi Pausia, reporter dari Tribun Kaltara yang akan menyampaikan laporannya. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, sekitar hari Minggu tanggal 4 September 2022 kemarin, dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Nunukan menerima dari personel Brimob, dari personel Ditpol Airut Polda Kaltara terkait adanya 6 orang WNA asal Malaysia dan 1 orang WNI dibawa ke kantor kelas 2 TPI Nunukan. Adapun terungkapnya kasus ini bersumber dari Ditpol Airut Polda Kaltara yang menginformasikan kepada kantor imigrasi kelas 2 TPI Nunukan. Kronologisnya sendiri, mereka diamankan oleh personel, dikatakan oleh Dirpol Airut Polda Kaltara, Bapak Kombes Pol Bambang Wiryawan. Memang saat itu personelnya menerima informasi dari nelayan bahwa diduga ada kapal asing, kapal nelayan ikan masuk ke wilayah perbatasan, sehingga oleh pihaknya cepat merespon hal tersebut dan menerjunkan personelnya ke lokasi. Jarak lokasi dari Tarakan sendiri diperkirakan tak sampai 1 jam sampai di lokasi yang berada di sekitar perairan Pulau Sebatik. Kemudian setelah sampai di sana, personel pun berhasil menemukan laporan kapal yang dimaksud, dan setelah diperiksa memang benar ada 7 orang warga negara asing, yakni dari Malaysia dan 1 warga negara Indonesia. Adapun 1 orang dari warga negara Indonesia ini setelah diperiksa KTP-nya berdomisili di Sebatik di Desa Aru, dan namun diakui olehnya saat ini tinggal di Tawau, Malaysia. Lalu setelah itu, setelah melakukan pemeriksaan, mereka kemudian dibawa oleh personel ke kantor imigrasi Nunukan. Adapun diamankannya mereka ini karena tidak bisa mereka tidak melalui pemeriksaan imigrasi saat memasuki wilayah Indonesia, dan mereka juga tidak dilengkapi dokumen perjalanan serta visa yang sah, sehingga pihak personel menyerahkan langsung ke kantor pos Nunukan. Dan selanjutnya untuk jenis kapal yang digunakan sendiri bernomor lambung TW 65236R. Dikatakan Kombes Pol Bambang Wirawan sendiri, memang setelah diperiksa, memang mereka di dalam kapal tidak ditemukan barang berbahaya atau barang terlarang, dan hanya ditemukan alat-alat pancing. Dan diduga kuat mereka ini setelah pengakuannya sendiri tidak hanya sekali memasuki wilayah tersebut, karena mereka juga tahu bahwa ketika mereka memasuki wilayah perbatasan, mereka tahu itu melanggar. Dan adapun dikatakan Kombes Pol Bambang Wiryawan, informasi ini juga bisa terungkap karena bantuan dari informasi masyarakat, yakni nelayan yang ada yang beroperasi di wilayah perairan Kaltara. Di saat itu personel menerima informasi dari nelayan yang baru pulang dari melaut bahwa diduga ada kapal ikan Malaysia yang masuk ke Indonesia, sehingga Kombes Pol Bambang Wiryawan mengharapkan kontribusi besar dari masyarakat untuk aktif melaporkan, khususnya nelayan-nelayan yang saat ini bertugas di bagan-bagan wilayah yang dekat dengan suar perairan perbatasan, untuk aktif melapor kepada personel agar agar personel bisa menindak dan
meminimalisir terjadinya pelanggaran di wilayah perbatasan. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners rekan Andi juga sudah mendapatkan keterangan dari Dirpolairut Polda Kaltara Kombes Pol Bambang Wiryawan. Berikut liputannya. Iya, ada bendera Malaysia. Enggak, dari nomor kapalnya kan? Ya, nomor kapal tadi kan yang itu TW itu kan tahu. TW garing 6523 garing 6 garing N itu kan tahu. Registrasi tahu. Termasuk dokumen kapalnya tahu. Nanti mungkin saya share ke Kalau dari pos Polair ke TKP mereka diamankan agak jauh. Berapa lama kan? Jauh nggak? Kalau kemarin perkiraan sekitar nggak sampai 1 jam. Pas di PPT nggak ada. Nggak ada, mereka nggak ada melakukan perlawanan. Nanti ada videonya juga. Oh, ada videonya. Kalau pengakuannya selain di perairan Sebatik itu sudah sempat sampai mana aja tuh? Kalau dari anggota katanya Sebatik, mereka dari Tawo masuk ke Indonesia, mancing, pulang. Biasa seharian ya kalau ini waktunya mereka bilang baru sehari, baru masuk pagi. Baru pagi ya. Kita tidak tahu bagaimana, apakah dia masuk malam atau masuk pagi. Dan pada saat kita periksa tangkap, mereka lagi mancing, kita bawa ke imigrasi, kita cek kesalahannya segala macam, ternyata masuk ke kesalahan imigrasi, maka kita serahkan. Berarti hari itu juga ya? Malam itu juga kita serahkan. Untuk ini dan pelanggaran batas wilayah nggak dikenakan nggak kan? Kita cek di undang-undangnya, seluruhnya kenanya di undang-undang imigrasi. Oh, di imigrasi. Imigrasi saja. Nah, kita Beralih ke Sulawesi Selatan, Tribuners, seorang istri digerebek suaminya tengah bersama pria diduga oknum polisi di sebuah kamar kos kawasan Kabupaten Pindrang. Penggerebekan itu sendiri terjadi pada Senin 5 September 2022 pagi lalu. Video penggerebekan ini pun kemudian viral di media sosial. Terkait faktanya akan dilaporkan rekan Nining Anggra ini, reporter dari Tribun Timur yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Baik, Tribuners, untuk diketahui video penggerebekan ini viral di media sosial dan penggerebekan ini terjadi pada Senin 5 September 2022 pada pukul 10.00 WITA. Nah, dalam video yang berdurasi 33 detik dan 11 detik tersebut terlihat oknum polisi JS kabur ke arah kebun saat HR dan keluarganya ini datang menggerebek. Nah, saat kabur sarung Tribuners. Nah, ada juga pada video selanjutnya itu terlihat ada barang bukti berupa tas yang isinya adalah baju dinas atau baju polisi dan juga motor yang diduga milik dari oknum polisi JS Tribuners. Nah, untuk diketahui Tribuners, suami ER yang berinisial HR ini membenarkan video viral tersebut. Diakuinya ini penggerebekan ini berawal dari kecurigaannya pada saat itu istrinya yakni ER ini pamit untuk ziarah kubur ke Kabupaten Bone dan diantar oleh putranya. Nah, putranya untuk pulang duluan ke Kabupaten Pindrang dan ternyata ER ini juga kembali ke Kabupaten Pindrang namun tinggal sebuah rumah kos bersama laki Tribuners. Nah, Tribuners diketahui pengakuan dari adik ipar dari HR ini yang merupakan juga adik bukan penggerebekan pertama kalinya Tribuners. Nah, pihaknya juga sempat ke rumah oknum polisi JS untuk meminta yang bersangkutan agar tidak mengganggu rumah tangga kakaknya tersebut Tribuners. Nah, fakta lainnya lagi yang berhasil kami himpun Tribuners, ternyata oknum polisi JS dan ER ini pernah menjalin hubungan sewaktu mereka masing-masing berkeluarga. Nah, untuk saat ini oknum polisi JS ini terima Polres Pindrang. Nah, Kapolres Pindrang AKBP Mahroni Mustafa ini mengatakan oknum anggota inisial J ini sudah diamankan dan sementara dalam pemeriksaan di ruang propam. Nah, tidak hanya JS yang diperiksa Tribuners, yang diperiksa juga yakni suami ER, HR, saksi-saksi yang ada di TKP
dan GS juga sudah diperiksa. Kemudian untuk khusus kasus ini Tribuners Propam Polda Sulsel juga turun langsung untuk melakukan pemeriksaan. Nah, sebagian anggota Polres Pindrang juga ke TKP untuk melihat dan mengumpulkan fakta-fakta di lapangan, dan intinya kata Kapolres Pindrang akan diproses sesuai aturan yang ada. Nah, JPTDH kan atau pemberhentian tidak dengan hormat karena telah. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kapolres Pindrang dan juga suami dari ER terkait kasus ini selengkapnya. Oknum yang Grebek kemarin dan oh iya, itu kejadian informasi laporan dari Kanit Kasih Propam saya hari Senin kejadiannya, hari Senin sekitar jam 10 tanggal 5 ya. Sekarang yang bersangkutan oknum anggota yang berinisial J lagi dilakukan pemeriksaan ya di ruang Propam, dan Propam dari Polda pun turun untuk membackup melakukan pemeriksaan. Sebagian anggota kita di lapangan untuk melihat, mencari, mengumpulkan fakta-fakta sebagai pembanding dari hasil pemeriksaan dengan fakta kejadian di lapangan. Intinya, apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran ataupun bahkan pidana, akan kita proses sesuai dengan aturan yang ada. Ini kan masih dalam proses, masih kita dalami. Yang digarebe Ibu Aji Ernawati. Siapa itu Ernawati? Istri saya. Dia sama siapa di dalam? Dia sama-sama Aris, Mbak sama selingkuhannya. Yang selingkuhan maksudnya siapa Pak? Pak Jusman, oknum polisi. Oh, dia memang sudah lama ini Pak? Sudah lama, sudah 2 kali. Sudah kali. Alasannya Pak, kemudian ditinggalkan rumah kemarin, kemudian kita dapat di rumah kosan? Kemarin dia kaburnya diantar sama anakku. Dengan anakku bermalam di sana. Anakku mau pulang, diajak ibunya pulang. Dia tidak mau pulang, bilang dulu sama kok. Nanti aku telepon kok keluar sini, pika menjemput. Sedangkan itu tidak pernah ada responnya menelpon. Informasi berikutnya datang dari Provinsi Lampung. Penemuan mayat remaja perempuan di kebun karet Desa Kalirejo, Pesawaran menggegerkan warga. Terungkap korban ternyata berasal dari Dusun Kambulian, Desa Kalirejo, Negeri Katon, Pesawaran, berusia 14 tahun dengan inisial IT. Untuk informasi lebih detailnya Tribuners dan juga terkait pengungkapannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, ada rekan Oki Indrajaya. Silakan dengan informasi Anda. Halo, selamat sore rekan Dea Studio dan selamat sore Tribuners. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai kasus ditemukannya jasad seorang remaja perempuan yang ditemukan di kebun karet, tepatnya di Dusun Kamulian, Desa Kalirejo, Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Dan itu ditemukan pertama kali oleh seorang penderes karet yang biasa melakukan pekerjaannya di situ, dan ditemukannya pada hari Selasa pagi pukul 6.00 Tribuners. Dan ia mengira bahwa pertama kali ditemukan jasad itu adalah sesosok boneka. Namun ketika dilihat dengan sesama, justru ia terkejut dengan apa yang dilihat di hadapannya. Dengan begitu, maka ia memanggil seorang rekannya yang berada di belakang untuk membantu memperlihatkan apa yang ada di hadapan tersebut. Kemudian secara bersamaan sebelum kejadian itu pada malamnya itu memang ada ditemukannya informasi bahwa menghilangnya seorang siswi SMP yang terjadi di Dusun Kamulian pada pukul 20.00, dan dari keterangan bibinya sendiri bahwa IT itu menghilang setelah ia membeli pulpen dan keperluan sekolah. Namun di saat pulang, ia justru pamit lagi untuk keluar. Hingga saat itu tidak ada sama sekali kontak yang terjadi
antara pihak keluarga dan juga IT. Hingga pada akhirnya jenazah IT ditemukan di bawah kebun karet dengan keadaan tewas dan juga ditemukan luka di leher, Tribuners. Nah, diungkapkan kasus tersebut di Polsek Gedong Tataan yang menerima informasi bahwa telah kehilangan seorang anggota keluarga dan juga ditemukannya sosok jenazah, dan itu dicocokkan persis seperti apa yang sudah diinformasikan mengenai identitasnya, yaitu adalah IT, sosok siswi yang memang menghilang pada malam tanggal 6 hari Selasa, Tribuners. Lalu pada hari tanggal 7 Rabu diungkapkan bahwa diadakan konferensi pers, diungkapkan bahwa pelaku sudah ditangkap di hari sebelumnya pada pukul 13.00 oleh TK 308 Polsek Gedong Tataan dan dibawa ke Mapolres Pesawaran untuk diinterogasi lebih lanjut, dan dilakukannya keesokan harinya dilakukan konferensi pers oleh Polres Pesawaran dan juga Polda Lampung. Dengan begitu kasus misteri pembunuhan itu sudah diungkap yang dilakukan oleh tersangka KRS, yaitu warga dusun Mekarjaya, Desa Kalirejo, Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Ia mengakui bahwa motif melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan ingin mengambil HP milik korban IT dan juga menghapus data yang ada di dalamnya, Tribuners. Lalu tak hanya itu, pelaku KRS juga sempat melakukan ruda paksa dan juga melakukan kekerasan. Di antaranya adalah melakukan cekikan dan juga memecahkan bagian tubuh dengan botol yang ada di situ. Lalu setelah melakukan itu, pelaku KRS juga melihat apakah korban itu sudah meninggal atau belum, dan meninggalkan jenazahnya di kebun karet tersebut. Pada hari yang bersamaan malamnya, pelaku KRS ini juga ikut mencari sebagai langkah penyamaran yang ia lakukan. Hingga pada besokan harinya ia ditangkap dan juga diinterogasi hingga kasus tersebut dapat diungkap. Oke, kembali ke rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Oki Indrajaya untuk laporan Anda dari Provinsi Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ribuan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Aksi diikuti mahasiswa dari sejumlah kampus di Sumatera Barat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Wahyu Bahar, reporter dari Tribun Padang yang akan melaporkan terkait situasi saat demonstrasi berlangsung. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Dapat kami laporkan bahwasanya pada hari Rabu kemarin telah terjadi aksi unjuk rasa oleh BEM SB Sumatera Barat, BEM SB yang tergabung ialah jumlah mahasiswa dari Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, UIN Imam Bonjol, UIN Batu Sangkar, MSB dan sebagainya. Adapun masa aksi telah berdatangan sejak pukul 13.00 WIB. Mereka mulai long march dari perempatan jalan Simpang Presiden, kemudian bertolak ke arah DPRD Provinsi Sumatera Barat. Lalu masa aksi kemudian menyampaikan orasi, masing-masing orator dari kampus kemudian melakukan orasi, menyampaikan aspirasi yang didengarkan oleh semua masa aksi. Lalu unjuk rasa ini berakhir damai setelah pimpinan DPRD Sumatera Barat, yaitu Ketua DPRD Irsyad Safar, awalnya menemui perwakilan dari BMSB, kemudian menemui masa aksi di depan kantor DPRD Sumatera Barat. Adapun tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi ialah utamanya tentang penolakan kenaikan harga BBM. Kemudian pemerintah diminta untuk mengusut tuntas mafia migas. Kemudian pemerintah diminta untuk mencabut kenaikan tarif dasar listrik, sehingga setelah Irsyad Safar, Ketua DPRD, menemui masa aksi dan menyampaikan bahwa ia pribadi dari fraksi PKS juga
merasakan hal yang sama dan turut meminta pemerintah pusat untuk mencabut kenaikan harga BBM sendiri. Adapun kemudian setelah ditemui oleh Inisiatif Jafar, masa aksi kemudian membubarkan diri dan setelahnya pada hari Jumat mendatang, perwakilan dari masa aksi BMSB Sumatera Barat tersebut akan menjumpai Ketua DPRD Provinsi Sumbar yaitu Supardi pada hari Jumat bertepatan dengan jelang adanya rapat paripurna. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan Tribuners dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Baik, terima kasih rekan Wahyu Bahar untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke DKI Jakarta. Tribuners, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI menggelar unjuk rasa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada hari ini Kamis 8 September 2022. Meski diguyur hujan, aksi tetap digelar untuk menyuarakan aspirasi mereka. Saat ini, rekan kami Nova Lanten sudah bergabung bersama kami dan akan menyampaikan laporan mengenai situasi di sana. Silakan rekan. Ya baik, selamat sore dan juga Tribuners. Saat ini saya masih berada di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dan saat ini pula masih berlangsung aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Masa aksi saat ini dan juga Tribuners sedang cukup bergejolak begitu karena baik antara masa aksi dari BEMSI maupun juga kepolisian sedang terlibat saling aksi dorong, dan saat ini juga di belakang saya masih terjadi peneriakan lagu bersemangat begitu untuk membakar semangat para masa aksi. Nah, dia ada juga beberapa lalu sekitar pukul 3:15 masa aksi sempat menembus atau merusak kawat berduri yang telah disiagakan. Jumlah kawat berduri yang disiagakan itu adalah 2 baris kawat berduri dan juga sebuah beton yang diberikan menghalangi jalan agar massa tidak merangsek melewati kawasan Patung Kuda ini. Dan juga dia ada juga tuntutan yang mereka bawa bersama, yakni agar ya, baik, saat ini masih berlangsung juga aksi unjuk rasa dari BMSI yang tergabung antara mahasiswa dari wilayah Jabodetabek. Mereka membawa sejumlah tuntutan, yaitu diantaranya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dan mendesak pemerintah dan juga Presiden Jokowi untuk segera menurunkan harga BBM. Nah, dalam aksi unjuk rasa ini masa sebelumnya setelah menembus kawat berduri begitu hingga akhirnya bisa merangsek lebih dekat menuju istana Merdeka. Namun saat ini tidak ada juga Tribuners, terlihat masa aksi masih terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian. Petugas kepolisian pun terus berjaga mengamankan jalannya aksi unjuk rasa pada saat ini. Adapun juga selain BMSI, ada juga Tribuners, ada masa lain yakni dari Himpunan Mahasiswa Islam dan juga GMNI yang menggelar aksi unjuk rasa di sisi ruas jalan lainnya, yakni di sebelah tepat di belakang saya, di belakang sana. Sedangkan di belakang saya ini adalah masa dari BMSI. Dan mereka terus meneriakkan yel-yel membakar semangat para massa untuk menembus barikade polisi terkait untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda saat ini. Hujan pun sempat diguyur hujan tadi pada sekira pukul 14, namun hujan akhirnya sekarang ini berhenti dan juga massa terus menjalankan aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Adapun hingga saat ini situasi masih cukup kondusif karena juga Tribuners baik serta massa aksi maupun juga petugas kepolisian masih bisa menjalankan aksi unjuk rasa ini dengan cukup tertib. Demikian ya, dan juga Tribuners.
Baik, terima kasih rekan Nova Lanten untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus malaria kembali menjangkit pekerja proyek di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara beberapa waktu lalu. Kasus ini pun adalah kasus malaria kesekian yang menjangkiti pekerja di IKN. Beberapa waktu lalu juga ditemukan 8 pekerja terkena malaria di wilayah pembibitan Mentawir. Dan selengkapnya terkait informasi ini Tribuners akan disampaikan rekan Nita, reporter dari Tribun Kaltim yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasar Utara bahwa kasus malaria kembali menjangkiti pekerja proyek di Ibu Kota Negara beberapa waktu lalu. Hal itu kami dapatkan informasi dari penyelenggara program malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasar Utara, yakni Ponco Waluyo. Ia mengatakan bahwa ada 2 pekerja yang terkonfirmasi kembali positif malaria di wilayah IKN, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Mereka dikonfirmasi terkena malaria pada Agustus 2022 kemarin. Kemudian kasus ini adalah kasus malaria yang kesekian karena sebelumnya juga diberitakan bahwa ada 8 pekerja di proyek IKN yang terkena kasus malaria, tepatnya di pembibitan Mentawir. Kemudian 2 orang yang terkonfirmasi malaria saat ini bekerja di titik 0 IKN dan juga di pekerjaan jalan Kementerian PUPR. Kemudian salah satu yang menjadi penyebab tingginya kasus malaria di IKN ini sebab sebelum para pekerja tersebut masuk untuk bekerja di IKN, tidak ada survei migrasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait. Kemudian hal itu dikhawatirkan dapat menjangkiti para pekerja yang lain ataupun masyarakat sekitar. Sejauh ini Dinas Kesehatan sendiri, Dinas Kesehatan Penajam Pasar Utara maksud kami, melakukan deteksi dini penyebaran malaria ini. Hal itu dilakukan agar semua yang masuk ke PPU dapat dideteksi apakah terjangkit penyakit malaria atau tidak. Kemudian juga dari sebelumnya juga diberitakan bahwa dari pihak Dinas Kesehatan itu telah menggodok peraturan daerah agar upaya mereka ini ada payung hukumnya. Jadi nantinya setiap pekerja yang masuk untuk tinggal ataupun untuk bekerja sementara di Ibu Kota Negara itu wajib melakukan screening penyakit malaria sebelum mereka aktif bekerja di Ibu Kota Negara. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Nita di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat. Gara-gara sepuntung rokok, 3 unit rumah di Kampung Mongol, Kelurahan Tagalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor hangus terbakar. Jadi total di dalam ketiga rumah tersebut ada 44 jiwa dengan 11 kepala keluarga. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat, reporter dari Tribun Bogor yang akan menyampaikan kronologi kejadian. Silakan rekan Rahmat. Halo rekan Rahmat. Pada hari kemarin 3 rumah di Kampung Mongol, Kota Bogor terus kebakaran satu toko yang salah satu kasur di salah satu rumah. Alhasil puntung rokok yang mengenai kasur di salah satu rumah tersebut merembet ke rumah aslinya itu sangat berkepatan sekali. Halo rekan Rahmat.
Maaf Tribuners, terjadi sedikit gangguan. Kita beralih ke informasi berikutnya terlebih dahulu. Warga di sekitaran Pertamina Integrated Terminal Bolongan atau ITB mengaku mendengar ledakan saat insiden terbakarnya kilang berisikan Pertalite di Indramayu. Insiden kebakaran tersebut diketahui awalnya terjadi pada Rabu 7 September 2022 kemarin sekira pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Suasana pun sempat mencekam, warga berhamburan keluar rumah. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait insiden kebakaran ini, sudah bergabung bersama kami reporter Tribun Cirebon, ada rekan Handika. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami informasikan ya bahwa benar areal Pertamina Integrated Terminal Balongan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mengalami kebakaran pada malam hari tadi. Warga di sekitaran Pertamina Integrated Terminal Balongan pun mendengar adanya ledakan saat insiden terbakarnya kilang berisikan Pertalite di Kabupaten Indramayu tersebut. Setidaknya warga mengaku mendengar ledakan sebanyak 1 kali ya. Namun memang intensitas ledakan tersebut tidak terlalu kencang, tidak seperti ledakan pada tahun 2021 yang menimpa PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI RU6 Balongan pada 2021 lalu. Warga mengira bahwa bunyi ledakan tersebut diduga berasal dari petir yang menyambar areal kilang. Menurut salah seorang warga, saat itu ia sedang berada di dalam rumah bersama 3 orang anaknya. Saat malam itu juga diketahui juga sedang turun hujan ya. Warga pun sempat panik dalam kejadian tersebut dan langsung berbondong-bondong keluar rumah untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi dari area kilang ITB yang terbakar tersebut. Di sana suasana memang menurut warga cukup mencekam mengingat langit yang tadinya berwarna gelap tiba-tiba menyala merah. Mereka sangat khawatir insiden yang terjadi pada tahun lalu itu kembali terjadi. Dapat kami informasikan juga bahwa kejadian itu terjadi pada Rabu 7 September 2022 sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Api pun dapat dipadamkan sekitar pukul 01.03 waktu Indonesia Barat dini hari tadi ya. Dari sisi lain, Pertamina sigap menanggulangi insiden terbakarnya tangki di Integrated Terminal Balongan ITB Indramayu. Kebakaran tersebut tepatnya terjadi pada PV valve di area kilang ITB ya. Menurut keterangan dari Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Barat, Eko Kristiawan menyampaikan untuk penyebab kebakaran tersebut sampai saat ini pihaknya masih melakukan investigasi ya. Namun dalam upaya pemadaman tersebut, Pertamina sangat sigap untuk melakukan pemadaman api, yakni dengan menggunakan fire truck dan sarpas pemadaman yang tersedia di Integrated Terminal Balongan. Pertamina juga melakukan upaya pendinginan di sekitaran tangki yang terbakar agar api dari kebakaran tersebut tidak merambat ke area tangki lainnya. Adapun secara keseluruhan untuk lamanya kebakaran tersebut memang hanya sebentar, yakni hanya sekitar 1 sampai 2 jam saja. Dalam hal ini Pertamina juga menegaskan bahwa akibat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Dan operasional penyaluran BBM pun masih berjalan normal, tidak mengalami kendala apapun. Saat ini api memang sudah padam dan petugas pun tampak masih siaga ya, terutama di area kilang Integrated Terminal Balongan Indramayu. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Ya, dikembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih rekan Handika dan juga Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara bersama salah satu warga di sekitar lokasi kejadian bernama Amin. Berikut liputannya. Ya saya Mbak, waktu kejadian tuh ada di dalam sama 3 anak. Nah terus tahu-tahunya banyak WA dari keluarga sama grup Balongan. Nah pas saya lihat di sini udah pada ngumpul, ada banyak masyarakat sama polisi, aparat gitu. Itu tadi sempat terdengar ledakan apa gimana Pak?
Ya ledakan juga kayak sih, cuma petir aja. Nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar kayaknya sih. Itu kenapa katanya Pak bisa terbakar kayak gitu Pak? Ya Tersambar petir apa tersambar ya. Kalau Bapak sendiri lihat apinya sendiri Pak? Iya, cuma ya nggak terlalu lihat sih, cuma tuh ada pagar-pagar gitu kehalang ya. Tapi kelihatan ada api. Iya. Sempat panik nggak sih Pak? Ya panik mah panik, ya terus juga waspada. Gitu. Bapak sendiri takut nggak sih Pak? Ya takut. Kenapa takut? Takutnya kayak kejadian kemarin yang sebelumnya ya, yang trauma jadi kayak. Iya, trauma. Sempat ngungsi Pak atau menyelamatkan diri? Belum ada yang ngungsi dari Balongan mah. Tapi berhamburan mah iya ya warga. Iya, cuma ya kayak. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi bencana banjir dan putusnya jembatan di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Saat tiba di posko utama dan dapur umum milik Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Risma sempat menyemprot tagana yang membiarkan ibu-ibu korban banjir sibuk memasak sendiri. Dan berikut Tribuners, laporannya akan disampaikan rekan Salam, reporter dari Tribun Palu yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi bencana banjir dan putusnya jembatan di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu kemarin. Tri Risma hari ini pun saat tiba langsung melihat kondisi jembatan yang putus dan bergerak menuju posko utama serta dapur umum dengan mengendarai kendaraan roda 2. Mantan Wali Kota Surabaya itu pun sempat memarahi petugas dari tim Tagana dan pendamping PKH saat berada di dapur umum. Risma pun memarahi Tagana dan pendamping PKH sebab korban bencana yang melakukan masak-memasak di dapur umum. Risma menjelaskan agar tim Tagana dan pendamping PKH lebih peka saat terjadi bencana seperti membantu menyiapkan makanan di dapur umum. Dalam kunjungan itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini didampingi Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata, Wakil Bupati Sigi Samuel Ensenpomi, Sekda Prof Rudi Dewanto, dan Kapolres Sigi AKBP Reza Simanjuntak. Selain itu hadir pula anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muharram Nurdin, anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Matindas Jerum Mambi, Kepala BWS Sulawesi III Taufik, beserta Kepala BMKG. Selama kunjungan di Kabupaten Sigi, Tri Risma hari ini meninjau bantaran sungai, melihat kondisi terkini aliran sungai pasca banjir. Risma pun dari satu titik ke titik lainnya hanya dibonceng menggunakan sepeda motor oleh ajudannya. Selain itu, Menteri Sosial saat meninjau aliran sungai Miu di Desa Pakuli Utara menemukan satu alat berat tidak melakukan normalisasi. Sontak Menteri Sosial yang sering disapa Ibu Risma itu mempertanyakan adanya alat berat yang tidak beroperasi. Menurutnya alat berat seharusnya sudah melakukan normalisasi di bantaran sungai sebelum hujan kembali mengguyur Kabupaten Sigi. Risma pun meminta kepada Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata untuk memerintahkan operator dari pemerintah Kabupaten Sigi menggunakan alat berat di bantaran sungai tersebut. Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Taufik menjelaskan alat berat yang dimaksud Menteri Sosial itu baru tiba di lokasi bencana pukul 2 Rabu dini hari. Hingga Rabu sore kemarin baru ada 3 alat berat berada di Desa Pakuli Utara. Menteri Sosial pun saat berkunjung itu meminta masyarakat khususnya di Kecamatan Gumbasa itu mengungsi saat terjadi hujan. Risma menjelaskan pihaknya sudah berkomunikasi dengan PUPR untuk segera membuat tanggul sehingga saat terjadi hujan tidak mengakibatkan banjir sampai ke perumahan warga. Risma pun menuturkan apabila aliran sungai tidak segera dinormalisasi, maka akan membahayakan perumahan warga sekitar. Kementerian Sosial pun rencana akan mendirikan sejumlah titik untuk dijadikan tempat lumbung logistik. Dia menyebutkan sebanyak 6 titik untuk lumbung logistik itu akan didirikan di Kabupaten Sigi dengan memperhatikan peta wilayah tersebut. Rekan Dea. Baik, Tribuners Rekan Salam sudah melakukan wawancara dan mendapatkan keterangan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Berikut liputannya kami tampilkan. Memang
biasanya yang berat itu saat tinggal di lembah-lembah atau di lereng-lereng. Nah, karena itu harus ada treatment khusus terutama terhadap pengelolaan air yang berasal dari atas. Tadi saya sudah komunikasi dengan teman-teman dari PUPR, mudah-mudahan bisa dikerjakan karena kalau itu ditutup, ditanggul begitu, insya Allah dia nggak akan lari ke perumahan gitu. Karena kalau itu nggak ditutup, maka mereka harus pindah gitu kan, padahal kan tidak mudah kita carikan lahan itu. Seperti itu. Kita akan berikan untuk membuat lumbung karena ini diperkirakan sampai Januari Februari. Ya, November Desember yang paling berat. Curah hujannya. Karena itu tadi saya sampaikan ke Pak Bupati, jadi saat hujan warga sebaiknya mengungsi gitu, supaya tidak ada korban. Udah nggak bisa, ini harus seperti di daerah-daerah misalkan yang gempa begitu, ada gempa langsung lari ke atas gitu, supaya nggak kena tsunami. Jadi sama seperti ini treatmentnya, begitu hujan dia keluar langsung dari rumah gitu, begitu ya. Ada makanan, ada, nanti kita akan siapkan 6 lokasi untuk lumbung sosial, sehingga kalau ini jalan terputus maka ini. Kita beralih ke Jawa Barat, supporter Persib Bandung Bobotoh siap mendukung Maung Bandung langsung di Stadion Kanjuruhan Malang saat melawan Arema FC di pekan ke-9 Liga 1 2022-2023. Panitia pelaksana pertandingan Arema FC kontra Persib Bandung memberikan kuota 1.500 tiket untuk Bobotoh yang ingin menonton langsung di Stadion Kanjuruhan pada Minggu 11 September mendatang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Dianza, reporter dari Tribun Jabar yang akan menginformasikan lebih detailnya. Silakan rekan. Baik, Dianita dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada akhir pekan nanti, tepatnya pada Minggu 11 September 2022, akan berlangsung pertandingan antara Persib Bandung melawan Arema FC di pekan ke-9 Liga 1 2022-2023. Seperti yang diketahui bahwa pertemuan kedua supporter tim, yaitu Bobotoh maupun Aremania, sudah terkenal sejak dahulu. Dan pada kesempatan akhir pekan nanti, panitia pelaksana Arema FC memberikan kesempatan bagi Bobotoh yang ingin menyaksikan pertandingan langsung Maung Bandung berlaga di laga kandang tersebut, ya, Tribuners. Lalu Humas Viking Persib Club, yaitu Ibro Henry, menyambut baik wacana mengenai jumlah kuota tiket pertandingan yang diberikan kepada Bobotoh. Dirinya mengatakan saat ini sedang mempersiapkan mengenai teknis tur dan perjalanan untuk ke Malang, dan dirinya juga mengatakan bahwa rencananya Bobotoh akan pergi ke Malang dengan menggunakan bis. Dirinya juga menyebut positif semoga apa yang dilakukan panitia pelaksana serta kedua belah supporter bisa menjadi positif untuk sepak bola Indonesia. Namun seperti yang saya sampaikan saat ini terbaru bahwa ternyata pihak kepolisian dari Malang hanya memberikan jatah sekitar 500 tiket, yang dimana hal tersebut dihasilkan dari rapat koordinasi pada malam hari. Lalu hingga kini informasi mengenai keberangkatan mengenai Bobotoh ke Malang masih di-update, ya, Tribuners, karena hingga kini dari jumlah tiket yang tadinya 1.500 mencapai 500 sangat membuat sejumlah supporter kecewa mengenai jumlah tersebut. Mungkin seperti itu dia yang saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Dianza, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari sejumlah pihak terkait pertandingan ini selengkapnya. Belum, jadi ini kan ada ruang yang dibuka dari Panta Arema untuk memberikan kuota tiket ke Bobotoh yang ingin nonton di Malang. Nah, tujuan baik tersebut direspon oleh kita dengan niat baik, sehingga kita hari ini sampai di Malang, tadi diterima dengan baik di Arema. Ada berbagai perwakilan Aremania juga hadir, tapi keputusan boleh atau tidaknya masih
menunggu rangkaian-rangkaian acara yang masih akan dilakukan. Jadi kita rencananya masih mau keliling ke Korwil Aremania dan nanti akan ada rapat besar ini ya, dilihat oleh kelompok supporter yang lain. Untuk sekitar apa ramai soal konflik antara PT dengan Bobotoh juga kan belum habis. Iya benar. Itulah intinya saya minta tolong. Ya. Kemarin beberapa media juga bertanya ke saya, tapi saya cuma jawab apa semuanya. Ya saya nanti ngobrol dulu sama teman-teman gitu. Bergeser ke Jawa Tengah, Tribuners, biasanya calon pengantin mengendarai mobil bagus saat akan melangsungkan akad nikah atau resepsi pernikahan. Tapi ada yang unik di KUA Ngemplak, Jawa Tengah. Ada pasangan pengantin yang malah menaiki alat berat berupa stum di hari pernikahannya. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Tri Widodo, reporter dari Tribun Solo yang akan melaporkan. Silakan rekan. Iya dia dan Tribun dimanapun Anda berada. Kegembiraan pasangan Sudarto dan Siska ini semakin lengkap dengan kehadiran teman-teman pasangan pengantin ini yang baru saja kemarin telah melangsungkan akad nikah di KUA Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Tengah. Di mana selain kehadiran para teman-temannya ini, teman-teman ini juga memberikan kejutan yang sangat spesial di hari pernikahan pasangan ini, di mana teman-temannya Sudarto dan Siska ini memberikan kejutan berupa alat berat untuk dinaiki Sudarto dan calon istrinya saat akan menuju KUA tempat berlangsungnya akad nikah yang ada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, di mana berjarak kurang lebih 1,5 kilometer. Pasangan ini mengendarai alat berat berupa stum ini yang sebelumnya sudah dihias oleh rekan-rekannya tersebut, sehingga saat perjalanan mereka pun disambut antusias oleh masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang ingin melihat ataupun menyaksikan jalannya pasangan calon pengantin ini saat menuju hari bahagia, di mana mereka disambut dengan meriah oleh warga masyarakat yang ada di sepanjang jalan yang dilalui dari Desa Gedungan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dan Siska ini merupakan warga di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan Ngemplak yang merupakan KUA domisili dari si mempelai perempuannya ini. Selain memberikan kejutan berupa alat berat yang harus dinaiki, teman-teman dari Sudarto ini juga ternyata cukup kocak, di mana setelah acara sakral berupa akad nikah selesai, teman-teman ini langsung mendatangi Sudarto untuk memberikan kado kepada mempelai yang baru saja melaksanakan ikatan janji suci semati. Di mana kadonya ini pun jika biasanya kado dibungkus, namun kado yang diberikan teman-teman Sudarto ini berupa alat rumah tangga langsung. Selain itu, teman-temannya juga membawa seperangkat sound system ini. Setelah acara ini selesai pun sound system ini langsung dibunyikan dan Sudarto dan istri langsung diminta untuk berjoget. Tentu saja pemandangan ini di KUA ini merupakan hal yang baru, sehingga pernikahan ini pun bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, Sudarto juga berharap agar pernikahannya ini nanti bisa berjalan langgeng, diberikan dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Baik, terima kasih rekan Tri Widodo untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ratusan warga Balikpapan, Kalimantan Timur memadati kawasan pantai Manggar Segarsari pada Rabu 6 September 2022 lalu. Para warga antusias menyambut kedatangan perahu Sandek yang akan berlayar dari pantai Lamaru ke pantai Manggar Segarsari. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Abdul Rahman, reporter dari Tribun Sulbar yang akan menyampaikan bagaimana situasi saat acara tersebut. Silakan rekan. Ya, baik. Jadi saya akan melaporkan di Balikpapan Festival Sandek yang berangkat dari Polman ke Balikpapan
perahu Sandek ini tiba pada Rabu kemarin sekitar pukul 9 di pantai Lamaru, Balikpapan, dan disambut antusias warga Balikpapan, di mana dari pantauan kami di lapangan bahwa masyarakat sangat terharu dan terpesona melihat kedatangan 34 perahu Sandek di pesisir pantai Lamaru, Balikpapan, dan di mana masyarakat pun heran melihat perahu Sandek, bahkan mereka terkesima dengan perahu Sandek yang kemudian mampu mengarungi lautan dari Sulawesi Barat hingga ke Pulau Kalimantan Timur ini. Dari informasi Sandek yang tiba di Pantai Lamaru kemudian melanjutkan perjalanan ke Pantai Manggar, Segarsari di Balikpapan, dan disambut langsung oleh pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud dan PJ Gubernur Sulawesi Barat dan sejumlah petinggi-petinggi atau pejabat yang ada di Balikpapan ini. Dan dapat kami laporkan bahwa sore ini sekitar pukul 15.00 hingga pukul 16.00 telah digelar lomba segitiga yang dimana berangkat dari Pantai Manggar ke Pantai Balikpapan Super Club. Yang ikut lomba itu adalah 34 perahu Sandek, dan hingga saat ini perahu Sandek sudah kembali lagi ke Pantai Manggar untuk beristirahat dan akan melanjutkan kembali perjalanannya ke Sulawesi Barat pada tanggal 10 mendatang, seperti itu ya. Baik, terima kasih Rekan Abdul Rahmat untuk laporan Anda dari Sulawesi Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua. Tribuners, masyarakat adat Lembah Krimenawa melakukan aksi demonstrasi di lapangan kantor Bupati Jayapura. Mereka di sana menuntut kepastian pemerintah Kabupaten Jayapura untuk mencabut izin perusahaan kelapa sawit PT Permata Nua Mandiri. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Papua, ada rekan Putri Nurjanah yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Baik Dea, melaporkan dari Kabupaten Jayapura. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat adat dari Lembah Krimenawa menuntut pemerintah Kabupaten Jayapura untuk mencabut izin perusahaan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri, di mana perusahaan tersebut telah mendapat izin dari pemerintah Kabupaten Jayapura untuk membuka lahan seluas 30.092 hektar, di mana hingga saat ini pembukaan lahan yang terjadi sudah sekitar 70 hektar. Masa aksi yang berdatangan menuju ke kantor Bupati Jayapura meminta agar Bupati segera mengeluarkan SK pencabutan izin dari perusahaan sawit PT PNM. Pada aksi tersebut, masyarakat meminta untuk bertemu secara langsung dengan Bupati Jayapura Matius Awetau, namun sedang dalam perjalanan dinas di luar kota, sehingga pada aksi tersebut disambut dari pihak pemerintah Kabupaten Jayapura, yaitu Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro. Ya, dia dan juga Tribuners diinformasikan untuk aksi tersebut Matius Sawa selaku selaku Ketua Dewan Adat Suku Namblong dengan jelas meminta bahwa aksi tersebut untuk ditanggapi langsung ditanggapi secara langsung oleh Bupati Jayapura. Namun ditindaklanjuti oleh Wakil Bupati Jayapura, di mana Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro kemudian membacakan
tanggapan dari pemerintah Kabupaten Jayapura, di mana berisi bahwa izin perusahaan telah dicabut dan tidak ada lagi perpanjangan izin. Kemudian tidak boleh ada lagi atau larangan pemerintah Kabupaten Jayapura kepada perusahaan sawit untuk tidak lagi beraktivitas di lokasi lahan sawit yang telah dibuka. Yang berikut, Dea dan juga Tribuners, pemerintah sangat mendukung pemetaan wilayah adat, dan pemerintah Kabupaten Jayapura bersama pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, untuk menindaklanjuti hak guna usaha akan membicarakan secara langsung dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, Dea dan juga Tribuners, dari hasil aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adat dari Lembaga Griminawa ini, menurut Ketua Dewan Adat Suku Namblong, Matias Sawa, sangat tidak puas sehingga akan dilakukan aksi kembali pada 21 September 2022 nanti, dan akan bertemu langsung dengan Bupati Jayapura Matius Awetau, di mana pada saat itu Bupati sudah harus memberikan SK daripada pencabutan izin dari pihak perusahaan Permata Nusa Mandiri. Ya, demikian Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Putri untuk informasi Anda, dan berikut juga Tribuners kami tampilkan keterangan dari anggota organisasi perempuan adat Regina Bais lengkapnya. Sampaikan itu, kami sebagai perempuan adat, kami tidak puas karena itu sudah berulang-ulang kali seperti itu. Hanya penyampaian saja di atas kertas hari ini, tapi itu juga tidak puas karena kami mau langsung terima SK, bukan yang seperti ini. Kami mau SK pengembalian itu hutan itu, izin usaha, izin lokasi, itu SK itu yang kami minta. Hari ini kami harus terima itu, bukan yang seperti tadi. Kami tidak puas sekali. Kami mau Bupati cabut izin, terus kasih SK-nya langsung di tangan kami. Itu yang kami mau. Terus yang kedua, Bapak Bupati segera bicara juga untuk pengembalian tanah adat itu kembali kepada masyarakat adat. Kalau izin dicabut, terus tanahnya kemana? Apa dikasih kepada pengusaha lain lagi kah? Itu harus jelas, harus disampaikan kepada kami. Kalau hanya cabut izin, terus nanti pengusaha lain masuk lagi kah? Kami tidak puas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebagai perempuan adat Lembaga Griminawa, saya mewakili perempuan, kami tidak puas. Hari ini tidak puas. Mungkin Seorang ibu asal Kelurahan Kabur, Kecamatan Labita, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat melahirkan 4 bayi kembar. 4 bayi kembar ini dilahirkan dengan selamat di RSUD Provinsi NTB pada Rabu 7 September 2022 kemarin. Bayi kembar 4 ini merupakan putra ketiga pasangan petani dari Kelurahan Kaboro atas nama M. Umar dan Siti Nursia. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners, akan disampaikan rekan Lailatul Niam, reporter dari Tribun Lombok yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Proses rehab Pasar Bersehati Manado dilaporkan hampir rampung. Kadis PUPR Manado, Joni Suwu, mengatakan rehab sudah mendekati 90%.
Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Manado, ada rekan Arthur. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore Dea dan Tribuners. Jadi dapat saya laporkan bahwa pengerjaan Pasar Bersehati, tepatnya rehab Pasar Bersehati sudah mencapai 90%, dan kemarin diadakan peninjauan di lokasi rehab Pasar Bersehati yang berada di pusat kota Manado yang dilakukan oleh jajaran Dinas PUPR Kota Manado, dan memang mendapati bagian utama dari pasar tersebut sudah dalam keadaan selesai. Jadi yang masih belum rampung hanyalah ada 2 bagian kanopi dan juga ada food court serta bagian jalan yang dari paving. Jadi sisa bagian-bagian tersebut yang akan diselesaikan lagi, dengan target rampungnya pasar tersebut adalah pada bulan September ini. Jadi memang menurut maketnya, pasar ini akan dibuat dengan konsep modern dan juga pariwisata, di mana pasar ini memiliki food court, juga ada lokasi foto, dan ada sejumlah spot-spot wisata, karena memang pasar ini berhadapan dengan laut Selat Manado, juga ada di samping jembatan Soekarno yang merupakan salah satu ikon wisata di Manado dan memiliki pemandangan Pulau Manado Tua. Jadi pasar ini dibiayai dengan dana pen sebesar 6 miliar, dan memang ditargetkan menjadi pasar modern dan juga bernuansa wisata. Dan dari Wali Kota Manado sudah melakukan terobosan dalam pembangunannya dengan menggandeng pihak kejaksaan agar supaya penggunaan dana dalam pembangunan pasar tersebut dapat dikontrol dengan baik. Dan Wali Kota Manado Andre Ango berharap pasar itu menjadi pasar favorit bagi warga Manado, dan bukan hanya warga Manado saja, namun warga di Sulawesi Utara. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Arthur untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Nama kelompok Tani Genta Mustika Pandan atau GMP tengah naik daun. Kurang dari 2 tahun berdiri, produksi pertanian mereka membanjiri pasar Sintang khususnya sawi. Berkat kekompakan anggotanya, 60% kebutuhan sayur khususnya sawi di pasar Sintang dipasok dari Desa Merarai 1, Kecamatan Sungai Tebelian. Untuk informasi terkait ini, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Pontianak. Sudah ada rekan Agus Pujianto yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik ya, dan juga Tribuners, benar sekali bahwa kelompok Tani Genta Mustika Pandan tengah naik daun di Sintang, Kalimantan Barat. Berkat kekompakan para anggotanya yang hanya 27 orang, hasil pertanian mereka khususnya sawi itu membanjiri pasar Sintang, bahkan persentasenya mencapai 60%, Tribuners. Bahkan berdasarkan laporan tahunan kelompok tani ini, omset yang dihasilkan mencapai hampir 2 miliar rupiah, Tribuner. Dalam sehari hasil pertanian mereka ini bisa mengirim sawi khususnya ke pasar Sintang itu paling minimal itu 1 ton sampai 2 ton, Tribuner. Dan berkat keberhasilan ini, baru-baru ini pemerintah Kabupaten Sintang juga menetapkan Desa Merarai 1 ini sebagai kampung sayur, Tribuner. Dan berkat kekompakan warga juga ini semakin dikenal oleh warga, dan bahkan baru ini mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Kampus Sintang, membuatkan mereka aplikasi untuk jual sayur, namanya Sayur Segar, dan sudah diserahkan langsung usai selesai melakukan kuliah kerja usaha. Dan tentu saja ini diharapkan ke depan tidak hanya sayur sawi yang bakal membanjiri Sintang, tapi juga sayur-sayur lain dari hasil produksi tani yang memanfaatkan pekarangan rumah. Dan kami informasikan bahwa dulunya pekarangan rumah kemudian diganti menjadi tanaman sayur mayur. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Agus, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Jamin selaku Ketua Kelompok Tani Genta Mustika Pandan dan juga Lukmono Adi, Bendahara GMP selengkapnya.
Sebenarnya kalau untuk GNP ini yang menjadi andalannya itu Bang, di sini itu ya andalannya adalah ini tanaman sawi, produksi kita itu sawi terutama gitu. Jadi kalau yang masalah yang lain-lain seperti kayak cabai, bayam, kemudian ada daun seledri, kemudian ada timun, itu istilahnya itu hanya untuk sampingan atau penunjang aja gitu. Oke, untuk sawi sendiri per hari bisa berapa Pak? Untuk sawi sendiri itu ya itulah, karena kalau pasokan kita sedang banyak, kita bisa ngantarkan ke pasar itu bisa sampai 2 ton gitu. Tapi kalau sedang musim seperti ini, masa curah hujannya banyak seperti sekarang ini, ya kita kalau di kelompok GMP itu kan setiap bulan kita selalu buatkan rekapan sampai ke perankingan. Perankingan itu berdasarkan tonase. Jadi tiap-tiap anggota itu nanti panenan selama sebulan itu berdasarkan tonase nanti ada peringkat 1 sampai peringkat ke-27. Nah, untuk kalau dikalikan harga rata-rata sampai sejauh ini udah 1,5 tahun lah kurang lebih, Pak Tono salah satu anggota kita itu selalu ada di peringkat 1. Nah, itu kalau rata-rata dikalikan harga punya dia itu ya pendapatan sebulan kalau dari data saya itu sekitar 40 sampai 45 juta. Itu rutin? Rutin rata-rata itu. Nah, kalau mungkin kalau untuk di bulan Agustus ini kan karena kita belum rekap nih, karena kondisi hasilnya juga kurang, ya mungkin di angka 30-an lebih lah mungkin kisaran itu. Jadi artinya sayur ini ya buat kami petani-petani muda lah ya sekarang. Tadinya kan kayak Pak Tono itu kan tadinya operator di salah satu perusahaan alat berat di Pontianak, sampai balik kampung dan akhirnya hijrah. Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung melakukan razia ke dalam sel warga binaan pemasyarakatan pada Rabu 7 September 2022 kemarin. Di dalam razia ditemukan sejumlah barang termasuk benda tajam. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Lampung, ada rekan Sulis yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, rekan Dea, Tribuners, selamat sore, bisa saya laporkan dari Lampung ya. Di Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung tepatnya dilakukan razia insidental seperti itu yang sifatnya dadakan untuk mengecek bagian dari blok-blok dan juga kamar dari para warga binaan, di mana dalam razia ditemukan beberapa benda tajam Tribuners, termasuk diantaranya tang, pisau yang dimodifikasi, gelas, hingga bagian dari kipas angin, bahkan juga lem Tribuners. Namun dari razia yang ditemukan tersebut, dari pihak lapas sendiri tidak memberikan sanksi apapun bagi para warga binaan karena dinilai benda yang ditemukan tidak membahayakan. Terkecuali dari hasil temuan ditemukan narkotika atau handphone, baru ada sanksi tegas yang diberlakukan terhadap warga binaan tersebut Tribuners. Dan bisa kami laporkan juga selain melakukan razia di blok dan kamar-kamar narapidana, dari pihak lapas juga melakukan tes urin yang diambil untuk narapidana, di mana sampel 50 orang diambil secara acak lewat 5 blok yang ada di lapas ini, dan hasilnya memang tidak ditemukan hasil yang positif Tribuners. Dan untuk kondisi razia sendiri rutin dilakukan setiap 1 minggu sekali. Selain itu juga pihak dari Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Karang melakukan pemeriksaan gitu ya, menggunakan X-ray dan juga manual ketika ada kunjungan yang masuk ke dalam lingkup lapas. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Kepala Keamanan Abdi Hari Setiawan selengkapnya. Di sel gitu. Baik, kami dari Lapas Narkotika kelas 2 Bandar Lampung hari ini Rabu 7 September 2022 sesuai perintah dari Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melaksanakan P4GN dan deteksi dini gangguan keamanan di Lapas Narkotika. Hari ini pelaksanaan razia kita lakukan di 5 blok ABCDE, total kamar 10 kamar hunian yang kita laksanakan razia, dilanjutkan dengan tes urin bagi 50 warga binaan.
Untuk hasilnya dapat kita saksikan di sini, ada kartu remi, sendok stainless untuk cukuran, dan pisau yang dibuat dari cutter. Oke. Nah, ini apa rutin kita lakukan apa gimana, Bang? Gimana? Rutin kita lakukan apa gimana terkait razia? Kalau untuk razia hari ini kita lakukan secara insidentil. Untuk razia rutinnya setiap minggu dilakukan 1 kali razia. Kita beralih ke Provinsi Riau. Para personel gabungan mengikuti apel pencanangan gotong royong massal di Kota Pekanbaru pada Kamis hari ini 8 September 2022. Apel berlangsung di Baterai Batalion Arhanus C 13 Jalan HR Subrantas, Kota Pekanbaru. Untuk informasi mengenai program ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Fernando Sikumbang, reporter Tribun Pekanbaru yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Oke, terima kasih Dea, dan selamat sore Tribuners. Tadi pada pagi tadi Tribuners, oke Tribuners, maaf. Pada pagi tadi Tribuners berlangsung tadi di Batalion Arhanut C13 pencanangan Tribuners gotong royong massal yang digelar oleh aparat gabungan bersama unsur pemerintah kota Tribuners. Dan pada saat itu Tribuners ada sekitar 1.000 orang personel gabungan dari unsur pemerintahan, maksud kami Tribuners, dan juga unsur gabungan dari TNI dan juga Polri Tribuners. Mereka melakukan apel bersama, kemudian melanjutkan dengan proses gotong royong bersama Tribuners yang berlangsung pada Kamis pagi tadi Tribuners. Ada di 4 titik lokasinya, di antaranya di Jalan HR Subrantas Tribuners, kemudian ada di Jalan Ahmad Dahlan, kemudian berlangsung di Jalan Ades Cipto dan juga Jalan Riau Tribuners. Seperti disampaikan oleh PJ Wali Kota Pekanbaru Tribuners, Muflihun menyampaikan bahwa memang pada hari ini pihak pemerintah Kota Pekanbaru menggandeng unsur Forkopimda untuk ikut langsung membantu upaya penanganan masalah persampahan dan juga masalah penanganan banjir Tribuners di Kota Pekanbaru. Karena memang sampai saat ini kedua masalah tersebut masih menjadi permasalahan yang cukup krusial di Kota Pekanbaru Tribuners. Apalagi PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun menjadikan kedua program tersebut sebagai program prioritas. Maka unsur Forkopimda pun akhirnya ikut turun tangan bersama masyarakat juga Tribuners dalam upaya mengantisipasi adanya banjir dan juga mengelola sampah agar tidak terjadi tumpukan di sejumlah titik lagi Tribuners. Dan ia berharap nantinya untuk gotong royong massal ini juga bisa memacu semangat masyarakat untuk menggelar gotong royong serupa Tribuners di lingkungannya masing-masing Tribuners, agar nantinya kegiatan gotong royong ini bisa dilakukan secara menyeluruh di 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Namun untuk gotong royong massal ini sendiri nantinya akan rutin digelar setiap bulan nantinya Tribuners, karena memang ini adalah upaya bersama dari pemerintah kota bersama unsur Forkopimda yang ada di Kota Pekanbaru dalam upaya mengantisipasi adanya banjir dan juga mencegah terjadinya penumpukan sampah di beberapa titik di Kota Pekanbaru. Dan ia berharap nantinya masyarakat juga ikut serta dalam upaya menangani permasalahan terkait sampah dan juga dalam upaya penanganan banjir di Kota Pekanbaru. Begitu Dea, dan selamat sore Tribuners. Baik, terima kasih rekan Fernando Sikumbang untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengakui pengaruh Irjen Verdi Sambo sebagai mantan Kadif Propam Polri tidak hanya di pusat, namun pengaruhnya sudah mengakar sampai ke daerah-daerah. Hal itu yang membuat Bambang menilai penanganan kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sempat tersendat. Menurutnya, sebagai seorang Kadif Propam, maka Verdi Sambo bisa merekomendasikan seseorang masuk ke sekolah ataupun pendidikan, kemudian memiliki karir atau menjabat jabatan yang basah. Meski begitu, ia menyebut kini masyarakat optimis kasus ini bisa selesai
jika melihat komitmen dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri dinilainya harus menjadikan kasus ini momentum bersih-bersih internal dan mereka yang terlibat harus benar-benar dievaluasi ulang. Saat ditanya siapa yang dimaksud dengan mereka, Bambang menyebut bahwa hampir semua jaringan Sambo. Untuk itu Polri harus secepatnya membersihkan semua tanpa terkecuali. Terlebih Bambang menyebut di tengah masyarakat seringkali muncul anggapan bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bambang juga menyebut adanya kemungkinan Verdi Sambo membongkar segala yang dilakukannya di internal kepolisian saat persidangan nanti. Hanya saja semua itu akan diperjelas dan akan dilihat seberapa jauh keterlibatan para personel itu dalam jaringan tersebut. Menurut pengamat kepolisian ini, momentum tersebut juga harus dimanfaatkan untuk memulai dari nol kembali di institusi Polri. Jika tidak, Bambang sendiri mengaku tidak yakin bahwa kedepannya tidak akan muncul lagi Sambo-Sambo yang lain. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Verdi Sambo beberapa kali berdalih tidak mengakui pembunuhan Brigadir J. Listio Sigit menyebut Sambo beberapa kali mempertahankan skenario tembak menembak hingga bersumpah. Kapolri mengungkap Verdi Sambo baru mengakui pembunuhan terhadap Brigadir J setelah 2 hari ditahan di tempat khusus atau Patsus Makobrimob. Yang menceritakan mulanya saat kasus kematian Brigadir J mulai menyita perhatian masyarakat, Sigit langsung memanggil Sambo. Kapolri menanyakan langsung dugaan keterlibatan Verdi Sambo dalam perkara itu. Saat itu, Sambo sempat berseloroh sikapnya mempertahankan skenario tembak-menembak dalam peristiwa kematian Yosua adalah upaya untuk membela diri. Menurut Sigit, yang bersangkutan bahkan tetap bersikeras mempertahankan skenario tembak-menembak saat dipanggil olehnya untuk diinterogasi kembali. Proses penyidikan pun terus berjalan dan penyidik tim khusus Polri kemudian menetapkan salah satu ajudan Sambo yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae sebagai tersangka pertama. Setelah itu Richard kemudian mengubah keterangannya dan tidak lagi mengakui skenario yang dibuat oleh Sambo. Sigit kemudian kembali memanggil Verdi Sambo saat Richard sudah mengubah keterangan tersebut. Penyidik kemudian memutuskan menempatkan Sambo di tempat khusus di Makobrimob Kelapa II, Jawa Barat. Di tempat itulah Sambo kemudian mengakui kejadian pembunuhan terhadap Yosua. Hingga akhirnya ada 5 tersangka pembunuhan berencana, yakni Baradae, Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Tidak hanya itu, 97 anggota polisi juga diperiksa terkait pelanggaran etik terkait pengusutan kasus kematian Brigadir J. Dari jumlah tersebut, diduga ada 28 yang terbukti melakukan pelanggaran etik dan 7 yang ditetapkan tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan termasuk Verdi Sambo. Pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis G36 Bonazate jatuh di Selat Madura pada Rabu 7 September 2022 kemarin akhirnya ditemukan. Hingga kini pihak TNI AL dan unsur gabungan terus berupaya melakukan pengangkatan terhadap kerangka pesawat tersebut. Panglima Koarmada II, Laksda TNI TSNB Huta Barat mengatakan pesawat latih TNI AL itu ditemukan pada kedalaman kurang lebih 15 meter di bawah permukaan laut. Dalam proses evakuasi, sejumlah alutsista dikerahkan. Terdiri dari 7 KRI, kemudian ditunjang dengan 3 tim penyelam serta 2 tim Ops Pasca. Kendati kerangka pesawat ditemukan, Laksda mengungkap 2 awak pesawat hingga kini belum diketahui keberadaannya. Keduanya diketahui yakni merupakan pilot Letu Laut P. Judistira Eka Permadi dan kopilot Letda Laut Dendi Kresnabakti. Terpisah, Kadispen Angkatan Laut Laksamana Pertama Julius Wijoyono berharap kerangka pesawat latih TNI AL yang jatuh ini bisa diangkat pada Kamis hari ini. Pencarian terhadap 2 awak juga terus dilakukan dengan melakukan penyisiran. Diketahui pesawat latih TNI AL jatuh ketika melaksanakan latihan ADEK Siaga Armada 2 dengan unsur KRI di jajaran Koarmada 2. Pesawat tersebut hilang kontak di perairan Selat Madura 10 menit setelah lepas landas dari Bandara Juanda. Pesawat dipastikan terjatuh sekira pukul 9:30 waktu Indonesia Barat di alur pelayaran Barat Surabaya
antara Kabupaten Bangkalan, Madura, dan Gresik. Terkait berita yang sama, Tribuners, istri Letu Laut P. Yudhistira Eka Permadi, pilot pesawat latih TNI AL yang jatuh di Selat Madura ternyata tengah hamil dengan usia 9 bulan. Sang istri histeris tak menyangka atas kejadian yang menimpa suaminya, padahal sebelumnya masih sempat berkomunikasi. Kediaman sang pilot yakni di Jalan Patria Raya, Bambe, Rio Rejo, Gresik, Jawa Timur terpantau mulai ramai pada Rabu 7 September 2022 malam kemarin. Rekan dinas Letu Laut Yudhistira juga tampak berdatangan memakai seragam dinas. Sebagian kecil tampak duduk di ruangan utama rumah tersebut mendampingi istri Letu Laut Yudhistira Eka berinisial VI. VI yang memakai pakaian lengan panjang terusan motif batik dominan warna coklat dan berhijab pasmina warna oranye saat itu tampak memeluk erat salah seorang anggota keluarga dan terdengar cukup nyaring tangisnya sesenggukan. Salah satu anggota keluarga atau Bibi VI yakni Eni Sriwijayati mengatakan pihaknya belum mengetahui banyak informasi pencarian yang terbaru saat ini. Ia pun sempat mengatakan keponakannya terakhir kali sempat berkomunikasi dengan sang suami sebelum berangkat dinas pada Rabu 7 September subuh. Eni menjelaskan Letu Laut Yudhistira berasal dari Kabupaten Bondowoso. Semenjak menikah dengan VI sekira 1 tahun lalu, pilot yang menjabat Wadan Pesut 2 Flight 2 RON 200 itu tinggal serumah dengan sang mertua. Ia berharap suami dari keponakannya itu pun dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim penyelamat. Pasalnya, halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di Bincang Politik. Tribuners, kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Di sebelah saya sudah hadir Bang MD Rizani atau Bang Sani, biasa kita sapa. Bang Sani ini adalah Ketua Lampung Police Watch. Halo Bang. Halo. Gimana kabarnya Bang? Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah. Sehat ya Bang ya? Oke. Bang, hari ini kita akan berbicara mengenai isu-isu yang sedang hot lah gitu, terkait dengan kepolisian ataupun lembaga-lembaga terkait juga bisa ya Bang. Boleh. Tapi sebelumnya Abang perkenalkan dulu diri dengan Tribuners di rumah, pasti ada atau mungkin yang udah lupa atau belum tahu nih Bang Sani ini gitu. Boleh perkenalan dulu Bang. Ya, baik. Nama saya Muhammad Delbi Rizani. Saya adalah Ketua Lampung Police Watch yang diamanahi sejak 2005. 2005? Sejak 2005, aktif itu sejak 2001. Jadi kalau hari ini paham dengan apa itu polisi, apa itu aturan, atau apa itu aturan hukum yang melekat di dalamnya, ya mungkin karena memang udah keseharian ya. Keseharian. Tapi kalau basically saya justru dari FISIP. Dari FISIP? Iya. Jurusan apa Bang? Sosiologi malah. Oh, sosiologi. Sosiologi, kemasyarakatan. Oke. Bicara buruh, bicara. Karena saya juga FISIP Bang. Oh iya. Tapi pemerintahan. Oh iya, jadi tapi pada akhirnya itu menjadi ilmu dasar ya. Iya, benar. Untuk kita memahami situasi kemasyarakatan. Benar banget. Ya. Oke. Bang, sebelum kita lanjut kepada topik kita hari ini yang benar-benar ini eksklusif banget nih Bang, ya, pengen kita bahas dan kita obrolin malam ini. Sebelumnya apa sih Bang Lampung Police Watch ini? Abang bisa jelasin nggak? Ya, Lampung Police Watch itu kita bentuk
begitu isu polisi ini sudah setelah 98 itu kan terpisah, tidak lagi menjadi satu atap antara tentara dengan polisi. Yang harus kita pahami bahwa hari ini polisi itu tidak bertuan. Tuannya itu presiden. Dengan kesibukan presiden yang begitu banyak, rasanya banyak plus. Ya kan? Kalau tentara itu ada menhan, dia punya kasat, dia punya kasal, dia punya kasau, dia punya panglima TNI, dia punya menhan, dia punya Menko lagi. Artinya yang mengawasinya banyak, jenjang pengawasannya. Hari ini direct polisi itu langsung pada presiden. Yang kalau isu besarnya sih kita minta dia di bawah Mendagri, karena undang-undang yang dilekatkan kepada mereka itu sipil. Kalau polisi itu nakal, kalau polisi melanggar hukum, dilekatkan itu sama dengan kita undang-undangnya. Ya artinya dia masyarakat sipil. Yang mengawasi juga masyarakat sipil. Harusnya dia punya menteri di bawahnya, Menteri Dalam Negeri. Buktinya hari ini kan ada Tom Sitohir jadi Irjen Kemendagri. Terus polisi mau jadi PJ gubernur, mau jadi banyak kan, artinya dia ini sipil. Tentara begitu mau jadi PJ gubernur diributin. Nah, ini riskan. Presiden itu pejabat politik. Iya. Sementara tunduk dan patuhnya Kapolri itu hanya kepada presiden. Tidak ada menteri yang menaungi di bawahnya. Itu yang pada akhirnya kita menjadi platform kita bahwa dasar filosofi kita bahwa masyarakat yang harus mengawasi ini. Kita kalau nggak watching ini sebenarnya dasarnya kecintaan. Iya, benar. Paman saya polisi, saudara saya banyak polisi. Nanti akan kita cerita hal-hal lucu soal polisi lah. Yang itu dalam keseharian keluarga saya. Nah ini kalau mereka ngawur hanya nunggu dimarahin presiden, kan lama. Karena presiden juga banyak urusannya ya. Iya dong. Dia ada orang kita aja kadang-kadang belagak sibuk, kok nggak datang lu? Oh sorry bos, gue sibuk banget. Sesibuk apa sih kita? Apalagi presiden. Gitu. Jadi secara nggak langsung atau secara pendefinisian, Lampung Police Watch ini adalah lembaga yang mengawasi dari kepolisian ini sendiri ya, Bang? Dia NGO kan dia, tapi kan dia punya namanya Kompolnas. Kan dia punya, hari ini kan ada Kompolnas tuh. Tapi Kompolnas sendiri kan juga alumni mereka, terus menterinya ya Pak Mahfud MD ya, sibuk semua lah. Terus jadi, di daerah kan nggak ada. Di daerah nggak ada. Ya, namanya udah Kompolnas, Komite Polisi Nasional. Nggak ada Kompol Lampung. Nggak ada ya, nggak ada secara spesifikasinya. Kan dia luas, dia banyak banget ini polisinya. Setiap provinsi dia punya Polda, setiap kabupaten dia punya Polres. Kompolnas hanya berapa orang komisionernya gitu. Bang, sebenarnya tujuan adanya LPW ini apa, Bang? Ya kita mengawasi. Kita peduli dengan polisi. Kalau salah ya kita ingetin. Cara dari LPW ini mengingatkan lembaga ini gimana? Ya ada yang secara informal kita datangi, kita berikan masukan langsung. Kalau lembaga ini membuka diri, tapi kan beberapa tahun terakhir kita dianggap seperti musuh. Jadi sosok yang menjijikkan gitu kan. Padahal inilah yang kita takutkan kan, ketika soal senjata yang pengawasannya, penggunaannya, terus orang yang menggunakannya tidak dengan prosedur yang memang sudah ditetapkan, kan ngawur nih, punya gangguan kejiwaan, emosi yang tidak stabil. Kan kita sudah teriak-teriak beberapa kali. Saya pernah ditanya oleh Kabid Humas dulu sama Polda, adalah seseorang perempuan, saya panggil dia Yunda. Dinda, sebenci apa kamu sama polisi sehingga semua perbuatan polisi salah? Bukan Yunda, saya bilang. Kenapa? Ketika peluru itu keluar dari senjata itu, dia berjalan lurus, dia tidak peduli anak kamu kah, Kapolda kah, Joshua kah, Ahmad Karnain kah, dia jalan lurus. Emang kalau begitu tahu, oh ini Kapolres, belok. Pasti mati, pasti cedera, pasti luka. Nah kalau ini nggak dijalankan, dasarnya suka tidak suka, apalagi ada banyak isu suap di soal itu, ya inilah konyol faktanya hari ini. Banyak hal-hal yang konyol seperti itu. Jadi memang LPW ini sudah berdiri sejak lama ya, Bang? Ya setelah reformasi lah. 98? Ya 99-2000. Oke, berarti sudah lama banget ya? Kalau di Lampung ini hanya di Lampung aja atau ada di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia itu menginduk kepada Indonesian Police Watch.
Bang Neta Espani, tapi Lampung tidak. Lampung tidak karena kita sempat berdialog dengan Indonesian Police Force itu, kita beda arah pandang dan arah watching, arah pandangan. Kita beda kenapa? Kalau IPW itu mengawasi dari sisi aturan, betul mereka ada di Jakarta, mereka terintegrasi dengan Komisi 3, dengan DPR, ketika aturan kepolisian dibahas, mereka bisa ikut terlibat. Kalau kita hari ini kan sudah menunggu kebijakan aja. Akhirnya Lampung Police Force bergerak pada sisi teknis, pada sisi kerja, pada sisi kinerja. Prosedur penangkapan, prosedur tugas, prosedur penerimaan, bintara, prosedur penangkapan, prosedur penyitaan, sampai dengan penggunaan senjata, itu yang kita awasi dalam keseharian polisi lah. Tidak lagi kita bicara soal kebijakan, tidak lagi bicara kebijakan. Gitu ya. Memang secara teknisnya ya, yang betul, diawasi. karena kita tidak bisa bicara undang-undang karena kita di Lampung, undang-undang kan dibahas di Jakarta. Benar. Iya. Oke. Bang, ini kita kan menelusuri dan kita melihat ya banyak. Sekarang itu lagi happening banget gitu fenomena tentang Polri, kepolisian ini lagi gencang-gencangnya gitu kan ya, nggak di atas, nggak di bawah nih. Udah kalah isu minyak tapi. Udah kalah pokoknya Bang. Bahkan baru-baru ini kan kita dengar bahwasanya ada Sambo versi Lampung. Nah, ini yang mau kita bahas malam ini, baik secara sudut pandang LPW maupun dari psikologisnya nih Bang. Betul. Ya, yang pertama pengen saya tanyakan adalah, menurut Abang sendiri, bagaimana cara Abang untuk menyikapi dan melihat fenomena polisi tembak polisi di Lampung Tengah ini yang terjadi nih Pak? Sudah lama kita melihat gejala ini yang sudah kita ributkan. Itu sudah bukan lagi 1-2 kali kita ribut dari mulai senjata hilang, polisi buang tembakan ngawur, polisi mabuk buang tembakan seperti koboi. Ini udah kita ya, tapi kan ada kalanya ketika media lagi daring-daring sama Polda, lagi daring-daring, lagi cinta banget sama Polres, ya kita nggak ditulis. Kita udah teriak-teriak karena partnership kita ini yang hanya bisa menyuarakan kita, corongnya hanya pers kan. Tapi kalau persnya sudah menjadi darling Kasat Reskrim, Kasat Lantas, ya sudah habis. Lampung Polsut sendirian gitu. Nah, ini sudah lama kita khawatirkan, bahkan sudah berbelas tahun yang lalu soal senjata. Karena senjata ini ada satu penyakit yang namanya trigger happy. Ini hasil riset psikologi bahwa orang kalau pegang senjata itu ada satu kegembiraan ketika dia bisa meledakkan senjata itu. Itu adrenalinnya membara ya, gitu, punya kesenangan tersendiri. Karena kan senjata itu punya efek menagih, efek kecanduan. Dengar suaranya, dengar rasa getarnya, bau misiunya, itu menghadirkan efek rindu itu. Ya. Jadi memang ada gangguan atau diagnosis seperti itu Bang? Ada bahaya, nanti dia trigger happy. Seperti oknum polisi yang menembak seorang tersangka lebih dari 1-2 lubang. Sambo itu termasuk trigger happy. Sudah dia tembak Joshua, lalu tembak ke atas lagi, dia semakin darahnya semakin bergolak ketika dia meledakkan senjata itu. Dan gak usah dipungkiri lah, semua orang pasti punya efek rindu dengan senjata. Dia kangen dengan ledakannya. Itulah kenapa satuan setingkat Polres atau satuan setingkat Kompi Brimob itu harus punya lapangan tembak. Bukan hanya soal untuk mendidik kemahiran, tapi untuk obat kangen. Sehingga ketika dia rindu, bukan di jalan dia nembak. Dan bukan salah sasaran juga ya Bang? Juga melatih kemahiran menembak kan gitu. Tapi ini sebenarnya juga untuk bagian dari saluran. Kalau lu kangen ke situ tuh, nembak ke situ, jangan di sini dong gitu. Benar. Karena dia punya penyakit gitu. Kita pernah bercanda kok, satu-satunya makhluk Tuhan, makhluk Allah yang nggak gratil dengan senjata itu walaupun sudah diberikan, hanya Israel kok. Yang diberikan trompet belum ditiup sampai sekarang. Dia juga nggak iseng nyoba gitu loh. Tapi seorang anggota polisi disumpah bagaimanapun juga, kamu jangan ledakan kalau belum diperintahkan. Di dalam kamar tanpa diisi peluru akan dia coba tuh, cetek. Karena rasa penasaran itu tadi. Ya, itu tadi satu-satunya makhluk Tuhan itu cuma malaikat peniup trompet itu aja, tanda kiamat itu. Selebihnya pasti coba. Anda dikasih gitar, Mbak dikasih gitar, pasti coba tuh ting. Iyalah, karena manusia kan punya rasa penasaran itu tadi. Ya, gitu loh. Dia punya nafsu. Nanti efeknya dia pengen coba, lalu rindu.
Jadi menurut Abang kasus yang terjadi baik di pusat seperti kasusnya Ferdy Sambo dan juga polisi di Lampung Tengah yang tembak polisi ini ada kaitannya secara psikologis? Ya ini masalah klasik kok. Hanya soal penggunaan senjata dan pengawasan penggunaan senjata yang nggak jelas kok. Nggak jelas ini. Kenapa bisa nggak jelas? Nggak jelas psinya bagaimana. Ada psikotes soal nanti calon-calon orang-orang yang akan menggunakan senjata ini dia tes, ada psikotesnya. Tapi kita tahu kok si A ini labil, si A ini emosional. Jangan kan dia jadi polisi, sebelum jadi polisi aja kerjanya bawa pisau kok di kampung. Kan ada teman-teman kita di SMA kerjanya berkelahi aja, jadi polisi dikasih senjata gitu kan. Kok tiba-tiba bisa pegang senjata? Oke. Nah, jadi kalau dari tahap awal penggunaannya saja syarat untuk menggunakan senjata, memegang senjata itu sudah tidak jelas, ini pasti tidak jelas. Itu tadi lahir orang-orang yang kan ada situasi harian psikologi, ya kan? Bujang seorang polisi yang memang dia lajang dengan sudah berkeluarga itu kondisi kejiwaannya beda dong. Beda dong. Saya dengan Pimret tadi pagi telepon sama bercanda. Kita saja berangkat dari rumah sempet pamit sama istri, dijawab nggak lurus itu galau di jalan. Iya kan? Kenapa ya gitu? Di kantor tuh merusak semua lah udah. Pagi Pak ya gitu aja kan. Jadi imbasnya ke semua gitu. Lah kita tahu gaji Bintara berapa? Dia menyekolahkan anak, istrinya punya arisan, kuota telepon, pajak mobil, kebutuhan lain, mertua dan lain-lain, bebannya banyak, belum tunggakan perkara dan lain-lain. Ya kan? Ini yang harus diawasi secara harian. Oleh siapa? Pimpinan setingkat di atasnya, Kanitkah, Katimkah, Kasatkah, harus tahu ini. Paman saya seorang polisi kata paman saya, kamu belum jadi polisi kalau kamu belum tahu jumlah lampu teras tetanggamu, kamu belum tahu jumlah anak ayam tetanggamu. Kata saya seserius itu tak om. Loh, bagaimana kamu akan mengawasi satu sektor yang dulu itu 3 kecamatan loh, satu polsek itu 3 kecamatan. Nggak usah ngomong besar kamu. Kalau jumlah lampu tetangga, jumlah motor kamu nggak hafal. Kan bukannya dia bagian dari pengawasan kamu, penjagaan kamu jamin keamanannya, gitu kan? Kalau berarti memang secara psikologis berkaitan ya? Iya jelas. Karena mental itu tadi atau karena memang dia kurang dalam penanganan senjata itu tadi tuh? Ya ini kan pertama dari prosedur pertamanya memang sudah tidak laksanakan dengan baik. Lalu yang kedua spirit korup kan sudah tidak ada. Antar satuan kita sama-sama pahamilah. Bayangin seorang polisi di Bandarjaya, buser Polres tembak-tembakan depan polsek. Polisi polseknya videoin. Ya kan? Lalu si buser itu, anggota buser itu kehabisan peluru karena senjata polisi kan revolver. Senjata si penjahatnya ini itu FN yang 9 peluru jumlah bisa 9, bisa 12, bisa 17, sementara ini kan cuma 6 peluru. Habis dia. Begitu dia habis, dia nyelinap. Mobilnya diambil sama penjahat itu di depan persis Polsek Lampung Tengah, Polsek Terbanggi Besar. Mobilnya dirampas sama penjahatnya. Itu satu polsek, senjatanya satu gudang. Tidak ada yang menembak tapi berhasil memvideokan. Ini kan udah kayak anak SCBD ini. Kok jadi sadar kamera itu di videoin? Temennya mau mati lu ini. Ini kan jelas. Apa kata anggota polsek? Mungkin dalam hatinya bodoh amat, dia orang Polres, gua orang polsek. Ini bahaya. Kalau Mbak tanya hari ini, tanya anggota Brimob, beberapa anggota Brimob tanya, kamu polisi? Bukan, saya Brimob. Kan bahaya ini. Buser ngubur-ngubur penjahat, Polantas asik aja. Polantas ribut sama polisi, buser lewat, bodoh amat, gua kan buser. Ini nggak ada, jangan bohong. Yuk, kalau nggak kita riset. Nanti kalau saya pampangin angka statistiknya, pucet polisinya kan. Ngaku aja lah. Jangan bilang, Lampung Polisi ngeceh bau. Tepuk dadamu sekarang. Kamu punya nggak SP di Korup? Kalau punya, satu klik di bawah itu hormat patah-patah sama kakak Leting. Hari ini, yang nembak di Lampung Tengah itu, adek Leting. Satu klik di bawahnya. Ya kan? Tapi ini kan bukan masalah baru. Memang sudah lama ya Bang? Iya dong. Ego bodoh amat, spirit korup sudah nggak ada.
Jadi seharusnya apa tuh Bang yang dilakukan seharusnya oleh anggota Polri? Dibenahi kejiwaannya. Dibenahi lagi Ya kejiwaannya. dibongkar dong ini. Menurut Abang, nah kan gini Bang, mungkin yang tembak-menembak ini udah Ini kasus lah. ya kasus lah ya Iya. gitu kan ya. Dan ada psikologi, tapi itu kan hanya pas mereka masuk aja Bang. Pas masuk kan tes. Ada saat mengambil senjata, ada. Ngambil senjata juga. Ada. Artinya kan berarti masih Tapi ada berapa tesnya lama? Senjata kan kadang-kadang sampai 3 tahun dia pakai Iya. nggak pernah diuji lagi. Nah itu dia, jadi perlu pengujian lagi seharusnya Ya, Bang. kenapa nggak 6 bulan? Kenapa nggak dipantau harian? Saya punya om dulu anggota Brimob, saya masih SMP. Dulu Polda yang di Teluk itu Kompi Brimob namanya. Saya di situ. Saya libur sekolah, saya tepat om saya. Om saya itu pagi sedikit bantah dengan istrinya, ribut mulut lah. Tidak lama, setengah jam itu datang propos, ketuk rumah om saya. Dia bilang saya diperintahkan oleh komandan Kompi untuk mengambil senjatamu. Diambil. Kata om saya apa alasannya? Nanti kamu akan dipanggil sama Danki dijelaskan. Setengah jam kemudian dia dipanggil, diiring sama propos itu, diiring. Setelah pulang dia bilang sama istrinya, loh gara-gara kamu senjataku ditarik. Ini kan bahaya, dia sedang bertengkar sama istrinya. Kalau dia pegang senjata, kalau dia hilap, dia tembak nggak? Kan banyak anggota polisi nembak istri. Banyak. Mungkin kita lihat angka statistiknya, banyak. Kita review apa? Ayo, pencet googling aja, selesai kok. Jadi menurut Abang sebaiknya penggunaan senjata Polri itu seperti apa Bang? Di samping ada uji psikologi saat dia akan menggunakan, dan uji ini harus dilibatkan pihak ketiga dong. Jangan sendiri-sendiri. Itu tadi nanti ada suap, ada suka tidak suka. Ada yang lebih ironis lagi, dia buser, dia curhat lewat telepon, Kak tolong si Kak teleponin si ini Kak, kenapa? Senjataku diambil. Kamu punya kesalahan? Enggak. Kenapa? Dia kayaknya nggak senang sama saya, kan lucu. Ada yang memang kejiwaannya memang lagi fluktuasi, dibiarin pakai senjata karena dia suka pimpinannya. Kan nggak boleh suka nggak suka. Ini kan orang itu, ya perempuan saja punya 15 hari yang memang lagi kacau banget saat dia menstruasi kan. Benar. Bagus-bagus, bau suaminya dibilang bau kuli. Enak-enak, masaknya garam semua. Ini kan emosi harian kan. Diuji dong. Emang polwan bukan perempuan? Emang polwan nggak menstruasi? Gitu kan. Emang laki-laki nggak deket dengan polwan-polwan itu? Kan mungkin istrinya si polisi ini polwan juga kan. Dipantau dong, harus tahu. Kalau soal polisi masuk penjara, polisi melanggar aturan, itu biasa. Biasa itu. Jadi menurut Abang yang paling krusial sekali di kepolisian ini apa sih Bang kasusnya? Yang pertama saat rekrutmen dia menjadi anggota polisi, harus jelas. Tapi kan kemari ke sini sudah mulai serius lah. Saya sempat di Pak Hendro, lalu yang sekarang ini belum dengar juga, tapi memang tegas sekali. Scoring itu langsung diumumkan, berguguran setiap harinya. Tapi ada satu tapi lagi. Syukur-syukur nanti Kapolda akan tonton lah apa ini. Sejak 2001 saya terlibat di Lampung Police Watch, sejak 2005 saya menjadi ketua Lampung Police, tidak pernah sekalipun SPN atau SDM Polda Lampung itu mengontak saya untuk memantau integritas, bahwa penerimaan Bintara itu betul-betul tidak ada suap dan betul-betul sudah menjalankan aturan secara baik. Saya dengar LSM-nya itu justru tidak capable dan tidak dalam kapasitasnya mengawasi itu. Saya tidak mau sebut namanya karena dia kawan saya juga. Saya nanti sampai hari ini tidak pernah. Padahal satu-satunya yang berhak untuk mengawasi penerimaan Bintara di Lampung ini hanya Lampung Police Watch. Saya diam, saya mau tunggu sampai kapan? Sampai hari ini saya dipanggil tribun baru saya kasih teriak. Moga-moga didengar. Nggak perlu bayaran, nggak perlu seragam, nggak perlu honor. Oh nanti Lampung Police Watch minta satu bangku ini polisinya. Nggak penting bagi saya, nggak penting. Orang saya sudah mau 50 tahun. Emang saya mau jadi polisi? Enggak, anak saya masih SMP, nggak penting. Tapi memang keadilan itu yang perlu diperlihatkan. Iya dong, ya Bang. jangan nanti anak petani nggak bisa, anak orang kaya boleh. Benar. Kan udah jadi rahasia umum. Tapi nggak tahu kemari-kemari nggak tahu ya. Iya. Lu kalau nggak kaya nggak bisa jadi polisi, lu tahu nggak sekian? Kabar burung sih. Bahkan kabar burungnya juga nggak sampai di situ Bang. Apa? Sampai ya cakan harga juga kita udah bukan rahasia Kita tahu lagi. polwan harga sekian, sudah siap sekian tapi sekian. Tapi kalau dibilangin nanti dibilang menghina, oh siap-siap Lampung Police ditangkep tuh, UTE itu dia. Ya, ini kan seperti kita mencium satu aroma bau.
bisa kita rasa tapi nggak bisa dirawat, namanya suap. Ya, buktinya ada yang ditangkap soal yang ngejoki tuh, ASN kepolisian yang sudah berapa ditangkap kemarin kasusnya kan? Iya. Buktinya itu ada kan? Ada. Untung ditindak. Sebelum-sebelumnya yang tidak lewat dia dijoki lewat laptopnya yang pura-pura dia ngisi, ya kan? Yang itu kan kalau nyanyinya lip sync, dia pura-pura ngisi tapi sudah ada dari luar kan, sudah ditembus IP-nya, sudah ditembus dengan ininya, dikerjain dari luar, dia pura-pura ngisi aja, tapi ketahuan, ya ketahuan loh. Cyber itu ketahuan kok, dimonitoring kok, penjahat tahu kok, judi sekarang online tahu kok. Kan katanya judi diberantas, tapi masih kok SMS saya masuk, ya kan? Apa sih namanya? Masih nawarin ya Bang ya? Apa namanya itu? Nawarin aduh, saya nggak tahu istilahnya itu untuk nambah bikin akun itu, ini yang sekarang lagi judi online. Iya, judi online yang lagi booming-boomingnya. Padahal janjinya satuan cyber itu bilang, kita tanya polisi cyber itu gimana patrolinya, apa seperti Sabara muter-muter pakai lampu yang wing-wing begitu. Oh ternyata enggak, katanya dia patrolinya pakai laptop. Oh gitu. Dipantau. Kita lagi ngupload sesuatu yang riskan berbau teroris, kita terus dikejar. Ini SMS-nya massal dibagi kepada kita sampai kita risih ini. Sama dengan gade BPKB itu kan. Ya kan? Kalau nganggur gade aja gitu. Ini sudah sampai dengan judi. Kok kan dipatroliin sih? Rasanya juga polisi dapat kok SMS gila itu. Buktinya data kita kan hari ini bocor. Berapa juta? 3 juta? Nik kita yang sudah bocor. Masa nggak ada nik polisi di situ? Masa nggak dapat SMS judi seperti itu? Atau bahkan dari oknumnya sendiri juga yang bermain, kita nggak pernah tahu. Ya itu yang ada pada akhirnya jadi isu liar Sambo 303 judi. Ya kan Sambo dibilang bendahara 3. Tahu bendahara 3? Dari situ dari pasal 303, bukan nomor 3 jadi bendahara di Mabes Polri, tapi kan lagi-lagi itu isu katanya nggak terbukti. Sudah coba nih sama polisi digeser isunya dengan dibantai seluruh judi se-Indonesia nih. Setiap provinsi judi gedenya ditangkepin, tetap aja orang fokus dengan Sambo. Tetap saja 15 miliar ibu-ibu habis duit untuk beli kuota ngepoin Sambo per hari. 15 miliar. Ya, di Indonesia 3 jam sekali. Begitu Joshua mati, diketahui oleh publik, itu 15 miliar omset penyelenggara telekomunikasi total seluruhnya itu dari ibu-ibu belanja kuota 3 jam sehari untuk mantau Sambo dan kawan-kawan. Ya kan? Artinya memang ini kasus yang benar-benar diikuti di seluruh Indonesia ini ya Bang. Ya akhirnya harus nggak luput dari perhatian kita. Sekarang polisi mau dipercaya nggak? Nah itu dia. Kalau nggak mau dipercaya terusin aja. Ya kan? Ini soal citra. Soal citra dan juga soal kepercayaan masyarakat. Nah Bang, ada juga kan memang yang menyebutkan polisi itu mempunyai sumbu pendek gitu Bang. Istilahnya sumbu pendek. Nah itu benar atau gimana sih Bang menurut pandangan Abang? Dia kan kembali kejiwaannya. Oh udah direnumerasi, sudah dengan segala macam lah. Jadi dikasih gaji gede lah. Gaji gede polisi seberapa besar? Jadi ada satu riset Mbak, ada satu petinggi polisi yang hari ini dia bertugas dikaryakan lah di kementerian. Dia bilang begini, saya berpikir polisi itu tidak punya kinerja yang baik. Saya berpikir polisi itu malas kerja, polisi itu tidak punya nilai pengorbanan. Tapi setelah saya masuk ke dunia pegawai negeri sipil, ternyata lebih buruk katanya. Kenapa buruk? Polisi itu jelek-jeleknya polisi mau korban loh. Korban kecopetan 200.000 rupiah. Si polisi ini ngejar copetnya habis 500.000 rupiah. Coba demi menegakkan hukum. Pakai uang dia lo, nggak nunggu uang negara, ya kan? Iya. Artinya polisi ini masih punya rasa pengorbanan, ya kan? Tapi dia berdampak pada apa? Isi dompetnya habis dong. Begitu pulang kan dirinya merengut. Ada arisan, ada kebutuhan, ada SPP anak, ada daftar ulang, ada ngebiayai mertua sakit, berobat. Ini jadi problem begitu sampai kantor setumpuk perkara, satu perkara itu 7 bendelnya penggandaan diserahkan kepada jaksa, dibilang berkas belum lengkap sampai pening palanya. Begitu oknum jaksanya dilipetin duit, di bawah berkasnya diterima, kan duit lagi. Perkara uang lagi, duit lagi. Dibebankan kepada seorang itu. Kita tahu tanya, ada nggak APBN untuk pemberkasan? Ada.
Sampai nggak kepada Bintara itu? Kepada Kanit, kepada Katim, kepada tukang sidik, penyidik, nyampe nggak uang itu? Coba kita tanya. Saya mau bilang nggak nyampe, dibilang saya nanti menyebarkan berita bohong. Dibilang nyampe, di rumah saya itu bergelas-gelas kopi habis hanya untuk mereka curhat. Iya kan? Apalah bang, loka ini bang, kacau kalau begini bang, gitu kan. Akhirnya berebut nih, pengen jadi polantas, pengen jadi polisi narkoba, pengen jadi polisi korupsi. Kenapa polisi umum udah nggak ada duitnya lagi? Karena polisi korupsi bisa mereksain pejabat korupsi, moga-moga dapat duit gede. Polisi narkoba bisa nangkep narkoba, pengguna narkoba rata-rata orang kaya ditangkap bisa ngasih uang gede gitu. Kalau kayak gitu orientasinya ke uang, artinya masyarakat ini perlu percaya sama siapa nih Bang ya? Kalau orientasinya lagi-lagi ke uang. Ya gini aja lah, kalau kita boleh lihat di mana-mana tuh dari mulai polsek sampai dengan polda siap melayani. Siap melayani. Ya, coba ke polda, 2 km dari polda parkirnya. Apa yang mau dilayani? Itu parkirnya untuk kita. Tapi habis untuk semua polisi. Minta lagi tuh pohon Ambon ditebangin tuh, untung teman-teman Walhi nggak ribut. Itu berapa ratus tahun usia pohon Ambon ditebang hanya untuk parkiran polisi, bukan untuk kita. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusuma Syaifah di Bincang Kesehatan. Tribuners, hari ini saya sudah terhubung dengan Dr. Humin Saranto, SPA MSI. Halo dokter, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya, dokter, hari ini kita akan berbincang-bincang yaitu mengenai tentang malaria nih dok. Ini topik kita hari ini cukup eksklusif sekali Tribuners, karena kita akan membahas dan kita akan mengupas tuntas tentang cara mengatasi dan juga mencegah malaria bersama dengan Dr. Humi Saranto. Nah dok, ini saya enaknya panggilnya siapa nih? Dokter... Biasanya dikenal Dr. Anto. Oke, Dr. Anto. Dr. Anto, sebelum kita masuk kepada topiknya yang benar-benar Tribuners mungkin sudah penasaran juga nih dok, boleh nggak kita kasih informasi kepada Tribuners di rumah, kira-kira malaria itu penyakit apa sih dok? Iya, jadi malaria itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh suatu plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Itu tentang malaria, pengertiannya ya. Iya. Oke. Jadi memang penyakit ini ditularkannya melalui nyamuk ya dok? Betul. Lalu apa yang membedakan nyamuk malaria ini dengan nyamuk yang biasa kita digigit nyamuk gitu dok? Ya, nyamuk macam-macam ya. Iya. Ternyata nyamuk juga banyak macamnya ya dok? Ya, yang dikenal kita nih ada nyamuk demam berdarah ya, nyamuk Aedes yang menyebabkan demam berdarah, ada nyamuk Culex yang menyebabkan gatal-gatal kalau menggigit, dan yang terakhir nyamuk malaria ya Pak. Nyamuk malaria. Jadi penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk Anopheles. Oke, jadi malaria ini disebabkan oleh nyamuk Anopheles. Anopheles. Oke. Dokter, berarti kan ini nyamuknya berbeda juga ya dengan nyamuk yang biasa menggigit kita tapi gatal-gatal doang tuh dok. Ya. Nah, seberapa bahayanya kah nyamuk malaria ini sih dok? Ya, nyamuk malaria ini
cukup berbahaya karena bisa menyebabkan komplikasi yang berat. Jadi penyakit malaria itu tidak boleh disepelekan ya. Ini termasuk penyakit infeksi yang juga banyak terjadi di negara kita di Indonesia dan bahkan bisa terjadinya malaria yang fatal atau malaria berkomplikasi. Jadi kita harus hati-hati dengan penyakit malaria ini. Tidak boleh lupa ya. Nah dok, cara membedakan nyamuk malaria ini dengan nyamuk yang biasa itu ada ciri-ciri khusus yang bisa kita kenali nggak sih dok? Agak susah ya mbak ya mengenali. Tapi intinya kalau yang paling gampang itu nyamuk Aedes aegypti itu kakinya tuh dia belang-belang putih dan hitam. Itu nyamuk Aedes aegypti. Kalau nyamuk malaria ini nggak ada belang-belangnya. Jadi semacam nyamuk yang banyak di hutan ya. Mirip dengan nyamuk yang namanya culex. Jadi kalau yang secara khas itu kita tidak bisa mengatakan ya. Agak sulit karena ciri khasnya kurang dibandingkan dengan nyamuk yang Aedes aegypti. Oke. Itu nyamuk ya, dari nyamuk ya. Berarti memang secara dari bentuknya agak susah, tapi masih bisa kita kenali ya dok untuk ciri-ciri nyamuk malaria dengan nyamuk yang biasa ini. Kalau dengan nyamuk demam berdarah itu ada nggak dok bedanya dari ciri-ciri nyamuknya sendiri? Halo dok? Halo dok? Halo ya. Tadi terputus ya dok suaranya? Ya terputus ya. Oke. Oke. Ini dok ada pertanyaan dari Tribuners di rumah. Mungkin yang masih sulit untuk bisa membedakan nyamuk malaria ini dengan nyamuk biasa. Tapi tadi dokter Ranto sudah memberikan gitu kan ya Tribuners jawabannya yaitu melalui ciri-cirinya. Tapi nih dok ada juga yang masih penasaran termasuk saya. Cara membedakan ciri-ciri nyamuk malaria dengan nyamuk demam berdarah ini apa dok? Apa masih dalam satu nyamuk? Oh, beda jenisnya ya. Kalau nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah itu badannya tuh kakinya tuh belang-belang hitam dan putih. Kalau nyamuk malaria ini tidak, warnanya sama. Oke, nyamuknya sama ya. Oke. Nah, bentuk kaki, warna badan itu biasanya ya sama-sama gelap gitu. Ini nyamuk malaria. Oke. Nah dok, tadi kita sudah beralih ke ciri-ciri ciri-ciri dari nyamuknya nih. Mungkin Tribuners bisa kenali dan bisa lebih teliti lagi nih dok ya, bisa antisipasi. Nah kalau untuk dari ciri-ciri kita terkena penyakit malaria ini seperti apa dok? Ini yang penting ya. Gejala kita sudah harus curiga kalau terkena penyakit malaria. Nah ini pertanyaan yang sangat benar nih Mbak Sifaya. Jadi kalau penyakit kita curiga si pasien atau si anak mengalami infeksi atau menderita penyakit malaria itu nomor satu adalah demamnya tinggi. Demam tinggi, menggigil. Nah, biasanya disertai dengan menggigil dulu. Nah, ada mungkin gejala tambahan seperti pucat mungkin ya. Kemudian keringatnya banyak, berlebih. Kemudian untuk awal-awal memang biasanya seperti penyakit infeksi yang lain ya, penyakit yang lain. Cuman biasanya pola demam pada nyamuk malaria itu rata-rata mempunyai interval, ini yang agak membedakannya. Ya, interval artinya dia muncul hari pertama, hari kedua besok dia tidak demam, besoknya dia demam. Oh, oke. Itu kita curiga jangan-jangan terinfeksi penyakit malaria. Ya. Jadi ada intervalnya. Bahkan memang interval ini ada yang berlangsung cukup lama ya dok. Ada yang 10 sampai 15 hari bahkan 1 bulan reaksinya baru ketahuan gitu dok. Apa benar dok? Ya itu namanya masa inkubasi itu Mbak Sita. Inkubasi itu artinya masa dari masuknya penyakit dalam tubuh dan menunjukkan gejala. Bisa sampai
antara 9 hari sampai 14 hari, atau yang paling mudah palsi paru itu bisa sampai 40 hari baru dia munculkan gejala. Muncul gejala itu namanya masa inkubasi. Masa inkubasi. Jadi masuknya nyamuk, kemudian sampai menimbulkan gejala di tubuh si manusia. Oke. Nah, gejala-gejalanya tadi itu secara fisik nampak bisa terlihat itu dari apanya, Dok? Nomor satu tadi pola demamnya, Mbak. Pola demamnya. Ya, misalnya yang paling banyak di Indonesia kan infeksi oleh Modium vivax namanya. Vivax itu jenisnya tuh demamnya 2 hari sekali. Oh gitu. Jadi misalnya hari ini demam, besok tidak demam, besok demam, tidak demam, demam. Oh gitu ya, Dok. Ini untuk membedakan dengan demam pada demam berdarah. Kalau demam berdarah demam tinggi terus menerus. Demam tinggi terus menerus selama 2-7 hari. Nah itu kita curiga ke demam berdarah. Tapi kalau demam malaria, pada penyakit malaria, dia demamnya mempunyai sifat interval tadi. Dan disertai menggigil, itu yang agak membedakan sedikit. Kalau kita mau agak lebih curiga ke nyamuk malaria, menggigil, demamnya tuh menggigil ya. Oke. Jadi di malaria ini dia lebih menggigil ya, Dok, daripada demam berdarah. Betul ya. Oke. Nah, kira-kira di mana sih, Dok, seseorang itu kok bisa terkena malaria ini tadi gitu? Nah ini juga curiga malaria dari mana? Ya, pertama ada demam yang tinggi, bisa disertai dengan menggigil, dan yang utama dia ada riwayat bepergian ke tempat daerah endemis malaria. Oh gitu. Nah ini kita sudah sebagai seorang dokter dan juga jangan ini ada infeksi malaria ya, disertai dengan gejala-gejala yang lain ya Pak ya. Mungkin kuning, mungkin obatnya sakit, mungkin macam-macam. Kalau dia sampai yang berat bisa terjadi shock ya. Tensinya turun, nadinya berangkat itu yang sangat berat ya. Bisa sampai kejang. Oh ya ampun. Bisa kejang ya. Bisa kejang juga berarti, Dok ya? Iya betul. Nah tempat ini apakah tempat yang gimana tuh, Dok, lebih spesifiknya? Atau apa tempat yang dingin, panas, kumuh, kotor, atau yang seperti apa tuh, Dok, biasanya? Tempat ya, oke. Jadi tempat endemis malaria itu adalah tempat yang biasanya kebanyakan masih banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Pepohonan. Mohon maaf ya, kayak teman kita di Indonesia Bagian Timur, itu pepohonan malaria tinggi ya. Nah, kalau di Lampung itu data terakhir itu cukup banyak di Lampung Selatan ya, Lampung Selatan. Lampung Selatan, mungkin karena di sana juga pepohonannya masih banyak ya, Dok. Kalimantan, Riau, yang mungkin banyak pepohonan. Jadi memang yang memiliki memang paling banyak apa ya, berdasar hidupnya nyamannya dia berada di hutan. Beda dengan nyamuk malaria, nyamuk aedes, nyamuk demam berdarah. Sukanya dalam rumah, ya tempat tandon-tandon air gitu ya. Oke. Nah, kalau malaria dia dari hutan ya timbangannya. Jadi hati-hati kalau tempat-tempat yang mohon maaf ya, periksa masih banyak. Pokoknya di rumahnya itu kita harus waspada ya terhadap nyamuk malaria. Oke. Nah, Dok, tadi kita juga kan dari awal udah sempat mengcompare ya, dokter bilang tadi tentang penyakit malaria ini dan juga demam berdarah ini berbeda. Nggak hanya dari segi nyamuknya berbeda, tapi juga dari segi ciri-cirinya. Ada spesifik lain nggak, Dok, perbedaan antara kedua ini apalagi gitu? Ya, betul ya. Kalau nyamuk demam berdarah, sebelumnya kita kupas dulu tentang demam 2-7 hari disertai adanya manifestasi atau bentuk perdarahan ya. Nah, apa misalnya mimisan ya, mungkin ada becak-becak di kulit. Oke. Oke, sampai berat yang stadium 3 adanya tanda-tanda syok, nantinya lemah, ada akral itu alat berat bagian bawah itu dingin, dan juga
rendah. Jadi bahkan kalau untuk di demam berdarah ini ada sampai stadiumnya juga, Dok? Kalau demam berdarah ada stadiumnya 1, 2, 3, 4 ya. Oh. Nah, kalau malaria ada malaria tanpa komplikasi dan malaria berkomplikasi. Nah, Oke. Jadi kalau malaria komplikasi itu dia sudah merambah kemana tuh, Dok? Betul, yang berat itu yang komplikasi itu bisa sampai ke ginjal, bisa terjadi tidak ada kencing, anuria namanya, atau kencingnya sedikit, oliguria, atau kencingnya berwarna teh. Nah, yang paling bahaya dari nyamuk malaria itu kalau dia mengenai ginjal, kalau dia mengenai hati, bisa terjadi gangguan pada hati. Bisa kalau dia mengenai sampai otak, jadi sporozoidnya bisa sampai ke otak, itu bisa menyebabkan terjadinya kejang atau gangguan kesadaran. Ini yang malaria berkomplikasi. Itu malaria berkomplikasi ya, Dok. Kalau untuk jangka waktu yang kita bisa tentukan nih gitu, kira-kira dari malaria biasa ke malaria komplikasi ini jaraknya berapa lama tuh, Dok? Bisa ketahuannya? Ya, itu tergantung dari kondisi daya tahan tubuh si penderita dan juga jenis plasmodium ya. Plasmodium itu yang masuk. Jadi ada 4 jenis plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Ada plasmodium namanya falciparum yang berat. Ada plasmodium tifak, ada plasmodium opale dan plasmodium malariae. Jadi ada 4 jenis plasmodium ya, Mbak ya, namanya. Yang berat yang bisa menyebabkan gangguan kesadaran tersering karena infeksi dari plasmodium falciparum. Oke. Nah, kalau untuk dari demam berdarah ini tadi kan berarti stadiumnya sampai stadium 4 ya, Dok ya? Ya. Itu cara melihat dari stadium 1 sampai dengan 4 ini gimana tuh, Dok? Dimulai dari ciri-ciri bahkan rentang waktunya. Kalau demam berdarah kita lihat, kalau ketahuannya dia masa kritisnya hari ke-3 sampai hari ke-5 untuk demam berdarah ya, Mbak ya. Hari ke-3, jadi demam hari ke-3 kita harus hati-hati sampai demamnya hari ke-5, itu demam berdarah. Nah, kalau udah 5 hari, mudah-mudahan sih gejalanya bisa resolve atau bisa sembuh sendiri, tergantung daya tahannya si pasien ya. Jadi hati-hati hari ke-3, hari ke-5 periode kritis terjadi shock, nadinya tidak teraba, dingin dan sebagainya, bisa menyebabkan kejadian yang fatal ya. Hari ke-3, hari ke-5. Nah, kalau malaria bisa lewat seminggu, Mbak. Bisa lewat seminggu ya, Dok? Nah, bisa. Dan jangka waktu demamnya juga tadi yang dokter bilang gitu, nggak menentu harus seminggu demam terus. Tapi bahkan ada masa inkubasinya tadi kalau nggak salah tadi ya, sehari jeda sehari. Gitu. Nah, kalau untuk dari segi kebahayaannya sendiri, kita tahu ini sama-sama bahaya ya, Dok, namanya penyakit nggak ada yang nggak bahaya gitu kan. Tapi kalau untuk yang lebih berbahaya antara demam, malaria, dan berdarah ini yang mana, Dok? Ya, jadi kalau dia demam berdarah yang berat, ya derajat 3-4 itu berat, ya bisa menyebabkan terjadinya shock. Kalau berdarahnya banyak, jadi namanya demam berdarah. Jadi kalau berdarahnya banyak, menyebabkan jadinya gagal sirkulasi yang bisa menyebabkan kematian ya. Bahkan bisa menyebabkan kematian juga ya, Dok? Ya, demam berdarah kematian, malaria juga bisa menyebabkan kematian ya. Oke. Aduh, bisa sampai mengenai ginjal atau sampai ke otak. Seperti malaria ya, bisa menyebabkan gangguan kesadaran, ginjal, dan bahkan bisa menyebabkan akibat yang fatal ya. Jadi sama-sama berat ya. Iya, benar. Sama-sama berat, sama-sama harus dicegah dan sama-sama harus dihindari ya, Dok. Jadi jangan diremehkan ya. Nah, Dok, untuk rentang usia, apakah semua usia dari balita, dari anak kecil, bayi itu memang sudah bisa kena malaria ini ya, Dok? Betul sekali pernyataannya. Jadi nyamuk malaria bisa mengenai semua jenis usia ya. Bagi anak-anak, hamil, dan dewasa, semuanya bisa berisiko terjadinya penyakit malaria. Begitu juga dengan demam berdarah ya, Dok? Sama. Oke. Kalau untuk cara mencegahnya sendiri itu seperti apa, Dok?
Untuk malaria ya. Malaria. Ya, untuk malaria itu tadi ada clue yang penting atau apa, ada catatan yang paling penting, dia baru bepergian paling tidak di atas seminggu ya dari tempat endemis malaria. Jadi tempat daerah yang memang terkenal tinggi penyakit malarianya. Misalnya dari Kalimantan, mungkin dia baru bepergian dari Kalimantan, itu kemudian dia pulang, misalnya dari Lampung, ya Lampung mungkin yang bukan daerah endemis pergi ke tempat yang daerah endemis, kemudian dia pulang itu badannya demam, menggigil. Nah itu kita langsung curiga, boleh kita melakukan pemeriksaan ke arah adanya infeksi malaria. Namanya dengan rapid test diagnostik ya, RTD, rapid test diagnostik RTD ya. Oke. Itu cara mengetes dan ngeceknya tadi ya dok? Dengan catatan ada tadi ya, melihat bepergian ke daerah endemis malaria itu semakin menguatkan. Kayak seperti kalau ke gunung gitu masuk juga ya dok berarti ya ke dalam wilayah malaria itu sendiri? Ya, jadi demamnya misalnya kan baru pulang dari naik gunung ya, anak-anak pecinta alam kemudian harus hati-hati ya. Kemudian pulang dulu demam, lewat dari seminggu, lewat dari 2 minggu, menggigil lagi, ya sudah, kita harus curiga. Jadi jangan-jangan terinfeksi penyakit malaria. Oke. Kalau untuk cara mencegah demam berdarah dok? Kalau demam berdarah ya 3M ya, menguras, mengukur dan menutup ya. Gimana sekarang ya, bukan lagi 3M ya. Karena kan memang kalau demam berdarah ini nyamuknya dia senangnya di tempat yang lembab, kayak yang air tergenang gitu ya dok ya? Ya, kalau malaria tadi penjagaannya ya kita ya apa ya, sebelum berangkat ke daerah yang endemis malaria kita harus biasanya ada profilaksis ya. Ini obat apa namanya obat malaria ya, profilaksis. Jadi misalnya kita kayak kemarin ya ada tim saya berangkat ke Papua, itu anak-anak yang berangkat ke Papua saya sarankan minum profilaksis dulu. Oke, jadi memang ada obatnya juga untuk mencegah ya dok. Sebelum kalau kita sudah mengetahui gitu, kalau mau ke tempat yang memang ada terjangkit nyamuk malaria ini tadi gitu. Kalau boleh tahu itu kalau kandungan obatnya itu yang mengandung apa dok? Biasanya tuh namanya itu mengandung yang betulnya paling banyak dikeluarkan kloroquine mbak ya. Ya, cuma kloroquine sekarang karena sering digunakan banyak terjadi resistensi ya, kekebalan. Jadi diganti yang namanya sekarang artemisin namanya obatnya. Jadi kalau teman-teman yang berangkat ke daerah endemis malaria, tolong kalau lebih dari 1 minggu, saran saya ya lakukan minum obat ya profilaksis kok seminggu sekali, seminggu sekali. Kemudian jadi 2 minggu sebelum berangkat sudah minum obatnya, dan di tempat di daerah Indonesia minum lagi, kemudian pulang juga masih minum lagi. Dan jangan lupa ya tetap menjaga lo ya, pakai lengan baju lengan panjang, pakai repellent, lotion anti nyamuk, sama di Inggris malaria. Itu jangan sampai lengah, jangan sampai lupa teman-teman yang berangkat ke daerah endemis malaria. Oke. Nah dok, selain malaria itu tadi, berarti malaria dan juga demam berdarah ini sama-sama menyerang imunitas tubuh ya dok? Ya, sama. Ya, jadi dia bahaya pada individu yang rentan daya tahannya ya. Makin parah dan makin berat kondisi penyakitnya. Nah dok, berarti kan malaria ini tadi juga bisa menyebabkan kematian, dan kalau dia komplikasi tadi. Nah, ada nggak sih dok apa namanya cara pengobatannya gitu? Ya nanti ya, mudah-mudahan kalau yang dideritanya adalah malaria tanpa komplikasi, ya biasanya kita kasih obat sih ya sembuh mbak ya. Tadi yang ditakutkan malaria yang berkomplikasi tadi ya. Iya. Ya, mudah-mudahan
mudah-mudahan aja malarianya ya yang ringan ya, yang tanpa komplikasi. Nah, berarti kita bahasnya yang tanpa komplikasi dulu nih, Dok. Ya, yang ringan ya. Itu biasanya dengan pengobatan seperti apa, Dok? Kalau untuk malaria tanpa komplikasi? Ya, yang ringan itu paling gampang. Halo? Halo? Nah, baru kedengeran ya, Dok? Iya, tadi putus. Oke. Kita lanjut boleh ya, Dok? Ya, boleh. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang cara pengobatan malaria tanpa komplikasi. Kalau cara pengobatan malaria yang sudah terkomplikasi ini, Dok, bagaimana cara pengobatan dan juga penanganannya? Adakah pengobatan khusus? Ya, kalau komplikasi harus dilakukan di rumah sakit ya, Mas, supaya ya komplikasi ya, kita harus memberikan ibunya yang Indonesia. Ya, karena kemudian kalau yang berkomplikasi tadi bisa menyebabkan sedikit atau tidak ditemukan sama sekali anuria dan bahkan bisa menyebabkan terjadi komplikasi yang bahaya terjadi di otak disebut encefalopati. Hasilnya bisa besar, jadi kita harus hati-hati jangan sampai terjadi sampai ke komplikasi yang mengakibatkan. Nah itu biasanya harus dilakukan di rumah sakit lah kalau yang komplikasi ya, bisa di rumah. Berarti memang ada kemungkinan bisa rawat inap juga ya, Dok? Bisa. Kalau untuk jangka waktu penyembuhannya sendiri itu bisa diperkirakan nggak, Dok? Nah, jadi kalau makan obat itu ya, obatnya tuh harus kombinasi karena memang cukup harus kuat ya, makanya karena ini kan malaria disebabkan oleh plasmodium dan sporozoid, jadi bisa sampai ke hati. Jadi kita harus memakai obat yang benar-benar kuat ya, kombinasi namanya, artemisinin kombinasi terapi itu harus kuat obatnya untuk bisa membunuh sporozoid atau kuman dari plasmodium tadi yang masuk ke sel darah manusia. Oke. Nah, kalau untuk cara mengobati demam berdarah, Dok, Ya. itu seperti apa, Dok? Banyak minum penurun panas Oke. Nah, ini ringan loh ya. Ini demam berdarah yang ringan loh ya, banyak minum sama penurun panas saja. Ya, kalau dia masih bisa mampu minum, ya itu ya udah
Nah dok, ini ada yang menyebutkan sebagai malaria itu disebabkan karena parasit yang sifatnya efektif. Itu seperti apa dok maksudnya? Ya, jadi dia disebabkan oleh parasit ya, parasit yang masuk ya, yang tadi. Jadi ada dua kehidupan daripada plasmodium ini. Ada yang namanya aseksual dan seksual. Kalau kehidupan aseksualnya dia di dalam darah manusia yang terinfeksi dari air liurnya si nyamuk Anopheles. Kalau fase seksualnya perkawinan namanya gamet ya, gamet dan gamet betinanya di tubuh si nyamuk. Nah, ada dua siklus hidupnya dia. Ini agak membedakan dengan nyamuk demam berdarah ya. Oke. Nah, terakhir mungkin nih dok, Tribuners mungkin pengen tahu, dan ini sebagai Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Mahasiswi dan driver ojek online Lampung demo tolak kenaikan BBM. Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan Cipayung Plus menggelar demo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung pada Kamis 8 September 2022. Adapun aksi ini merupakan gabungan dari sejumlah organisasi mahasiswa seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Para mahasiswa ini melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Emrona Tahta Yakub, Ketua IMM Bandar Lampung, mengatakan pihaknya melakukan aksi dengan membawa 5 tuntutan. Selain itu, peserta aksi juga meminta agar DPRD dapat menerima dan mengawal aspirasi mereka. Adapun 5 tuntutan yang dibawa masa aksi yaitu mendesak pemerintah untuk menindak tegas para mafia migas, penyaluran bansos secara merata dan tepat sasaran, meminta pengendalian harga bahan pokok agar kembali stabil, menunda proyek strategis nasional yang tidak rasional dan tidak berpihak kepada rakyat, serta mengoptimalkan pajak negara dan distribusi sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, masa aksi ini juga mengatakan jika mereka sangat tidak terima dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sementara itu, ratusan ojek online juga melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM. Ratusan ojol tersebut mengawali aksinya dengan berkumpul di Tugu Adipura Bandar Lampung. Setelah berkumpul, mereka langsung menuju DPRD Provinsi Lampung. Terdapat 3 tuntutan para driver ojol terkait kenaikan harga BBM. Tuntutan tersebut antara lain tolak kenaikan BBM, memberikan subsidi kepada pengemudi transportasi online roda 2 dan 4, dan tetapkan tarif serta kuota transportasi online di daerah masing-masing dan bukan terpusat. Perwakilan driver ojol pun berkesempatan beraudiensi dengan anggota DPRD Provinsi Lampung di ruang rapat komisi pada Kamis 8 September 2022.
Lewat kesempatan itu pula DPRD Provinsi Lampung menyatakan siap untuk menindaklanjuti tuntutan driver ojek online. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumai, mengungkapkan jika aspirasi yang disampaikan oleh para driver ojek online akan segera ditindaklanjuti dan menjadi perhatian bersama. Berita selanjutnya, ibu penyiksa anak kandung yang masih balita diamankan polisi. Beredar di masyarakat Lampung video aksi penyiksaan yang dilakukan oleh seorang ibu kandung terhadap anaknya sendiri yang masih balita. Video yang disebutkan itu terjadi di Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Itu membuat siapapun yang menontonnya menjadi jengkel. Tribun Lampung sendiri menerima 3 rekaman video aksi penyiksaan tersebut. Pada video pertama yang berdurasi 27 detik memperlihatkan seorang balita laki-laki dianiaya menggunakan kaki tepat di bagian perutnya. Kemudian di video kedua yang hanya 2 detik berisikan sang anak yang sama namun kondisi lehernya digantung menggunakan kain berwarna biru hingga si balita terjatuh di kasur. Lalu di video ketiga, anak lelaki berkaos kuning tersebut dianiaya menggunakan tangan oleh ibunya sendiri. Kini perempuan tersebut sudah diamankan polisi Polsek Bukit Kemuning pada Rabu 7 September 2022. Menurut Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Rendi, pada Kamis 8 September 2022. Tak lama setelah video dugaan penganiayaan tersebut viral, anggota Polsek Bukit Kemuning segera bergerak untuk mengamankan terduga pelaku. Untuk identitasnya, perempuan itu merupakan seorang ibu rumah tangga berinisial LPN yang masih berusia 24 tahun, merupakan warga LK4 Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Ia mengatakan perbuatan itu diduga sengaja dilakukan karena kesal dengan suaminya. Sebab selama ini suaminya disebut tidak pernah memberikan nafkah. Ia mengatakan video dikirimkan ke suaminya dengan tujuan agar diberikan nafkah. Meskipun begitu, pihaknya tak langsung menerima pengakuan ibu muda tersebut. Pendalaman akan terus dilakukan untuk memastikan kemungkinan adanya motif lain dan juga berapa kali aksi penganiayaan itu terjadi. Menurutnya, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. LFM sendiri mengaku menyesal telah melakukan penyiksaan terhadap anak kandungnya. Ia mengatakan video yang beredar itu dibuat tidak dalam sehari, yakni pada bulan Juni 2022 dan terbaru pada Minggu 4 September 2022 lalu. Menurutnya, ia merekam menggunakan ponsel milik adiknya dan menurut pengakuannya, ia tidak memiliki keluarga atau saudara di Bukit Kemuning. Adapun penyiksaan yang dilakukannya dilatar belakangi karena kesal terhadap suami yang tidak memberi kabar dan juga tidak memberikan nafkah. Sementara Camat Bukit Kemuning Henry Dunan mengatakan akan mengupayakan solusi terbaik atas persoalan yang menimpa warganya tersebut. Ia mengatakan seluruh pihak akan dimintai saran apakah persoalan tetap diteruskan ke ranah hukum atau ada kemungkinan lain karena korban masih butuh ibunya. Henry mengaku kasihan pada anaknya yang masih bayi karena masih butuh sosok seorang ibu. Berita selanjutnya, tembak polisi hingga tewas Aibda Rudi Suryanto jalani sidang kode etik. Kanit Propam Polsek Waipengubuan Aibda Rudi Suryanto menjalani sidang kode etik atas perkara penembakan Aibda Alkarnain di Aula Atmani Wedana Polres Lampung Tengah pada Kamis 8 September 2022. Sidang dipimpin oleh Kabid Propam Polda Lampung Kombespol Muhammad Syarhan.
Sementara Wakil Sidang 1 yakni Kasubit Kuaprof AKBP Jumadi Sembiring dan Wakil Sidang 2 yaitu Wakapolres Lampung Tengah Kompol Pulung Arsa Sidano. Syarhan mengatakan, sidang terbuka untuk umum tapi umumnya bersifat internal. Pada sidang kode etik itu, Aibda Rudi Suryanto terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH karena perbuatannya menewaskan teman sesama polisi. Ada 28 saksi yang dihadirkan yang terdiri dari anggota Polri dan masyarakat sipil. Sidang pun dimulai pada pukul 10 pagi dibuka oleh pimpinan sidang Kombes Pol Muhammad Syarhan. Setelah persidangan internal dibuka, tersangka kemudian dihadirkan dalam persidangan dengan mengenakan pakaian Polri serta dikawal oleh jajaran Polri. Sementara itu, Polres Lampung Tengah menyerahkan berkas perkara tahap 1 sebanyak 200 halaman yang diserahkan di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Penyerahan berkas diserahkan Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Korinas didampingi oleh Kanit Resum Ibda Pande Putu Yoga pada Kamis 8 September 2022 sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berkas diterima Kasih Pidana Umum Muhammad Airlangga di kantor Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. AKP Edi Korinas mengatakan penyerahan berkas nantinya akan diteliti oleh jaksa dan merupakan rangkaian dari pemeriksaan kasus polisi tembak polisi. Dalam penyerahan berkas, pihak kepolisian akan menunggu informasi selanjutnya dari jaksa penuntut umum untuk perkembangan kasus dalam waktu 7 hari penetapan sikap oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Kasih Pidum Muhammad Airlangga mengatakan pihak Kejaksaan Negeri Lampung Tengah sudah menunjuk 5 JPU. Ia mengatakan dalam waktu 14 hari apabila ada kekurangan, pihaknya akan segera menginfokan kepada pihak Polri. Berita selanjutnya, 2 pegawai Alfamart disandra perampok pelaku gasak uang senilai 52 juta rupiah. 2 pegawai Alfamart disandra oleh pelaku perampokan yang terjadi di toko Alfamart Wairatai, Wates 2 di Desa Wates, Kecamatan Wairatai, Pesawaran pada Selasa 6 September 2022. Kapolsek Padang Cermin Ibtu Apri Sampanuju pada Kamis 8 September 2022 membenarkan peristiwa tersebut. Bahkan Polsek sudah menerima laporan kasus tersebut pada Rabu 7 September 2022. Ia menjelaskan kronologis kejadian bermula pada hari Selasa pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Datang seorang pelaku membawa gunting di tangannya ke toko Alfamart Wairatai Wates 2. Lalu pelaku menodongkan gunting tersebut kepada 2 pegawai Alfamart bernama Pujiani dan Santi. Karena merasa terancam, kedua pegawai tersebut hanya pasrah saat ditodong dan diikat pelaku di dalam toko Alfamart tersebut. Dalam keadaan tanpa penjagaan dari pegawai, pelaku kemudian menggasak uang senilai 52 juta rupiah milik PT Sumber Alvaria Tbk yang ada di Brankas serta merampas ponsel milik pegawai. Setelah itu pelaku kabur melewati pintu depan, namun motor pelaku malah ditinggal. Karena ketakutan, akhirnya kedua pegawai melaporkan kepada petugas kepolisian setempat. Kedua pegawai yang melaporkan peristiwa itu ialah Pujiani, warga Dusun Lebak Sari, Desa Mulyo Sari, Wairatai, dan Santi, warga Desa Tambangan, Kecamatan Padang Cermin. Kini laporan dari kedua pegawai tersebut sedang didalami oleh petugas kepolisian Polsek Padang Cermin. Apri juga menambahkan sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan guna mengungkap kasus ini. Hingga kini petugas terus mengejar pelaku dan pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk dapat membantu apabila mengetahui informasi keberadaan pelaku. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Nah terus dia lanjut ke tangga. Nah tiba-tiba aku nangis jerit gitu karena Mbak Indri Santi katanya kan. Nah tapi kok sepi panik mungkin Mbak ya. Dikira dia udah dari situ dia nangis, baru dia keluar melepasin ikatan kita. Yang cowok juga sial kan. Loh kenapa katanya kan, kataku
ini uangnya hilang. Itu sudah dia lari langsung ke bawah ngejar si pelaku, tapi udah hilang. Motornya ditinggal, terus dia lari. Itu kejadian Mbak dilepas itu sekitar jam 11. jam 11. Pada akhirnya siapa yang melaporkan pertama? Kan ada polisi langsung, Kak. Oh, langsung jadi ada polisi. polisi itu langsung ngejar juga. Oke. Ke atas naruh uang sales hari ini. Nah setelah itu uang udah masuk ke brankas tapi belum sempat dikunci sama kita. Saya udah lihat ada orang pakai helm, pakai kacamata itu, pakai tiba-tiba nongol dari tangga kan. Siapa itu kataku. Nah dari setelah itu langsung nyamperin kita berdua. Nah sambil nodongin pakai gunting. Nah dari situ udah berdua ini diserang. Saya langsung ditutup mulutnya, gunting di kepala saya ditali. Nah ditali. Talinya menggunakan apa tuh? Menggunakan tali rafia. Pertama itu tangan, baru kaki. Terus dilakban mulutnya pakai lakban warna hitam. Itu di mana tuh Mbak lokasinya? Di berangkas, di depan berangkas yang tempat penyimpanan uang itu. Oke, di kasir Mbak, di kasir ya? Enggak, di Lantai 2, oke. Lalu setelah itu Mbak? Setelah itu saya dihadapin ke tembok kan. Dihadapin ke tembok, si Santi langsung udah diikat semua, dia langsung beraksi tuh ngambil semua kayak uang sales hari ini. Terus habis itu sama rokok belum. HP rokok sama uang dulu. Sekitar berapa itu Mbak? Kejadiannya jam sekitar 22.30. Itu saat diambil uangnya itu berapa nominalan Mbak? Sekitar 5. Berita selanjutnya, mantan calon Bupati Pesisir Barat Arya Lukita jalani sidang perdana kasus korupsi. Pengadilan Negeri Tanjung Karang menggelar sidang perdana kasus korupsi dengan terdakwa mantan calon Bupati Kabupaten Pesisir Barat Arya Lukita Budiwan dengan kerugian negara mencapai 339 juta rupiah pada Kamis 8 September 2022. Arya diduga melakukan korupsi para proyek peningkatan jembatan Waibatu di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2014 silam. Sidang terhadap Arya Lukita Budiwan digelar secara online karena dirinya berada di rutan kelas 2 Bekui. Jaksa penuntut umum dari Kejari-Liwal Lampung Barat mengutus Jaksa Zeneriko dan Hakim Agung Terasun untuk membacakan dakwaan terhadap terdakwa Arya. Menurut JPU Hakim Agung Terasun, terdakwa kasus korupsi Arya didakwa pasal 2 dan subsidiar pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Arya didakwa tindak korupsi proyek jembatan dengan kerugian negara mencapai 339 juta rupiah. Setelah itu diberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk melakukan eksepsi yang akan dilakukan pada 15 September 2022 mendatang. Terdakwa Arya akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan kepadanya. Eksepsi dari Arya sudah dipersiapkan tim kuasa hukumnya dan nantinya akan menjadi agenda tersendiri dalam proses sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tersebut, dirinya mengatakan akan menanggapi surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa kepadanya. Dijelaskan Arya pihaknya akan melakukan eksepsi dan sudah dipersiapkan oleh tim kuasa hukum. Menurut Arya, nantinya dalam eksepsi akan diberi penjelasan karena dalam dakwaan banyak yang tidak sesuai.
Berita selanjutnya, Erafone Megastore Mall Kartini beri cashback hingga 3,8 juta rupiah. Bagi warga Lampung yang ingin membeli ponsel baru bisa langsung datang ke Erafone Megastore Mall Kartini karena di sini akan ada banyak promo menarik. PIC Erafone Megastore Mall Kartini Veranita Ramadhani mengatakan, promo ini diantaranya cashback hingga 1 jutaan untuk Samsung Galaxy Z Fold 4 series dan Samsung Galaxy Z Flip 4. Cashback hingga 3,8 juta rupiah untuk iPhone 11, 12, 13, 13 Pro, and 13 Pro Max. Lalu ada cashback hingga Rp500.000 untuk Oppo Reno 8 series. Selain mendapatkan cashback, handphone ini juga akan mendapatkan gratis kuota internet hingga 1 tahun lamanya. Promo selanjutnya adalah kalau membeli handphone A33 5G, A53 5G, atau A73 4G bisa mendapatkan voucher senilai Rp300.000. Voucher ini bisa digunakan untuk tebus murah aksesoris adaptor. Berikutnya ada promo update terus yang berlaku untuk semua merek handphone. Dalam promo ini pelanggan yang membeli handphone baru akan dihubungi kembali oleh Erafone Megastore Mall Kartini di bulan ke-11 untuk tukar tambah handphone baru. Kalau handphone lama yang hendak ditukar tambah dalam kondisi baik dan masih mulus, bisa dihargai lebih tinggi dibandingkan dengan toko handphone lainnya. Kalau handphone lama dihargai lebih tinggi, otomatis harga handphone baru yang hendak ditukar tambah dengan handphone lama itu menjadi lebih murah. Saat melakukan tukar tambah, Erafone Megastore Mall Kartini menjamin kalau semua data di handphone lama akan terhapus semua. Sehingga, kata Vera, pada Kamis 8 September 2022, pelanggan tidak perlu khawatir data di handphone lama masih ada dan bisa diketahui orang lain. Selain bisa tukar tambah, pelanggan juga akan mendapatkan perlindungan fisik untuk handphonenya hingga 1 tahun. Ada juga promo tukar tambah handphone mati dengan handphone baru, namun promo ini hanya berlaku untuk handphone merek tertentu. Promo lain yang tak kalah menariknya adalah cicilan 0%. Promo ini berlaku untuk cicilan dengan kartu kredit semua bank, Home Credit Indonesia, dan Kredivo. Bahkan, kata Vera, pihaknya bisa membantu cek apakah limit Home Credit Indonesia dan Kredivo masih bisa digunakan untuk cicilan atau tidak. Erafone Megastore Mall Kartini adalah gerai yang menjual handphone, iPad, tablet, aksesoris, dan air. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, wisata Lampung kali ini ada di Lembah Hijau loh. Tepatnya di Wahana Bird Park atau Taman Burung. Bird Park menjadi salah satu bagian dari klaster wisata Taman Satwa Lembah Hijau yang letaknya ada di Jalan Raden Imba Kusuma Ratu, Sukadanaham, Kota Bandar Lampung. Bird Park memiliki fungsi yang sejalan dengan tujuan Taman Satwa Lembah Hijau, yakni sebagai sarana konservasi, edukasi, dan hiburan. Di sana, wisatawan bisa menjelajah kampung burung dan melakukan hal-hal menyenangkan seperti berinteraksi langsung sampai melihat suguhan pertunjukan atraksi atau yang biasa disebut dengan Flybird Show. Wah, seru sekali ya. Di dalamnya terdapat beragam koleksi burung eksotis langka dari seluruh Indonesia. Ada pula aviari atau kandang besar, spot foto, kantin, playland, dan ruangan pertunjukan outdoor. Di Bird Park, wisatawan bisa melihat kemolekan burung pelikan, rangkong, merak hijau, jambul putih, kakatua seram, cucak rowo, kasuari, beo, nuri, dan masih banyak lagi. Burung-burung tersebut ditempatkan dalam kandang yang sangat layak loh. Seluruh burung tersebut ditempatkan dalam kandang menyesuaikan kebutuhan satwa yang ada di dalamnya. Sehingga burung-burung yang ada di sana bisa nyaman dan juga bisa seperti di alam bebas. Seluruh burung tersebut ditempatkan dalam kandang menyesuaikan kebutuhan satwa yang ada di dalamnya. Kandang burung dalam Bird Park Lembah Hijau didesain lebar, tinggi, dan juga luas. Ulang, kandang burung dalam Bird Park Lembah Hijau didesain lebar, tinggi, dan juga luas loh. Sehingga kebutuhan burung seperti minum, bertengger, hingga terbang bisa tetap dilakukan meski dalam ruangan terbatas.
Didapati juga beberapa pohon dan tanaman. Ada juga kolam air minum, serta rumah kecil sebagai pelengkap habitat dalam kandang. Dalam berpark, wisatawan juga akan menjumpai kandang raksasa bernama aviari. Wisatawan bisa masuk ke dalam untuk melihat burung terbang dengan bebas. Aviari memiliki pintu masuk berlapis 3 loh, sehingga burung-burung di dalamnya saat pengunjung masuk tidak serta-merta langsung terbang bebas keluar. Di dalam aviari, suasananya nampak seperti berada dalam studio alam bebas. Wisatawan bisa diperbolehkan menjelajah melalui jalur bawah maupun jalur atas. Terlihat pepohonan rindang dan juga jembatan. Burung-burung berwarna putih sampai merah nampak berterbangan lalu hinggap di pohon. Jembatan menjadi tempat untuk melihat burung dari dekat, sekaligus jadi spot foto favorit yang instagramable. Wisatawan juga bisa berfoto langsung dengan burung kakak tua, nuri, dan juga jambul putih loh. Burung-burung yang sudah jinak akan bertengger di lengan maupun di bahu ketika akan diambil momennya. Setelah puas menjelajah, tidak lengkap rasanya bila tidak menyaksikan atraksi flybird show di area outdoor. Di sana akan ditunjukkan atraksi elang dan juga burung rangkuong yang sudah dilatih oleh petugas. Flybird show biasa ditampilkan 2 kali dalam sehari, yakni pada pukul 10 pagi dan juga pukul 3 sore. Sementara untuk pertunjukan satwa lain, diadakan pada arena pertunjukan outdoor pada pukul 11 siang dan juga pukul 1 siang. Untuk masuk ke area bird park, pengunjung wajib membayar tiket masuk ke taman wisata. Tiket masuk ke Taman Satwa Lembah Hijau dimulai dari harga Rp15.000 untuk tiket masuk area depan. Kemudian, untuk sekaligus masuk ke Taman Satwa dikenakan tarif sebesar Rp50.000. Namun bila ingin komplit dengan waterboom, cukup merogoh kocek sebesar Rp55.000 saja.
Baiklah Tribuners, itulah tadi wisata Lampung di Bird Park Taman Satwa Lembah Hijau. Sampai jumpa.